Malah parah. Oke, Tribuners kembali melaporkan tadi motor tadi tiba-tiba lempar kemana. Oke, Tribuners, saya ingin melaporkan dari Buka Terbangun. Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is a 7-year-old boy from Aceh Singkil was lost drowning in a river. Rafa, a 7-year-old boy from Cianjur village, disappeared in the Lae Cinendang River, Gunung Maria District, Aceh Singkil. Based on information, it is suspected that the victim drowned while bathing with his friends near the Handel Bridge, which is included the Rimo village area, Gunung Maria, on Saturday, the 26th of November 2022 afternoon. The victim was allegedly dragged by the river current while bathing because he could not swim. At the location itself, the incident of people drowning has been repeated many times. Since being declared missing, the search process involving the community, the Aceh Singkil Regional Disaster Management Agency, and other volunteers has continued. The search process is carried out by exploring the missing location, then head downstream of the river. Until this news was sent, the victim had not been found. The next news is hundreds of supporters of the Argentina national team in North Maluku celebrate the victory. Hundreds of supporters of the Argentina national team in Central Maluku parade to celebrate the victory over Mexico with a score of 2-0. The parade was held after Argentina beat Mexico 2-0 at the Lusail Stadium, Qatar on Sunday, the 27th of November 2022 in the morning. Based on Tribunambon.com monitoring, a number of streets were packed with thousands of Argentinian fans. In the parade, supporters of the team nicknamed Tengu carried the flag of their favorite national team, complete with blue shirt. These fans use motorbikes and four-wheeler vehicles. Apart from using vehicles, other supporters also gathered in the street to celebrate the victory of the Argentine national team.
The convoy that lasts for half an hour was also an interesting spectacle for other residents who also took to the street to celebrate Argentina's victory over Mexico at Qatar's Lusail Stadium. The city of Masohi is starting to get busy with watching activities together in various residential areas. Even in several shopping centers, restaurants and coffee shops are still open for residents who want to eat and drink coffee while watching the biggest football event in the world through the wide screens provided. The atmosphere of Masohi City seemed more lively, with the frenzied sound of the crowd when the Argentine team scored against Mexico. The atmosphere was even more lively after Lionel Messi scored one goal in the 64th minute. Then Fernandes increased the Tango team's victory in the 87th minute to 2-0. This big victory practically sparked the joy of the Argentine supporters in Masohi City, who immediately carried out a motorized parade around a number of main roads in the capital nicknamed Pama Hanunusa, while carrying a large Argentine flag. The next news is fire scorched the houses of residents in the city of Tarakan. The fire occurred on the Labor Solid Route, Jota Laut Village, North Tarakan District, Tarakan City, on Saturday, the 26th of November 2022 at around 20 minutes past 2 p.m. The firefighting team from the Civil Service, Police Service, and PMP City of Tarakan received information from the 112 Tarakan call centers. The team immediately moved to the location and arrived at 2:30 p.m. Head of the PMK and Rescue Section, Irwan said, officers from North Sector PMK Team C were immediately deployed after receiving reports that a fire had occurred in the Jota Laut Village area. The cause of the fire is still under investigation by the authorities, but total burn area is 120 square meters. Fire handling finished at 10 minutes past 5 p.m. The head of Tarakan Resort Police Grand Commissioner Adjudan Taufik Nurmandia, took the North Tarakan Police Chief Second Police Rido Alwiko was also present to provide security at the fire location. Second Police Rido Alwiko said after receiving the report, his staff immediately went to the crime scene and immediately carried out security. Next, make a report and look for witnesses who shall and know the initial chronology of the fire. Second Police Rido said that the fire victim who owns the house named Hamza Muhaidi worked as a fisherman. Not long after, Hamza was informed by his neighbors that his house had been burned down. Then local residents helped to put out the fire using makeshift tools while waiting for the fire department in North Tarakan District sector to arrive. As for the officer who were present at the location, besides guarding and picketing the North Tarakan Police criminal investigation, it was reported that a total of 4 fire engines and 1 fire engine belonging to the Pertamina company were deployed. The next news is Islamic boarding schools in Cisarua Village collapsed due to the Cianjur earthquake. Ustadz Ujang Afiful Hidayah told how dramatically dozens of his female students managed to save themselves during the Cianjur earthquake with a magnitude of 5.6 on Monday, the 21st of November 2022. Ujang, who is the leader of the Al Mubarak Islamic boarding school in Cisarua Village,
Sarampat village, Cugenang, Cianjur, West Java, said that before the earthquake occurred, the female students were reciting the Quran on the second floor of the Islamic boarding school. He said that at the time of the incident, he was behind another building in the... He said that at the time of the incident, he was behind another building. Then when he realized that there was an earthquake, he also admitted that he wanted to warn his female student to immediately leave the building location. He said that when the earthquake occurred, the lower floor of the pesantren building immediately collapsed. However, Ujang admitted that he was still grateful that his female students were still safe because they had managed to escape before the incident occurred. Ujang explained that most of his students who came from outside Java Island are now experiencing deep trauma as a result of the incident. The middle-aged man said that pesantren activities had to be abolished for an unspecified period of time. He also admitted that he would be resigned if later the Islamic boarding school, which had been established since 1995, could not be re-established. The next news is President Jokowi held a prayer together with thousands of volunteers. The President of Republik Indonesia, Joko Widodo, attended an event held by hundreds of thousands of volunteers at the Gelora Bung Karno Senayan Main Stadium, Jakarta. In the event titled United Archipelago, President Jokowi also offered prayers for the many victims who died and were injured due to the earthquake in Cianjur. The moment of reading the prayer was carried out by Jokowi before giving a speech in front of his volunteers, which number around 150,000 people. In his prayers, the number one person in Republik Indonesia hoped that all the families of the victims and residents affected by the earthquake would be given strength. Meanwhile, for victims who died, they were blessed on God's side, as well as victims who were injured, who were treated in hospital, could be given immediate healing. Not long ago, Jokowi invited and led all of his volunteers who were present at GBK to observe a moment of silence for the bodies who died. Until now, BNPB has recorded at least 310 people died, hundreds of buildings were damaged, and thousands of residents were evacuated by the earthquake. In fact, until the fifth day after the earthquake in Cianjur Regency itself, there were still several aftershocks, which caused many displaced residents to be reluctant to return to their homes. President Joko Widodo's eldest son, Gibran Rakabuming Raka, was also present at the United Archipelago event at the Bung Karno Stadium, which was held by Jokowi volunteers on Saturday, the 26th of November 2022. The news is, there are still isolated schools in Central Lombok. As a non-profit organization, Tastura Mengajar Central Lombok provides encouragement and educational support for education in remote areas. One of the locations visited was Praya Barat 6 Public Elementary School, which is located in Gubuk Panggel, Pendem Hamlet, Mekar Sari Village, Central Lombok, whose condition is quite alarming. He said students have to pass through a route with a rocky ground access that cut through the forest, making four-wheel vehicles only able to access up to half of the way. Two-wheel vehicles take about 30 minutes to get to school, so he has said that in Panggel Hut there live about 30 heads of families and 9 children who have to go to school every day with very inadequate road access, especially during the rainy season. Of course, with this condition, parents are sometimes worried about their children.
According to him, similar conditions were not only felt by residents on Mount Pangal, but also experiences in several other remote areas in central Lombok Regency. On the other hand, he insisted that the rapid development of the tourism industry in central Lombok is inversely proportional to the condition of our human resource development, which is very unequal. Related to this, his party at the Tastura Mengajar believes that developing people is far more important than just infrastructure matters that benefit outsiders. The last news is, 3 bodies were found on La Lendo Beach, Kupang. Residents of Blok Village, West Kupang District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara, found 3 bodies on La Lendo Beach, Blok Village on Sunday, the 27th of November, 2022. Information on the discovery of the body was then reported to the security force. Then the police moved to the scene of the crime. At the crime scene, 2 motorcyclists were also found, namely a blue Yamaha Mio M3 with the number DH2918HV, based on the identity card and vehicle registration certificate. The motorcycle was with the owner's name Adi Frankie Puai, address in Liliba Village, Kupang City. The other motorbike is of the Suzuki address type with a plate number DH4620HU. The other 2 bodies had not been identified until finally the evacuation team consisting of police personnel from the West Kupang sector, the Indonesian Navy and Search and Rescue Kupang evacuated to Bayangkara Hospital Dr. Andes Titus Uli Kupang. The head of the Kupang Reserve Police Brand Commissioner Adjutant FX Irwan Arianto, through the West Kupang Sector Police Chief Second Police Indra Kurniawan, confirmed the incident. He said 3 bodies were found dead in the waters of La Lendo Beach, Blok Village. Currently, the 3 bodies have been evacuated to Bayangkara Hospital Titus Uli Kupang. Well, I think that's all the news for today. With me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, and TikTok @Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Ade Amita dapat kembali menemani Anda dalam program Live Update Tribun News Siang, edisi Senin 28 November 2022. Sejumlah informasi teraktual dari penjuru Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda, dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selama sekira 1,5 jam ke depan, inilah Live Update Tribun News Siang selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. 1 unit helikopter 105P1103 milik Korps Polairut Baharkam Polri dilaporkan hilang kontak pada Minggu 27 November 2022 siang kemarin di perairan Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Helikopter tersebut diketahui merupakan BKO Polda Kalimantan Tengah. Upaya pencarian tim SAR dan berkoordinasi dengan sejumlah instansi di daerah juga terus dilakukan.
Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Riki Pratama, reporter dari Bangka Pos yang akan melaporkan terkait perkembangan pencarian saat ini. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung untuk update terkait dengan pencarian satu unit helikopter milik Polri yang melakukan BKO di Kalimantan Tengah, di mana helikopter ini merupakan tipe NBU atau NBU 105 yang memiliki nomor registrasi P1103, di mana dalam informasinya mengalami hilang kontak pada Minggu siang kemarin di perairan Buku Limau, Belitung Timur. Hingga update hingga siang hari ini, dari 4 kru yang ikut dalam helikopter, terdapat 1 kru yang telah berhasil ditemukan, yaitu mekanik 2, yaitu Bribda A6, di mana Bribda A6 ini ditemukan tidak jauh dari lokasi terjatuhnya helikopter, di mana Bribda A6 ini merupakan mekanik yang berada di dalam kru helikopter. Sementara 4 kru lainnya, yaitu Kapten AKP Arif, Kopilot Bribtu Lasminto, dan Mekanik 1 Aibda Joko masih terus dilakukan pencarian. Selain itu, sejumlah tim SAR gabungan dari Polda Bangka Belitung dan Kapolres dan Polres yang ada di daerah dan tim SAR telah melakukan upaya pencarian. Selain itu juga ditemukan serpihan-serpihan dari helikopter milik Polri ini di sejumlah titik yang di titik di tempat yang diduga jatuhnya helikopter milik Polri ini. Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi, mengatakan dari 4 kru ini baru 1 kru yang ditemukan. Saat ini mereka terus berupaya mencari lagi kru-kru lainnya, sehingga operasi yang terus dilakukan ini akan berlangsung cepat. Hingga saat ini juga tidak ada hambatan dalam pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dari gelombang dan cuaca saat ini mendukung untuk melakukan pencarian. Begitu, Dea, informasi yang sementara yang dapat kami sampaikan dari Polda Bangka Belitung. Baik, Tribuners, rekan Riki juga sudah mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi. Berikut keterangan lengkapnya. Kita tahu bahwa keempat awak yang hilang di helikopter tersebut yaitu AKP Arif Rahman Saleh sebagai kapten, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan Bribda A6. Dan terakhir kita di lapangan bahwa Bribda A6 jenazahnya sudah ditemukan dan dalam keadaan meninggal dunia. Untuk itu mungkin informasi yang dapat kami sampaikan saat ini. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. 2 jenazah korban gempa Cianjur yang baru saja ditemukan di Desa Cijedil, Cugenang. Koordinator lapangan tim Bravo Basarnas Desa Cijedil, Iksan Alwi, menyebut kedua jenazah tersebut merupakan ayah dan anak. Iksan mengatakan keduanya dalam posisi berdekatan dan berpelukan saat ditemukan oleh tim SAR gabungan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News, ada rekan Abdi Rian Desakti di sana yang akan menginformasikan. Silakan. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat siang untuk teman-teman Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan langsung dari Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terkait dengan proses pencarian korban gempa Cianjur yang masih terus dilakukan pada hari Senin tanggal 28 November 2022. Pada proses pencarian di hari ke-8 ini, tim SAR gabungan dari kepolisian, TNI, Basarnas hingga relawan kembali menemukan 2 jenazah berjenis kelamin laki-laki dewasa dan anak perempuan yang merupakan korban gempa yang dinyatakan hilang. Keduanya ditemukan tertimbun tanah longsoran di desa tersebut akibat gempa bumi sepekan lalu. Dari informasi yang kami terima di lokasi, kedua jenazah tersebut merupakan ayah dan anak yang tinggal di desa tersebut. Saat ditemukan, jenazah sang ayah tengah memeluk sang anak dengan tangan kirinya dengan posisi melindungi seperti itu. Dalam proses evakuasi kedua jenazah ini memang diakui oleh tim SAR gabungan adanya sedikit kendala. Kendala pertama itu adalah permukaan tanah yang sudah basah
sehingga menyulitkan untuk menapak dan aroma yang kurang sedap dari jenazah yang sudah sepekan tertimbun longsoran tanah tersebut. Saat ini kedua jenazah sudah dibawa ke RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dengan ditemukannya jasad ayah dan anak ini, maka total korban gempa yang dinyatakan hilang tersisa 9 orang dari sebelumnya 11 orang yang dinyatakan hilang pada data pada hari Minggu kemarin. Untuk informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat adanya 321 orang yang meninggal dunia akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat. Jumlah korban tersebut terhitung hingga hari Minggu tanggal 27 November 2022 sore kemarin. Sementara itu untuk laporan pada hari kemarin masih ada 11 orang yang dinyatakan hilang. Selanjutnya, jumlah pengungsi sampai hari ini mencapai 73.874 orang. Rinciannya, pengungsi laki-laki 33.713 orang, perempuan 40.161 orang, penyandang disabilitas ada 92 orang, ibu hamil 1.207 orang, dan lansia 4.240 orang. Sedangkan korban luka berat sebanyak 108 orang. Dia mengatakan sementara mereka saat ini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Demikian, rekan Dea kembali ke studio. Baik, Tribuners rekan Abdi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Koordinator Lapangan Tim Bravo Basarnas Desa Cijedil, Ihsan Alwi. Berikut liputannya. Terima kasih, Mas Abdi. Menemukan kedua jenazah, masih di proses itu pada saat melakukan dengan menggunakan eskavator ya. Kami dengan kesulitan dengan menggunakan eskavator pada saat terlihat, jadi teman-teman langsung melakukan dengan menggunakan pacul ataupun lintis. Terus kelamin ada yang pertama laki-laki dewasa, yang kedua sama anak perempuan. Menurut dari keterangan dari keluarga, itu satu keluarga anak. Sesosok jenazah yang ditemukan tim SAR gabungan di perairan Burung Mandi, Belitung Timur pada hari ini Senin 28 November 2022 diyakini merupakan kru helikopter NBO 105 P1103. Saat ditemukan, jenazah lelaki tersebut menggunakan wearpack biru Polairut dengan tertera pangkat pada bagian leher berlambang Bribda. Dan saat ini Tribuners kami sudah terhubung dengan reporter dari Pos Belitung, ada rekan Disa Ariandi di sana yang akan menginformasikan terkait penemuan ini. Silakan rekan. Halo, rekan Disa. Rekan Dea. Iya, rekan Disa sudah tersambung, silakan dengan laporan Anda. Baik, betul sekali rekan Dea bahwa untuk sosok jenazah tadi pagi sekitar pukul 7 ditemukan oleh nelayan dan kemudian ditindaklanjuti oleh tim SAR gabungan di perairan Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, di mana jenazah tersebut pertama kali ditemukan menggunakan wearpack warna biru dengan pangkat Bribda dengan berseragam baharkam ataupun polair. Nah, jenazah ini setelah dilakukan evakuasi kemudian dibawa ke RSUD Muhammad Sen Belitung Timur untuk dilakukan visum lebih lanjut, di mana pada jenazah tersebut juga ditemukan tas kecil, kemudian di dekat jenazah tersebut ditemukan serpihan kecil berupa diduga kuat merupakan serpihan dari helikopter registrasi P1103 Polri. Kemudian juga tidak jauh dari lokasi korban ditemukan, tim SAR gabungan juga menemukan benda ataupun objek diduga kuat merupakan
diduga kuat merupakan tangki BBM dari helikopter NB105. Saat ini juga tim SAR gabungan dari Basarnas, kemudian Baharkam, Polda Bangka Belitung, TNI dan juga para unsur SAR lainnya sudah membuka pos pencarian, yaitu di 2 titik. Pertama di titik Pelabuhan ASDP Kecamatan Manggar, Belitung Timur, dan kedua di lokasi Pantai Burung Mandi. Saat ini pencarian masih terus berlangsung di Pantai Burung Mandi, tepatnya sekitar 3 mil dari pesisir Pantai Burung Mandi, di mana titik tersebut merupakan titik pertama kali ditemukannya jenazah yang menggunakan wear pack berwarna biru. Dari informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa jenazah tersebut yaitu Bribda Anam ataupun Khairul Anam yang saat ini sudah dibawa ke RSUD Belitung Timur. Sekian Dea. Baik, terima kasih rekan Disa Ariandi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih menuju kabar berikutnya. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 3 korban gempa bumi meninggal dunia di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sehingga kini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total korban meninggal dunia akibat bencana tersebut menjadi 321 orang. Namun, kini masih ada 11 orang yang dinyatakan hilang hingga saat ini dan juga belum ditemukan petugas per Minggu 27 November 2022 kemarin. Untuk mengetahui laporan lengkap dan juga data lebih detailnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Fauzi Noviandi, reporter dari Tribun Jabar. Silakan rekan. Halo rekan Fauzi. Halo. Ya, sudah tersambung rekan Fauzi, silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Dea. Dapat saya laporkan untuk per hari Minggu tanggal 27 November 2022, petugas SAR gabungan berhasil menemukan 3 jenazah yang sebelumnya dilaporkan hilang pada saat terjadi gempa bumi dan membuat longsor di Jalan Cugenang dan di Desa Wangunkerta, sehingga jumlah total korban meninggal akibat gempa bumi bertambah menjadi 321 orang. Untuk per hari ini dapat saya laporkan kembali ada 2 jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, namun saya ataupun rekan-rekan media di Kabupaten Cianjur masih menunggu konfirmasi lanjutan terkait penemuan 2 jenazah tersebut. Selain itu, dapat saya laporkan hingga saat ini petugas gabungan yang masih melakukan upaya pencarian terhadap 9 jenazah yang sebelumnya dilaporkan hilang di Jalan Raya Puncak Cianjur, tepatnya di Jalan Raya Puncak Cianjur Puncak, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dan di Kampung Wangunkerta. Selain itu, untuk jumlah kerusakan rumah hingga saat ini tercatat sudah sebanyak 62.628 rumah rusak dan 27.434 lainnya mengalami rusak berat. Halo. Baik. Halo. Terima kasih rekan Fauzi Noviandi untuk laporan Anda dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Di Jawa Timur,
Kebakaran terjadi di kawasan Pasar Bandung, Kabupaten Tulungagung pada Minggu 27 November 2022 dini hari kemarin. Api pertama kali muncul dari sebuah kios toko kelontong. Kebakaran ini memicu kepanikan karena dikhawatirkan api merembet ke kios lain dan menghanguskan seluruh bagian pasar. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Surya, ada rekan David Yohanes yang akan melaporkan terkait insiden kebakaran ini. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Sebuah kios toko kelontong di Pasar Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terbakar pada Minggu dini hari kemarin. Pusat api berasal dari toko yang ada di bagian barat pasar ini. Pertama kali diketahui oleh penjual kopi yang buka 24 jam di kawasan pasaran ini. Saat itu terlihat percikan api dari arah dalam ruko, dan saat didekati ternyata kondisi dinding ruko ini sudah terlalu panas dan tidak lama kemudian muncul kobaran api dari dalam toko kelontong ini. Api dengan cepat membesar karena di dalam toko ini banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, terutama sembako ya, sehingga saat petugas datang api sudah terlalu besar dan sulit dijinakkan. 3 mobil pemadam kebakaran dan tangki suplai air datang ke lokasi untuk melakukan lokalisasi api agar tidak merembet, karena di sekitarnya adalah ruko-ruko dan berpotensi memicu kebakaran di seluruh area pasar. Dan hasil kerja dari tim pemadam kebakaran ini berhasil sehingga api tidak merembet ke sampingnya. Jadi ada satu toko emas yang ada di sampingnya itu berhasil diselamatkan dengan cara disekat, dan toko di sebelahnya juga berhasil diselamatkan sehingga api tidak membesar dan menghanguskan seluruh pasar. Namun dari kejadian ini pemilik toko kelontong mengalami kerugian sekitar 300 juta. Dan dari hasil penyelidikan sementara sumber api ini diduga dari arus pendek atau korsleting listrik, lalu menyambar ke arah tumpukan barang-barang yang ada di dalam toko kelontong ini. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan David untuk laporan Anda. Berikut juga Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolsek Bandung, Ibtu Dadang Triyanto terkait kejadian ini selengkapnya. Dari laporan penjual kopi namanya Pak Jamino, bahwasanya dari ruko yang diduga awal dari terjadinya kebakaran tadi ada semacam kilat-kilat gitu. Setelah itu sama Pak Jamino disamperi, ternyata dindingnya sudah panas. Tidak lama setelah itu timbullah kebakaran. Ada berapa toko yang Sekitar terdampak? 3 kios. 3 kios yang terdampak. Untuk saat ini kondisinya? Gimana? Untuk saat ini kondisinya? Saat ini sudah aman. Alhamdulillah langsung rekan-rekan dari pemadam kebakaran tadi langsung bisa memadamkan apinya. Hasil olah TKP dan Gimana? penyebabnya? Untuk sementara dari lidik awal ini konsleting listrik, yang mana di ruko tersebut ada 2 lampu untuk panjer, katanya ada panjer itu untuk lampu yang tetap hidup menyala di luar dan di dalam, sehingga dari cop listrik tersebut terjadi konsleting. Aksi tawuran remaja sempat pecah di kawasan Jalan Raja Wali, Kemayoran, Kerembangan, Surabaya. Di saat bersamaan, personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya melintas setelah melaksanakan tugas. Para petugas damkar pun membantu warga untuk menghentikan tawuran dan mengamankan sejumlah remaja yang terlibat. Untuk laporan lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Luhur Pampudi, reporter dari Tribun Jatim yang akan melaporkan. Silakan rekan. Oke, baik ya. Jadi momen konvoy kendaraan pemadam kebakaran dengan nyala suara sirine meraung-raung turut membubarkan aksi tawuran remaja di kawasan Jalan Raja Wali, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya pada Sabtu 26 November malam viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik yang diunggah oleh akun Facebook bernama Tony, berbagai jenis kendaraan pemadam kebakaran dari Dinas
pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya tampak berhenti memenuhi hampir seluruh ruas jalan di kawasan Jalan Raya Raja Wali tersebut yang terdiri dari 5 lajur. Manuver konvoi kendaraan pemadam kebakaran tersebut berhenti di titik jalan itu tidak terlalu lama karena konvoi tersebut kemudian tampak melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan perlahan, kemudian berbelok ke arah kanan di pertigaan yang ada di depannya untuk menuju ke arah Jalan Raya Jembatan Merah yang masih masuk ke Kecamatan Rembangan. Kemudian sebelum itu sempat juga terekam sebuah momen beberapa orang petugas pemadam kebakaran yang berseragam alat pelindung diri APD berwarna oranye berjalan dari sisi bahu jalan depan Taman Sejarah atau berada di seberang dari lajur arah kamera video tersebut melakukan aktivitas perekaman menuju salah satu kendaraan pemadam kebakaran jenis SUV dengan membopong 2 orang laki-laki remaja berkaos hitam kemudian dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Dan video tersebut viral kemudian menuai berbagai macam respon dari kalangan masyarakat. Dan penelusuran kami dan konfirmasi kami kepada pihak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Dedi Irianto, ternyata memang benar momen yang terjadi pada Sabtu malam tersebut memang adalah rombongan konvoi kendaraan pemadam kebakaran berbagai macam jenis yang baru saja pulang memadamkan insiden kebakaran rumah yang berlokasi di kawasan Jalan Kalimas Baru, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Kemudian melintas di kawasan setelah melakukan aktivitas pemadaman, pembasahan, kemudian konvoi tersebut kebetulan melintas di Jalan Raya Raja Wali yang nanti bermaksud untuk menuju ke markas Komando Utama Kantor Pemadam Kebakaran yang berlokasi di kawasan Jalan Pasar Turi. Namun ketika melintas di kawasan Jalan Raya Raja Wali tersebut ternyata didapati adanya kerumunan massa yang ternyata adalah kerumunan aktivitas mahasiswa kalangan remaja yang melakukan aktivitas berkelahi atau tawuran ya di kawasan jalan tersebut. Kemudian para petugas berinisiatif untuk berhenti dan tetap menyalakan raung sirine mereka dan melakukan aktivitas pembubaran dan berupaya untuk melerai kalangan remaja yang berantem atau berkelahi atau tawuran ya di lokasi jalan tersebut. Kemudian didapati ternyata dari pihak DPKP atau pemadam kebakaran juga sempat mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam insiden tawuran tersebut, dan kemudian 4 orang tersebut dimasukkan ke dalam mobil, salah satu mobil pemadam kebakaran dan dibawa ke Mapolres Tabes Kota Surabaya. Demikian dia reportase kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi untuk laporan Anda di Surabaya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. 5 orang remaja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Eko Farid Azam, 16 tahun, di SPBU Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Sunggal. 5 pelaku yakni berinisial SA alias Padang, kemudian RML, KEG, JS, dan ALN. Para pelaku ini sempat bersekolah di SMA Eka Prasetya, sementara korbannya merupakan siswa SMKN 9 yang tewas dalam insiden tawuran. Untuk laporan lengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, ada rekan Vian di sana. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, saya laporkan bahwasanya kemarin Kapolres Tabes Medan, Kombes Valentino memaparkan sejumlah remaja yang terlibat dalam aksi tawuran yang terjadi pada hari Jumat, di mana dalam tawuran tersebut seorang pelajar yang merupakan siswa dari SMK 9 meninggal dunia karena dibacok oleh para pelaku ini. Aksi tersebut bermula ketika 2 kelompok dari pelaku dan korban ini berjanjian untuk menggelar aksi tawuran, tepatnya di hari buruh kemarin, di mana saat itu mereka ini jumpa di tengah jalan dan awalnya itu saling lempar antara kedua kelompok dari kelompok pelaku dan juga kelompok korban. Nah, ketika itu kelompok korban ini kalah jumlah dan akhirnya itu mundur begitu. Namun dari kelompok pelaku ini mengejar si para kelompok korban ini yang melarikan diri. Namun ketika itu si korban
bersama dengan seorang rekannya itu berhenti di sebuah SPBU dengan niat untuk mengisi bahan bakar. Namun ketika sedang mengisi bahan bakar, kelompok dari pelaku ini melihat korban berada di sana dan melakukan pengejaran yang ketika itu pelaku ini menggunakan celurit dan juga beberapa kayu dan juga tongkat bisbol. Nah, di SPBU itu di Jalan Kapten Sumartono, si korban ini dikejar oleh para pelaku. Dia pun berusaha untuk melarikan diri, namun karena dikejar oleh 4 orang, korban ini pun tidak mampu melarikan diri dan akhirnya dibacok di bagian paha sebelah kiri oleh pelaku. Dan akibat bacokan tersebut, si korban ini mengalami pendarahan begitu. Dia pun sempat melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruangan di dalam SPBU. Nah, di sana si korban sudah bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia. Nah, ketika itu tak lama polisi pun akhirnya mendatangi lokasi dan mengevakuasi jenazah korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, setelah kejadian itu polisi pun melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah rekaman CCTV untuk mencari keberadaan para pelaku ini. Nah, setelah dicari tahu, polisi pun akhirnya meringkus otak dari pelaku ataupun pelaku yang membacok si korban, yaitu berinisial SA yang masih berusia sekitar 15 tahun. Si SA ini memang sudah putus sekolah juga, namun pada saat kejadian itu dia memakai seragam sekolah untuk melakukan tawuran begitu. Ketika ditangkap si SA ini, polisi pun terus melakukan pengembangan dan menangkap 4 orang pelaku lainnya. Yang salah satunya bernama Martin, usianya itu 20 tahun, yang merupakan mantan anggota geng motor dari ASL. Menurut keterangan dari Kapolres Tabes Medan sendiri, dalang dari aksi tawuran tersebut yaitu si Martin ini yang mengajak rekan-rekannya ini untuk terlibat tawuran dengan kelompok sekolah lain. Saat ini polisi sudah mengamankan 5 orang remaja yang terlibat dalam aksi tawuran yang menyebabkan seorang siswa meninggal dunia. Saat ini kelima remaja ini ataupun pelaku ini sudah diamankan di Polrestabes Medan dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya ataupun yang terlibat dalam tawuran di hari Jumat kemarin. Untuk para pelaku ini terancam hukuman 9 tahun penjara akibat perbuatannya tersebut. Polisi pun saat ini masih mendalami aktor-aktor yang diduga menjadi dalang ataupun yang menyuruh para pelajar ini untuk melakukan aksi tawuran di Kota Medan. Ya, sekian dari saya dari Medan, kembali ke studio ya. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Fian, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang pria berinisial AP di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur harus berurusan dengan kepolisian karena melakukan aksi penganiayaan. Korban berinisial SL dianiaya pelaku seusai dituding melakukan pelecehan terhadap keponakannya. Keluarga SL kemudian melaporkan AP ke Satreskrim Polres Ende karena tidak terima dengan perbuatan pelaku. Untuk mengetahui bagaimana kronologi penganiayaan ini bisa terjadi, Tribuners, sudah bergabung bersama kami rekan Tommy Benu Nulangi, reporter dari Tribun Flores yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, silakan rekan Tommy. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat saya laporkan bahwa kasus dugaan penganiayaan terhadap korban kembali terjadi di Kabupaten Ende, di mana korban berinisial
SL mendapat penganiayaan dari pelaku berinisial AP. Berdasarkan keterangan dari kepolisian, dari Kastreskrim Polres ND itu Yance Kadiaman SH mengatakan bahwa kasus tersebut bermula ketika pelaku mendapat informasi bahwa korban SL melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap keponakannya. Saat itu pelaku langsung mencari korban yang kebetulan korban adalah seorang pedagang sayur keliling dan mendapati korban, kemudian membawa korban itu ke rumahnya. Nah, di tempat itulah pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju di wajah dan juga di tubuh korban, kemudian juga dengan tendangan mengenai tubuh korban. Nah, sebelum melakukan penganiayaan, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian juga bahwa pelaku juga sempat meminta salah seorang saksi yang berada di TKP untuk merekam aksinya tersebut. Nah, setelah merekam aksi penganiayaan tersebut, pelaku langsung memposting video tersebut ke story WhatsApp-nya. Nah, setelah diposting, ternyata postingan tersebut juga mendapat beragam reaksi dari masyarakat yang melihat status WA-nya. Nah, di situ masyarakat langsung merekam kembali, mengambil kembali video tersebut dengan aplikasi dan kemudian mengunggahnya ke beberapa platform media sosial seperti di Facebook, di Instagram, dan juga di YouTube dan juga WA. Nah, karena videonya cukup viral, keluarga dan juga pihak kepolisian langsung pihak keluarga langsung melaporkan pelaku ke polisi, dan pada saat yang bersamaan polisi juga langsung mendeteksi melalui video tersebut dan langsung mendatangi TKP. Nah, di TKP tersebut polisi langsung menahan pelaku, melakukan penangkapan terhadap pelaku, dan pelaku juga tidak melakukan perlawanan terhadap para aparat. Nah, sampai hari ini pelaku sudah ditahan di Polres ND dan sedang mendekam di sel tahanan Polres ND selama 20 hari ke depan untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan juga untuk kepentingan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Nah, terkait dengan informasi bahwa korban sempat melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap sepupunya tersebut, pihak kepolisian juga masih mendalami terkait dengan kasus tersebut, dan juga terkait korban yang diduga juga adalah seorang ODGJ. Itu polisi juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah korban ODGJ atau tidak. Namun dalam kasus tersebut pihak kepolisian langsung menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menyangkakan tersangka dengan hukuman 2 tahun penjara. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Tommy untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat. Anak anggota DPRD Kabupaten Purwakarta berinisial FFR 28 tahun ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan narkoba jenis sabu. Sebelumnya FFR ditangkap di rumah temannya di Kampung Mekarjaya, Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Penangkapan dilakukan pada Jumat 18 November 2022 sekira pukul 3 sore. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Dianza Falevi, reporter dari Tribun Jabar yang akan menginformasikan terkait kasus ini. Silakan rekan. Baik, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Purwakarta bahwa pria berinisial FFR berusia 23 tahun yang merupakan anak anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang sebelumnya ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada Jumat lalu, kini menjadi tersangka karena kepemilikan narkotika jenis sabu. FFR ditangkap bersama rekannya yakni
pria berinisial DJ 33 tahun yang merupakan warga desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Kasatres Narkoba Polres Purwakarta AKP Budi Suheri mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara, FFR bersama temannya berinisial DJ ditetapkan sebagai tersangka pengedar narkotika jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 2,5 gram sabu. Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa FFR dan DJ kini dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dirinya juga mengatakan kedua pelaku yakni FFR dan DJ terancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dari penangkapan kedua tersangka tersebut, Budi mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti sebanyak 2,5 gram narkotika jenis sabu, yang dimana narkotika tersebut merupakan sisa dari penggunaan FFR dan DJ. Adapun kini kedua tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Rutan Mapolres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekian deh yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Dianza untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Panitia pemilihan Kepala Desa Naimana secara resmi menetapkan 5 calon Kepala Desa dari 8 orang bakal calon Kepala Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Dengan ditetapkan 5 orang calon Kepala Desa, 3 orang lainnya menolak untuk menandatangani berita acara penetapan calon Kepala Desa Naimana. Terkait alasannya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Nofri Laka, reporter dari Pos Kupang yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Baik, Dea, dapat saya laporkan bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Naimana secara resmi menetapkan 5 calon Kepala Desa dari 8 bakal calon Kepala Desa Naimana. Dengan ditetapkannya 5 calon Kepala Desa, 3 orang diantaranya menolak untuk menandatangani berita acara penetapan calon Kepala Desa Naimana. Dasar untuk menolak penandatanganan berita acara tersebut, panitia kabupaten dinilai tidak transparan atau tidak terbuka terhadap pembobotan nilai yang dilakukannya. Terpisah, Ketua Panitia Pemilihan Desa Naimana Martoluan kepada Pos Kupang pada Minggu 27 November membenarkan hal tersebut. Ia membenarkan bahwa ada 3 bakal calon Kepala Desa Naimana menolak untuk tidak menandatangani berita acara penetapan tersebut. Karena bagi mereka, penetapan dari hasil yang diumumkan oleh panitia kabupaten dinilai tidak transparan atau tidak terbuka. Sehingga Ketua Panitia meminta kepada ketiga bakal calon yang merasa tidak puas bisa melakukan klarifikasi di Sekretariat Panitia Kabupaten di Dinas PMD Kabupaten Malaka yang beralamat di Desa Wehali. Dan sementara itu, penjabat Kepala Desa Naimana Vincentius Bria mengatakan bahwa yang turut hadir dalam penetapan ini berharap agar calon kepala desa yang sudah ditetapkan menjaga keamanan dan jelang pilkades serentak ini. Kemudian yang turut hadir juga dan Ramil Betun 1604 sore 1605/04 untuk 3 bakal calon yang gugur, mereka meminta untuk menerimanya.
sehingga jelang pilkada serentak ini bisa berjalan dengan damai dan aman. Sementara Kapolres Melaka, AKBP Rudi Junus Jakob Ledo melalui Aibda Yanrus Bria yang turut hadir dalam penetapan ini meminta atau memastikan bahwa perjalanan dari penetapan ini bisa berjalan dengan aman. Untuk itu, kepada 5 bakal calon yang ditetapkan untuk menciptakan pilkada serentak yang berlangsung pada 9 Desember ini bisa berjalan dengan aman. Sementara Pos Kupang juga mengonfirmasi kepada Septiani S. Berek sebagai bakal calon yang menolak untuk menandatangani berita acara tersebut, mengatakan bahwa ia tidak mempersoalkan nilai pembobotan yang ditetapkan atau diputuskan oleh panitia kabupaten ini. Namun, ia meminta supaya panitia kabupaten kepada panitia desa untuk transparan atau terbuka. Karena terkait dengan pembobotan nilai ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga dari Maria Septiani untuk mengklarifikasinya pada hari ini, 28 November 2022. Tadi sudah dikonfirmasi juga kepada Septiani untuk dia bersama masanya ke PMD untuk melakukan klarifikasi ini. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Nofri Laka untuk laporan Anda di Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners. Belakangan keberadaan buaya di kawasan perairan pantai Teluk Lombok, Kutai Timur meresahkan warga sekitar. Laskar Kebangkitan Kutai atau LKK Kabupaten Kutai Timur berhasil menangkap buaya sepanjang hampir 4 meter. Buaya tersebut diduga merupakan buaya yang telah merenggut nyawa sejumlah anak-anak di perairan pantai Teluk Lombok, Kecamatan Sangatta Selatan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Kaltim, ada rekan Syifaul Mirfako di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea dan juga Tribuners, Laskar Kebangkitan Kutai, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berhasil menangkap buaya sepanjang hampir 4 meter. Buaya tersebut diduga merupakan buaya yang telah merenggut nyawa sejumlah anak-anak di perairan pantai Teluk Lombok, tepatnya di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ketua LKK Kutim, Roni Effendi menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan pencarian terhadap buaya tersebut semenjak 3 hari yang lalu. Bermula dari laporan pihak RT seputar pantai yang meminta agar buaya tersebut diamankan. Memang akhir-akhir ini keberadaan buaya di kawasan perairan pantai Teluk Lombok yang juga merupakan kawasan wisata di Kabupaten Kutai Timur cukup meresahkan bagi warga sekitar. Sudah ada 2 kasus anak-anak disambar buaya di kawasan tersebut yang berakhir dengan meregang nyawa. Oleh karenanya, LKK yang dikenal masyarakat Kutim ahli dalam menaklukkan buaya ini turun tangan untuk mengamankan buaya tersebut. Setelah memakan waktu 3 hari, buaya sepanjang hampir 4 meter tersebut berhasil diangkat ke darat. Selama pencarian dan penangkapan buaya, selain cuaca penghujan, ada juga kendala gelombang pantai yang menyulitkan LKK untuk menangkap buaya tersebut. Buaya ditemukan kurang lebih 800 meter dari lokasi terakhir kasus sambaran buaya yang menyebabkan seorang anak kecil meninggal dunia. Tepatnya di dekat dermaga yang mana memang dikenal kawasan tersebut berbahaya karena memang sering terjadi kasus buaya menyambar. Dengan penangkapan ini, Roni mengimbau kepada masyarakat dan warga di sekitar pantai, khususnya juga para wisatawan, agar selalu waspada dan mengurangi intensitas bermandi-mandi di dalam air. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Syifaul Mirfako untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi terkini lainnya. Seusai jeda berikut, tetaplah di live update Tribun News Siang. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang
yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Dari guru-guru pesantren banyak yang dibunuh. Apa yang Islam itu dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentakne pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, parit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News Siang. Tribuners, kita menuju informasi berikutnya. Keluarga santri asal Kabupaten Ngawi berinisial D, 15 tahun yang meninggal dunia di Pondok Pesantren Takmirul Islam Sragen membantah informasi terkait riwayat penyakit asma. Keluarga mengklaim mengetahui betul kondisi D karena orang tua dan sanak saudara juga bekerja di bidang kesehatan. Pihak keluarga juga tidak ada yang memiliki riwayat penyakit asma dan dipastikan korban dalam kondisi sehat sebelum dianiaya seniornya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Septiana Ayu Lestari, reporter dari Tribun Solo, yang akan menginformasikan terkait kasus ini. Silakan rekan. Ya, Dea, dapat saya laporkan bahwa pada beberapa waktu lalu beredar informasi jika santri asal Kabupaten Ngawi yang tewas atau meninggal dunia di Pondok Pesantren Takmirul Islam di Masaran, Kabupaten Sragen, meninggal juga salah satu penyebabnya juga dikarenakan memiliki riwayat penyakit asma. Hal tersebut disampaikan oleh sesepuh Pondok Pesantren tersebut yang mengatakan bahwa saat kejadian memang
dari korban sendiri atau D yang berusia 15 tahun ini menurutnya sedang mengalami sakit asma. Kemudian hal tersebut dibantah oleh pihak keluarga, yang mana memang pihak keluarga sebelumnya pada H-1 santri tersebut meninggal dunia memastikan bahwa kondisi dari korban itu dalam kondisi sehat, dan di mana kedua orang tuanya memang sebelum kejadian memang berkunjung ke pondok pesantren tersebut dan memastikan bahwa kondisi D dalam keadaan sehat, serta orang tua D sendiri juga merupakan bekerja di bidang kesehatan, sehingga mereka merawat dan memastikan bahwa sejak kecil memberikan perawatan yang maksimal kepada D dan memang tidak memiliki riwayat penyakit asma. Kemudian dari pihak pondok pesantren yang datang ke rumah juga menyebutkan memang tidak ada penyakit asma. Namun sampai saat ini dari pihak keluarga belum menerima hasil otopsi yang dilakukan sesaat setelah kejadian dari pihak kepolisian, dan dan proses hukum masih terus berlangsung ya saat ini. Begitu dia dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septiana Ayu untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Kawanan gajah liar merusak kebun milik warga Dusun Blang Perak, Gampong Semanah Jaya, Kecamatan Ranto Perelak, Kabupaten Aceh Timur. Kejadian ini bukan pertama kalinya. Puluhan gajah liar tersebut merusak tanaman sawit dan pisang milik warga. Terkait ini, Babin Kamtibmas Polsek Ranto Perelak, Polres Aceh Timur pun berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh untuk melakukan penghalauan. Seperti apa prosesnya, Tribuners, akan dilaporkan rekan Sandy Henry, reporter dari Serambi News yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur, dapat saya laporkan bahwa sebelumnya kawanan gajah liar masuk ke perkebunan warga dan merusak berbagai macam jenis tanaman milik petani di Dusun Alucanang, Desa Semanajaya, Kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur pada Sabtu 19 November lalu. Selanjutnya, kawanan gajah liar tersebut merusak tanaman jagung, pisang, sawit, juga memakan 34 karung padi milik petani yang sudah dipanen, yang disimpan pemiliknya di gubuk kebun tersebut. Itu yang terjadi pada 19 November lalu. Selanjutnya, kawanan gajah liar sekitar 30 ekor kembali masuk ke perkebunan warga dan merusak tanaman pisang dan sawit milik Rajali di Dusun Blang Perak, Gampong Semanah Jaya, Kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur pada Sabtu 26 November. Babin Kamtibmas Polsek Ranto Perlak, Polres Aceh Timur yang memperoleh informasi terkait tanaman petani yang kembali diobrak-abrik kawanan satwa dilindungi itu, kemudian berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh dan berkoordinasi dengan petugas konservasi dan respon unit dan forum konservasi loser untuk melakukan penghalauan gajah liar dilakukan dengan menggunakan mercon. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahman Shah SIK minggu kemarin mengatakan gangguan gajah ini hanya bisa diatasi dengan cara dihalau karena satwa ini tidak bisa ditangkap karena keberadaannya dilindungi oleh negara. Lebih lanjut, Kapolres Aceh Timur menyebutkan penggunaan mercon dalam rangka menghalau ini dilakukan untuk penggunaan mercon dilakukan untuk mencegah
agar gajah tidak masuk lagi ke perkebunan milik masyarakat. Penggunaan mercon, kata Kapolres, dinilai sangat efektif untuk menghalau gajah dan tidak melanggar aturan maupun ketentuan dari pemerintah. Musibah gangguan gajah ini selama ini sudah sering terjadi dan sangat merugikan petani. Karena itu petani berharap kepada pemerintah ada solusi yang tepat untuk mengatasi konflik gajah ini. Kepala Desa Semanajaya, Muhammad Sabri, berharap kepada instansi terkait untuk mengatasi konflik gajah dengan cara berharap dibangunnya pos-pos penjagaan pada titik pintu masuk kawanan gajah liar dari hutan ke areal perkebunan warga. Dengan adanya pos-pos penjagaan tersebut, diharapkan bisa mencegah masuknya kawanan gajah liar ke perkebunan warga. Jika tidak ada solusi dari pemerintah, maka Muhammad Sabri selaku Kepala Desa Semanajaya berharap kepada pemerintah agar mengganti kerugian petani yang gagal panen akibat dirusak kawanan gajah liar. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan saya ini untuk laporan Anda di Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Pembangunan proyek strategis nasional atau PSN kawasan industri dan pelabuhan internasional alias KIPI Tanah Kuning Mangkupadi di Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kaltara terus berjalan. Camat Tanjung Palas Timur, Gafar, mengatakan bahwa proses pembebasan lahan masih berjalan hingga saat ini, khususnya untuk lahan yang berkaitan dengan lahan milik masyarakat. Bagaimana terkait progresnya, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Kaltara. Kami sudah terhubung dengan rekan Maulana Ilhami Faudi. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa memang sampai saat ini pembangunan konstruksi kawasan industri di kawasan industri pelabuhan internasional atau KIPI Tanah Kuning Mangkupadi masih terus berjalan, di mana saat ini sudah ada 3 perusahaan pengelola yang akan nantinya mengelola kawasan industri seluas 11.000 hektar di wilayah pesisir Kabupaten Bulungan itu. Sampai sejauh ini ada PT Kalimantan Industri Apak Indonesia atau PT KIPI yang tengah membangun beberapa konstruksi seperti gedung perkantoran dan juga pelabuhan di area kawasan industri serta pembangunan pabrik smelter aluminium. Nantinya di kawasan industri itu akan digerakkan oleh energi terbarukan seperti PLTS dan juga PLTA. Sejauh ini menurut pihak Camat Tanjung Palas Timur, pembebasan lahan masih terus dilakukan, khususnya untuk di area PT ISI yang juga merupakan salah satu perusahaan pengelola di kawasan industri. Mengingat nantinya kawasan industri ini akan diperluas dari rencana awal sebesar 11.000 hektar menjadi nantinya 30.000 hektar. Karena itu menurut Camat Tanjung Palas Timur, proses pembebasan lahan antara pihak perusahaan pengelola dengan beberapa lahan masyarakat masih terus berlangsung. Menurutnya progres saat ini masih terjadi antara pertemuan antara pihak masyarakat dan juga pihak perusahaan. Diharapkan dalam proses ini semua dapat mengambil keuntungan dari proses pembebasan lahan sehingga nantinya proyek strategis nasional ini dapat terus berjalan dan dapat sesuai target nantinya mulai berproduksi atau beroperasi di 2024 mendatang. Demikian rekan Dea laporan yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih rekan Faudi untuk informasi Anda. Dari Kaltara kita bergeser ke Provinsi Riau. Polres Pelalawan mengamankan sejumlah pasangan mesum dan ratusan liter minuman keras alias miras. Penangkapan dilakukan saat patroli Blue Light dan razia penyakit masyarakat atau pekat di Kota Pangkalan Kerinci pada Sabtu 26 November malam lalu. Operasi kali ini tergolong besar-besaran yang melibatkan seratusan personel polisi. Seperti apa kegiatannya Tribuners dan hasilnya akan dilaporkan rekan Johannes Tanjung, reporter dari Tribun Pekanbaru yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Polres Pelalawan menggelar patroli Blue Light dan razia penyakit masyarakat di Kota Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Pelalawan pada Sabtu malam.
Lalu operasi kali ini memang tergolong besar-besaran karena melibatkan seratusan personil. Operasi kali ini dipimpin langsung oleh Kapolres Palawan AKBP Guntur Muhammad Tarik beserta Wakapolres Kompol Antoni Lumban Gaul beserta para pejabat tinggi atau pejabat utama Polres Palawan. Kemudian melibatkan 150 orang personil dari berbagai fungsi atau satuan yang ada di Polres Palawan. Polres Palawan membagi semua personil menjadi 6 tim untuk menyisir seluruh kota Pangkalan Kerinci dalam rangka cipta kondisi atau Cipkon menjelang Natal tahun 2023 dan perayaan Tahun Baru 2023 mendatang. Tim pertama merupakan tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Palawan melibatkan 25 personil dengan menyisir semua warung tuak atau kedai-kedai tuak yang ada di sepanjang jalan koridor Langgam. Kemudian tim kedua dipimpin oleh Kasat Intelkam AKP Rudi Nababan dengan 20 personil. Mereka juga menyisir kedai tuak namun di sisi yang berbeda yakni di sepanjang jalan lingkar Pangkalan Kerinci. Sedangkan tim ketiga dipimpin Kasat Narkoba Polres Palawan Victoria Joyce itu Mayalu dengan 20 personil. Tim ini menyasar pasangan tanpa ikatan atau pasangan mesum yang ada di beberapa wisma atau penginapan yang ada di Kota Pangkalan Kerinci. Seperti diketahui banyak wisma-wisma yang dijadikan sebagai tempat mesum bagi pasangan yang tidak sah secara ikatan pernikahan. Kemudian tim keempat, Tribuners dipimpin oleh Yuli Hairi dan melibatkan 20 personel. Mereka berpatroli di sekitar komplek perkantoran Bakti Praja dan juga ruang publik kreatif yang ada di dekat kantor Bupati. Areal ini sering digunakan sebagai ajang balap liar dan juga kejahatan kenakalan remaja lainnya, Tribuners. Kemudian tim kelima juga dipimpin oleh Kasat Lantas AKP Sulfiani Asika. Tim ini memang khusus untuk patroli di sekitar jalan raya baik di dalam ataupun Kota Pangkalan Kerinci untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan lainnya, termasuk juga tim ke-6 yang mengantisipasi kejahatan-kejahatan C3 seperti curat, dan curanmor. Dalam hasil daripada patroli kali ini, Tribuners, Polres Palawan menyita 150 liter minuman tradisional jenis tuak, kemudian ada puluhan botol miras atau minuman beralkohol berbagai jenis, dan juga ada diamankan 9 pasangan mesum atau pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan secara sah dari beberapa wisma. Selanjutnya semua barang bukti dibawa ke Polres Palawan dan para pasangan yang tidak sah tersebut juga dipanggil orang tuanya untuk diberikan edukasi dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ke depan Polres Palawan akan mengintensifkan operasi serupa dalam rangka perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru tahun 2023. Demikian laporan kami, kembali ke rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Johannes Tanjung untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebuah sepeda motor terbakar di perempatan Jalan Raya Kota atau alun-alun Sumeneb, Madura. Kendaraan itu tiba-tiba terbakar saat sedang diperbaiki oleh pemiliknya karena macet. Beruntung sang pemilik motor selamat meski harus mengalami kerugian sekira 3 juta rupiah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ali Syahbana, reporter dari Tribun Madura yang akan melaporkan terkait kronologi kejadian selengkapnya. Silakan rekan. Baik, dia dari Sumeneb melaporkan tiba-tiba sebuah Honda Legenda di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di perempatan Jalan Kota, alun-alun Kota Kabupaten Sumeneb, terbakar pada hari Sabtu atau malam Minggu kemarin. Terbakar, pemiliknya Saudara Edi Purnomo berusia 37 tahun, asal dari Desa Kiring, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, Madura. Tiba-tiba terbakar karena sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Kapolsek Kota Kabupaten Sumeneb, AKP Hudi Susilo, menyampaikan kronologinya satu unit sepeda tua tersebut awalnya mati dan diperbaiki oleh pemiliknya. Kemudian kran dari bensinnya dibuka dan businya diteskan ke salah satu mesin dari pemiliknya itu,
dan mengalir dari keran bensin ke busi, akhirnya langsung terbakar. Itu penyebabnya dari busi yang percikan api menyala dari busi sepeda motor Honda tua tersebut, seperti yang disampaikan oleh AKP Hudi Susilo, Kapolsek Kota Kabupaten Sumeneb. Namun kemudian tiba-tiba langsung diselamatkan oleh dari tim pemadam kebakaran Kabupaten Sumeneb dibantu dengan warga sekitar. Akhirnya Honda Legenda atau satu unit sepeda tua tersebut berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. AKP Hudi Susilo menyampaikan akibat dari kebakaran itu sekitar mengalami kerugian material sekitar 3 juta rupiah. Untuk pemiliknya asal dari Desa Kiring, Kecamatan Manding dalam keadaan selamat dan tidak ada korban jiwa. Dea. Untuk selanjutnya Kapolsek Kota berharap bagi masyarakat untuk berhati-hati dan agar tidak terulang seperti yang sudah terjadi di perempatan Kota Kabupaten Sumeneb, Madura. Dari Sumeneb melaporkan Dea. Baik, terima kasih rekan Ali Syabana untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Jawa Tengah, Tribuners. Kecelakaan maut antara pengendara motor dengan bus terjadi di depan rest area Kampung Bener, Kelurahan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pada Minggu 27 November 2022 kemarin. Kecelakaan itu melibatkan bus dengan nomor polisi AD1637CF dengan sepeda motor Yamaha R25 dengan nomor polisi AD4545AQF. Kecelakaan tersebut menyebabkan pengendara motor meninggal dunia. Terkait kronologi kejadiannya, kami sudah terhubung dengan rekan Mardon Widianto, reporter dari Tribun Solo yang akan melaporkan. Silakan. Ya, terima kasih rekan ya. Saya akan melaporkan terkait kecelakaan yang terjadi di jalur wisata Tawangmangu, tepatnya di Solo Tawangmangu, antara sepeda motor Yamaha R20 dengan bus Minggu pagi. Kecelakaan kendaraan terjadi di jalur wisata Tawangmangu, tepatnya di Solo Tawangmangu, di depan rest area Kampung Bener, Kelurahan Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, pagi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut melibatkan sebuah bus dengan plat nomor AD1637CF dengan sepeda motor sepeda motor Yamaha R25 dengan nopol AD4545AQF. Kecelakaan tersebut menyebabkan seorang pengendara motor tersebut meninggal dunia. Kecelakaan bermula saat bus berjalan dari arah barat ke timur, sedangkan sepeda motor berjalan dari arah sebaliknya. Sesamanya di TKP, bus tersebut hendak berbelok kanan. Namun karena terlalu dekat, kemudian pengendara Yamaha R25 yang dari arah timur menabrak bus tersebut sehingga terjadi laka lantas. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Yulianto mengatakan korban bernama Alfianta Seliano Arangga merupakan pengendara dari warga Desa Jatan, Kecamatan Jatan, Kabupaten Karanganyar. Sementara itu untuk supir bus sendiri bernama Margono, warga Karangmanung, Matreseh, Karanganyar. Untuk kondisi dari Yulianto mengatakan kondisi mengemudi bus aman, selamat, sedangkan untuk pengendara motor mengalami luka kepala dan meninggal dunia dalam perawatan di Puskesmas Tawangmangu. Kini pengendara motor sudah dimakamkan kemarin dan sudah dibawa ke rumah duka. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Mardon. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menyematkan brevet hiu kencana kepada 6 pejabat negara RI. Kegiatan berlangsung di dalam kapal selam KRI Alugoro 405 yang berlayar di perairan Jakarta pada hari ini Senin 28 November 2022. Mereka berlayar selama sekira 1 jam di kedalaman 13 sampai 15 meter di perairan Jakarta.
Informasi terkait kegiatan ini, Tribuners, akan disampaikan rekan kita Irawan, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan ya. Bisa saya sampaikan tadi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyematkan brevet hiu kencana, yaitu brevet kehormatan dari Korps Kapal Selam Angkatan Laut. Brevet tersebut disematkan kepada 6 pejabat negara, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, anggota 1 DPK RI Nyoman Adi, kemudian juga Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Setelah merasakan atau melakukan penyelaman pelayaran dengan KRI Alugoro 405 tadi, Ketua DPR RI Puan Maharani menceritakan pengalamannya di dalam pelayaran tersebut. Dia mengatakan dalam pelayaran tersebut menyaksikan bagaimana keseharian dari para pengawal dari KRI Alugoro 405, juga melihat bagaimana peralatan-peralatan yang digunakan, serta juga diperlihatkan juga torpedo atau senjata dari KRI Alugoro 405 tersebut. Dalam kesempatan itu tadi Puan juga menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Laut karena telah mengundangnya juga para pejabat lainnya untuk merasakan bagaimana keseharian dari para pengawal KRI Alugoro 405 tersebut. Untuk itu tadi Puan menyampaikan akan terus mendukung pengadaan kapal-kapal yang di bidang pertahanan khususnya untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Tadi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono juga menyampaikan pemberian brevet tersebut adalah untuk rasa penghormatan atau rasa apresiasi kepada para pejabat yang secara tidak langsung atau langsung telah mendukung bagaimana pengembangan atau kemajuan dari Korps Hiu Kencana tersebut. Kedepannya Laksamana Yudo Margono juga berharap para pejabat negara yang diberikan brevet tersebut dapat terus mendukung kemajuan dari korps tersebut. Di samping itu tadi juga ada beberapa isu lain yang ditanyakan oleh awak media, yakni terkait dengan surat presiden terkait usulan nama calon panglima TNI yang dijadwalkan sore ini akan diumumkan atau diserahkan dulu kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan akan diumumkan kepada masyarakat. Menjawab hal tersebut, tadi Puan menyampaikan dia sendiri belum menerima surprise tersebut. Namun demikian, ia juga berjanji akan segera mengumumkannya jika telah menerima surprise tersebut kepada masyarakat. Dia juga memastikan akan mengumumkannya di gedung DPR RI. Selain itu tadi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan sedikit informasi terkait dengan kapal atau helikopter yang jatuh ya di Belitung ya, di perairan Belitung. Dia mengatakan hal tersebut adalah musibah bagi anggota Polri dan juga berharap proses evakuasi akan terus berjalan dengan lancar. Dan dia memohon doa kepada masyarakat agar proses tersebut dapat bisa memberikan kabar-kabar yang baik ke depannya. Demikian laporan sementara yang saya sampaikan ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono selengkapnya. Kapolri, Pak Kasat, Kasau, dan Pak Wakasal berserta dengan anggota 1 BPK selesai masuk ke dalam kapal selam KRI Alugoro 405. Yang mana tadi kami sudah melihat bagaimana keseharian TNI Angkatan Laut yang ada di dalam KRI Alugoro
Malioboro 405, kedalamannya tadi kurang lebih 13 sampai 15 meter dan mengarungi wilayah perairan Jakarta. Dan ini kapal yang terbaru yang sudah selesai buatan PT PAL dan kerjasama dengan Korea Selatan, yang mana kemudian kami melihat bahwa dan berharap kapal ini akan menjadi salah satu KRI pamungkas bagi Angkatan Laut. Dan saya sebagai Ketua DPR tentu saja berharap dan akan mendukung bahwa karena kita merupakan negara maritim, negara kelautan, diperlukan lebih banyak lagi kapal-kapal laut. Terima kasih ya Ibu Ketua DPR RI. Jadi rekan-rekan media, tadi baru saja kita laksanakan penyematan Privet Hiu Kencana di KRI Alugoro sebagai warga kehormatan kapal selam. Dan tadi dengan Ibu Ketua DPR RI, kemudian Pak Kasat, Pak Kasau, Pak Kapolri, kemudian Ketua Pak Nyoman, Ketua 1 BPK dan Pak Kasal, kita berikan kehormatan Hiu Kencana karena atas jasa-jasanya telah ikut memajukan, ikut mengembangkan untuk Angkatan Laut, kapal selam pada khususnya dan Angkatan Laut pada umumnya. Sehingga harapan kami dengan penyematan Privet ini semua ikut bersama-sama sebagai keluarga besar kapal selam, sehingga ikut bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan kekuatan maupun kemajuan TNI Angkatan Laut, khususnya kapal selam kita. Saya kira demikian. Supporter Arema FC Aremania kembali turun ke jalan menggelar aksi solidaritas pada hari Minggu 27 November 2022 kemarin. Mereka menyuarakan pengusutan tuntas dan keadilan bagi ratusan korban tragedi Kanjuruhan yang proses hukumnya dinilai masih jalan di tempat. Aksi Aremania ini diketahui merupakan yang kedua kalinya. Setelah pekan kemarin, mereka juga sempat menggelar aksi yang serupa. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Surya Malang, ada rekan Rifki Edgar yang akan menginformasikan terkait bagaimana jalannya aksi kemarin. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan juga pemirsa Tribunas, kita Aremania pada minggu kemarin telah melakukan aksi solidaritas terkait dengan tragedi Kanjuruhan, di mana aksi solidaritas ini dilakukan di lebih dari 31 titik atau daerah yang ada di seluruh Malang Raya, dan aksi ini dilakukan oleh beberapa kampung atau daerah yang ada di Malang ini, dan terutama para korban dan juga keluarga korban yang telah meninggal dunia. Bahkan saat ini sudah ada 35 korban yang telah, dan mereka di beberapa titik mereka sempat memblokade sejumlah persimpangan jalan, dan hal ini sempat menimbulkan kemacetan di sejumlah titik pula yang ada di Kota Malang dan juga di Malang Raya pada umumnya. Seperti dari pantauan surya yang ada di daerah di mana di sana ada Aremania dari kampung Jodipan dan juga Muarto. Mereka melakukan long march sampai ke persimpangan Klenteng, kemudian mereka melanjutkan aksinya dan berkumpul bersama dengan Aremania Kota Lama yang juga melakukan aksi di sekitaran flyover Kota Lama. Kemudian dari pantauan kami juga di daerah Jalan Agung Suprapto dan juga di persimpangan SMP 5 Kota Malang, di sana juga ada beberapa Aremania dari Aremania Sanan, Samaan, dan juga Aremania Celaket. Mereka berkumpul jadi satu, memblokade jalan di sana, dan mereka menyuarakan aksi protes-protes mereka karena mereka menganggap bahwasanya proses hukum atas tragedi Kanjuruhan ini macet. Itu yang menjadi dasar mereka untuk terus melakukan aksi di Malang Raya ini. Dan dari informasi yang juga kami himpun dari sejumlah Aremania, mereka menyampaikan bahwasanya aksi ini dilakukan karena sampai saat ini proses hukum terhadap pelaku tragedi di Kanjuruhan masih berjalan di tempat, dan juga belum ada penambahan pasal maupun tersangka yang baru. Mereka juga menganggap bahwasanya rekomendasi dari TGIPF juga belum dijalankan. Para tersangka juga
banyak yang masih berkeliaran. Itulah beberapa tuntutan yang mereka sampaikan saat aksi solidaritas kemarin. Selain itu, mereka juga berharap nantinya keadilan ini bisa benar-benar ditegakkan, dan apabila masih proses hukum masih tetap berjalan, mereka juga akan terus untuk melakukan aksi solidaritas dengan turun ke jalan setiap pekannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda akan disajikan seputar ajang sepak bola bergengsi dunia hanya di live update Piala Dunia bersama rekan kami Saradita Okta. Dan saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda siang ini. Sampai jumpa. Dari guru-guru pesantren ini banyak yang dibunuh. Apa yang Islam ini dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentakne pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwur tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda
Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya, kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan musuh dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Sing seangkatan jenengan saya itu seger. Ini. Ini. Di mana di jalan sini jalan semua itu pakai ireng itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil. Orang tua saya mau diambil, sudah didaftar tapi alhamdulillah orang ngati diambil karena pamong praja ya. Pembunuhan itu siapa enaknya mas dulu. Jadi potong itu saya tahunya itu di apa gue Sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu orang dipotong itu aja. Tinggal itu, waduh aku. Kipi kayak belah, pitek ya. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu di apa ya ning dhuwur tembok dhuwur itu kepala manusia taruh situ itu ada juga pernah dulu ya. Kan ngeri sekali lah zaman dulu ya. Ngeri kan ini kadang-kadang itu kalaupun jangan datang sini itu saya ingat dulu itu ngeri ya. Ingat lagi kadang-kadang itu. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan, Pondok Bobrok, Langgar Bubar, Santri Mati. Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap Halo, apa kabar Tribuners? Senang sekali saya Seradita bisa kembali menemani Anda dalam live update Piala Dunia edisi Senin 28 November 2022. Kiper Belgia Thibaut Courtois mengamuk di pinggir lapangan setelah timnya kalah. Kemudian Neymar rela tidur di ruang terapi demi bisa main lagi hingga prediksi line up dan skor Portugal yang lebih diuntungkan. Selain 3 highlight tadi, masih ada informasi terkini dan menarik lainnya yang akan kami sajikan selama beberapa menit ke depan. Tentunya bersama saya selengkapnya di Tribun News. Kerusuhan pecah di ibu kota Brussels setelah timnas Belgia tersingkir dari Piala Dunia 2022. Belgia takluk 0-2 dari Maroko pada matchday kedua grup F Piala Dunia pada Minggu malam. Ibu kota Belgia tersebut diwarnai oleh perusuh yang kecewa timnya kalah. Banyak perusuh yang menyalakan suar, memecahkan jendela toko, bahkan membakar mobil yang terparkir di jalanan. Bentrokan antara kepolisian dan warga sipil sudah pecah bahkan sebelum laga Belgia versus Maroko berakhir. Kepolisian pada akhirnya terpaksa mengerahkan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin brutal. Tak hanya itu, kepolisian juga menutup sebagian jalan kota dan menghentikan operasional kereta bawah tanah akibat kerusuhan tersebut.
Kepolisian setempat terpaksa mengerahkan 100 personel dan sudah menangkap 11 orang dalam penanganan kerusuhan di ibu kota Brussel. Juru bicara kepolisian setempat, Ilse van de Kier, mengatakan beberapa supporter dipersenjatai dengan tongkat. Seorang wartawan juga dilaporkan terluka di bagian wajahnya akibat kembang api. Wali kota Brussel, Philip Klaus, secara tidak langsung menyebut salah satu pemicu kerusuhan adalah perayaan supporter Maroko. Klaus hanya menyarankan agar pendukung timnas Maroko dan warga sipil menjauh dari pusat kota. Ia juga memerintahkan aparat berwajib menangkap pembuat onar. Keberhasilan Maroko mengalahkan Belgia 2-0 menjadi salah satu kejutan Piala Dunia 2022 Qatar. Bagaimana tidak, Belgia saat ini menempati peringkat kedua ranking FIFA, sementara Maroko masih duduk di urutan ke-22. Timnas Maroko menjadi tim Afrika kelima yang berhasil mengalahkan tim papan atas berdasarkan ranking FIFA pada ajang Piala Dunia. Menangan 2-0 atas Belgia memperbesar peluang Maroko lolos ke fase gugur Piala Dunia 2022. Maroko saat ini menempati peringkat kedua klasmen grup F dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Di sisi lain, timnas Belgia harus turun ke peringkat ketiga dan tertinggal 1 poin dari Maroko. Belgia wajib mengalahkan Kroasia jika ingin lolos ke fase gugur Piala Dunia 2022 Qatar. Kekalahan timnas Belgia atas timnas Maroko di Piala Dunia 2022 membuat sang kiper Thibaut Courtois begitu terpukul. Kiper Real Madrid tersebut mengamuk seusai timnya kalah telak dengan skor 0-2. Thibaut Courtois memukul kaca bank pemain hingga penyok seusai laga lanjutan grup F Piala Dunia 2022 pada Minggu malam. Kejadian tersebut terjadi seusai laga. Courtois tampak hendak masuk dari lapangan ke tempat ganti para pemain. Langkahnya begitu cepat dan mukanya syarat akan kemarahan. Namun ketika berada di pinggir lapangan, ia langsung melayangkan bogem ke bank pemain. Sontak aksi ngamuknya itu menyita perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa orang dan kru langsung menoleh kepadanya. Namun, Courtois langsung masuk ke ruang ganti dengan kepala tertunduk setelah melakukan aksi tersebut. Banyak supporter yang berada di Stadion Al-Tumama Doha, Qatar mengabadikan momen tersebut melalui ponsel mereka. Video ngamuk Thibaut Courtois setelah Piala Dunia 2022 ini pun viral di media sosial. Diketahui, Courtois pada menit 22 sempat membuat panik penggawa timnas Belgia ketika menunjukkan skillnya tepat di depan gawang. Beruntung dia mampu melindungi gawangnya setelah mampu menggocek Ziyech. Pada laga Piala Dunia 2022 antara Belgia versus Maroko berakhir dengan skor 0-2. Gawang Courtois kebobolan 2 kali lewat gol Abdelhamid Sabiri pada menit 73 dan juga gol dari Zakaria Aboukalal pada menit 92. Atas hasil tersebut, mau tak mau, timnas Belgia harus mampu mengalahkan Kroasia di partai pamungkas grup untuk mengunci tiket 16 besar. Saat ini, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan bertengger di peringkat ketiga klasmen grup F Piala Dunia 2022. Setan Merah, julukan timnas Belgia, tertinggal 1 poin dari Kroasia dan Maroko yang nangkring di peringkat 1 dan 2.
Sorotan Piala Dunia 2022 tertuju kepada Zakaria Abou-Klau yang mencetak gol kemenangan Maroko atas Belgia di laga kemarin. Zakaria mencetak gol di menit terakhir 92 melalui serangan balik terstruktur timnas Maroko. Dia tidak perlu susah payah karena hanya menyontek bola di mulut gawang. Serangan balik timnas Maroko dengan matang ke jantung pertahanan Belgia akhirnya membuahkan gol. Hakim Ziyech memberikan umpan yang matang ke lini tengah dan akhirnya bisa diselesaikan oleh Zakaria. Gol ini menegaskan kemenangan timnas Maroko atas Belgia dengan skor 2-0. Meskipun hanya unggul 2-0, namun ini adalah kemenangan terbesar bagi Maroko sepanjang sejarah mereka di Piala Dunia. Tak pelak, Zakaria Abou-Klau menjelma jadi bintang kemenangan yang dielu-elukan dan namanya mendadak viral di media. Sosok Zakaria Abou-Klau pun menjadi sorotan. Dia merupakan pemain Toulouse yang berlaga di Liga 1 Prancis. Bersama klubnya, pemain berusia 22 tahun ini telah mencatatkan rekor yang fantastis. Dari ke-15 penampilannya, Zakaria menjadi starter line up sebanyak 14 kali. Dia berhasil mencetak 3 gol dari keseluruhan pertandingannya. Sementara itu bersama timnas Maroko, Zakaria telah memulai karirnya di tahun 2020 lalu. Dia mencetak 2 gol dari 13 pertandingannya. Zakaria Abou-Klau juga diketahui pernah bermain untuk Belanda. Dia memutuskan untuk tidak mewakili Belanda, tetapi timnas Maroko pada November 2020. Ia memulai debutnya untuk Maroko dalam kemenangan 4-1 pada kualifikasi Piala Afrika 2021 atas Republik Afrika Tengah pada 13 November 2020. Abou-Klau melakukan debutan profesionalnya untuk Jong PSV dalam kemenangan 2-1. Kemudian Eerste Divisie atas FC Eindhoven pada 17 Agustus 2018. Kemudian pada setahun selanjutnya, setelah hanya tampil 2 kali untuk tim senior PSV, Abou-Klau dipindahkan ke rival Eredivisie AZ Alkmaar dalam kesepakatan senilai 2 juta euro. Dalam pertandingan untuk Jong AZ pada 9 Desember 2019, dia mencetak 4 gol untuk timnya ketika melawan Helmond Sport. Kemudian pada 24 Juni 2022, Zakaria Abou-Klau menandatangani kontrak dengan klub Prancis.
Striker timnas Brasil Neymar Junior sedang mempersiapkan kondisinya untuk bisa tampil kembali di ajang Piala Dunia 2022. Cedera di pergelangan kaki Neymar memang harus membuat Brasil berhati-hati. Namun Neymar rela melakukan apapun agar dapat tampil memperkuat Brasil di Piala Dunia 2022. Bek timnas Brasil Marquinhos mengungkapkan perkembangan baru mengenai cedera Neymar. Dia juga mengungkapkan Neymar sudah dalam perkembangan positif setelah menerima perawatan. Neymar disebut Marquinhos seharian penuh berada di ruang terapi pemulihan cedera. Bahkan dia tidur di ruang fisioterapis agar dapat lekas pulih. Menurut Marquinhos, ini merupakan perjuangan dan tekad Neymar ingin tampil bersama skuad timnas Brasil. Tak hanya itu, tanpa Neymar, tim Samba juga pincang setelah bek Danilo juga cedera. Marquinhos menuturkan bahwa skuad Brasil sudah mengantongi cara untuk mengatasi absennya Neymar dan juga Danilo. Pertandingan Brasil versus Swiss dijadwalkan berlangsung di Stadion 974 Doha, Qatar pada Senin malam nanti. Namun persiapan Brasil terganggu dengan serangan serangga yang menyerbu kamp latihan Selecao. Serangan serangga tersebut mengakibatkan beberapa pemain Brasil mengalami sakit yang cukup misterius. Tercatat ada 3 pemain yang tumbang lantaran serangga tersebut, yaitu Alisson, Lucas Paqueta, dan juga Anthony. Trio pemain yang bermain di Liga Inggris itu bahkan sampai melewatkan beberapa sesi latihan tim di tengah persiapan menghadapi Swiss. Mendekati hari H pertandingan, kondisi ketiganya untungnya terus membaik. Alisson, Lucas Paqueta, dan Anthony masih bisa mengikuti sesi latihan terakhir tim untuk persiapan matchday kedua. Meski sudah kembali mengikuti latihan, ketiganya belum pasti masuk line up Brasil di laga nanti. Pasalnya, sang pelatih yaitu Tite hanya akan memilih pemain yang benar-benar fit dan siap untuk membela timnas Brasil. Sayangnya, satu dari antara ketiga pemain itu direncanakan menjadi pengganti Neymar di laga melawan Swiss nanti. Tribuners, fans timnas Jepang tetap konsisten menjaga budaya bersih-bersih memungut sampah meski tim kebanggaan mereka menelan kekalahan. Hal itu tampak setelah timnas Jepang takluk dari Costa Rica pada matchday kedua grup E Piala Dunia 2022 pada Minggu petang. Pertandingan yang dihelat di Ahmed bin Ali Stadium itu berakhir 1-0 untuk kemenangan Costa Rica. Meski timnas Jepang kalah, ribuan supporter Samurai Biru tetap bertahan di Ahmed bin Ali Stadium setelah pertandingan berakhir. Para supporter Jepang seperti biasa langsung membuka trash bag atau kantung sampah yang sudah mereka bawa untuk membersihkan tribun stadion. Dalam banyak foto yang beredar, trash bag tersebut sebelumnya digunakan fans timnas Jepang untuk membuat koreo dukungan saat pertandingan. Meskipun pada akhirnya Jepang harus kalah dengan skor 1 gol tanpa balas melawan Costa Rica, kreativitas para supporter tim Samurai Biru benar-benar layak diapresiasi. Jumlah fans timnas Jepang yang membawa kantung sampah plastik tersebut terbilang sangat banyak.
Hal itu tampak dari dalam foto FIFA yang menunjukkan puluhan fans timnas Jepang mengangkat kantung plastik berwarna biru di salah satu tribun di Ahmed bin Ali Stadium. FIFA mengunggah foto itu sembari memuji kebiasaan fans Jepang membersihkan stadion. Fans timnas Jepang memang terkenal selalu menjaga budaya bersih-bersih memungut sampah setelah menyaksikan pertandingan sepak bola. Sebelumnya, fans timnas Jepang juga kedapatan membersihkan tribun Stadion Al Bayt setelah menyaksikan opening ceremony Piala Dunia 2022 dan juga laga pembuka turnamen Qatar versus Ekuador. Kebiasaan fans timnas Jepang membersihkan tribun stadion pasca pertandingan menginspirasi supporter negara lain. Terkini, banyak fans Prancis, Arab Saudi, hingga Senegal juga menyempatkan diri memungut sampah stadion setelah menyaksikan laga kedua masing-masing tim. Kanan timnas Maroko Achraf Hakimi menunjukkan rasa cinta yang begitu luar biasa kepada sang ibu. Hakimi memeluk dan mencium ibunya usai kemenangan monumental timnya atas Belgia di Piala Dunia 2022. Timnas Maroko yang pada laga pertama Grup F Piala Dunia 2022 bermain imbang 0-0 dengan Kroasia bersua Belgia di pertandingan kedua. Laga Belgia versus Maroko yang dilangsungkan di Stadion Al-Tumama Doha pada Minggu malam berakhir dengan kemenangan bagi Achraf Hakimi dan kawan-kawan. Hasil itu membawa timnas Maroko memperkuat peluang untuk maju ke penyisihan 16 besar Piala Dunia 2022. Pasca kemenangan yang menjanjikan, Achraf Hakimi menghampiri ibunya untuk mengungkapkan rasa sukacita. Hakimi lantas mendatangi tribun penonton untuk menemui sang ibu. Usai melepaskan jersey untuk diberikan kepada ibunya, Hakimi lalu memeluk dan mencium wanita yang telah melahirkannya tersebut. Hakimi melalui akun Twitter pribadinya terpantau mencium kening ibunya di tribun supporter. Sang ibu yang menggunakan jilbab abu-abu tersebut terlihat mencium balik pipi sang anak kesayangannya.
Tertulis caption dengan penuh cinta rasa melalui Twitter pribadi Hakimi. Tweet tersebut sudah menjadi trending dan mendapatkan sekitar 37.900 tombol suka dan hampir 5.000 orang meresponnya dengan retweets. Hakimi tidak mencetak gol, namun kontribusinya sangat terasa bagi timnas Maroko. Dari 53 penampilan bersama Maroko, Hakimi telah mencetak 8 gol. Perolehan yang cukup subur bagi pemain yang menempati sosok bek sayap tersebut. Dia adalah pemain yang ditarik keluar pelatih guna memasukkan sang pencetak gol pembuka, Abdel Hamid Sabiri. Bek sayap kanan Maroko digantikan pada menit 68. Kemudian timnas Maroko yang tergabung di grup F Piala Dunia 2022 bersama Kroasia, Belgia, dan Kanada. Pertandingan terakhir Maroko akan menghadapi timnas Kanada yang berposisikan di dasar klasemen sementara. Daftar top skor Piala Dunia 2022 mengalami perubahan setelah laga kedua grup E dan F rampung digelar pada Senin dini hari. Kylian Mbappe dan Enner Valencia masih memimpin daftar top skor Piala Dunia 2022 hingga memasuki matchday kedua. Sementara itu, catatan gol Alvaro Morata dan Andrej Kramaric kini menyamai Lionel Messi. Alvaro Morata menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 Qatar usai mencetak gol dalam laga Spanyol versus Jerman pada Senin dini hari. Morata yang masuk menggantikan Ferran Torres pada babak kedua membawa Spanyol unggul melalui golnya di menit 62. Namun Spanyol gagal meraih kemenangan sebab Jerman bisa membalas lewat gol Niklas Füllkrug pada menit 83. Bagi Alvaro Morata, gol tersebut merupakan gol kedua sepanjang turnamen Piala Dunia 2022. Sebelumnya, striker milik Atletico Madrid itu ikut menyumbang satu gol dalam kemenangan telak 7-0 La Roja atas Costa Rica pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2022. Menariknya, dua gol Morata itu semuanya tercipta saat dia tampil sebagai pemain pengganti.
Kini Alvaro Morata menempati peringkat 2 daftar top skor Piala Dunia 2022 bersama 8 pemain lain termasuk Lionel Messi. Sebelumnya, Messi meramaikan perburuan trofi sepatu emas Piala Dunia 2022 dengan mencetak 1 gol ke gawang Meksiko. Selain Messi, ada wajah baru dalam persaingan top skor Piala Dunia edisi kali ini, yaitu penyerang Kroasia, Andrej Kramaric. Kramaric memborong 2 gol ketika Kroasia melibas Kanada dengan skor 4-1 pada Minggu malam. Adapun posisi puncak daftar top skor Piala Dunia 2022 hingga matchday kedua masih dikuasai 2 pemain, yaitu Kylian Mbappe dan Enner Valencia. Mbappe dan Valencia sejauh ini telah mencetak 3 gol bagi masing-masing tim. 3 gol Mbappe tersebut berperan besar membawa Prancis menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Kejutan kembali terjadi pada hari ke-9 penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Spanyol masih menguasai puncak klasemen grup E, sedangkan Jerman mencegah asa lolos ke 16 besar. 4 pertandingan Piala Dunia 2022 yang digelar pada hari Minggu malam dan Senin dini hari berasal dari grup E dan grup F. Dari grup E, laga yang tersaji adalah Jepang versus Costa Rica dan Spanyol versus Jerman. Sementara grup F menyuguhkan duel Belgia versus Maroko dan Kroasia versus Kanada. Hasil di luar prediksi kembali terjadi di grup E. Jepang yang sedang mendapat angin segar usai mengalahkan Jerman pada laga pertama justru kalah ketika bersua Costa Rica. Kemudian pada laga lainnya grup E, duel Spanyol versus Jerman berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil Piala Dunia 2022 tersebut membuat persaingan di grup E menjadi sengit karena 4 tim semuanya masih berpeluang lolos. Spanyol yang mengoleksi 4 poin masih bertahan di puncak, diikuti oleh Jepang dengan raihan 3 poin. Costa Rica juga sama meraih 3 poin dan yang terakhir ada Jepang meraih 1 poin. Spanyol akan melawan Jepang pada matchday terakhir, sedangkan Jerman akan menghadapi Costa Rica. 2 tim yang lolos dari grup E ditentukan pada laga pamungkas ini. Sementara itu, dari grup F, Kroasia melesat ke puncak usai meraih kemenangan telak 4-1 atas Kanada. Di tempat lain, kejutan terjadi ketika mantan tim peringkat 1 FIFA, yaitu Belgia, kalah 0-2 dari Maroko. Kroasia yang pada laga pertama hanya meraih hasil imbang 0-0 dengan Maroko, kini naik ke puncak klasemen grup F dengan nilai 4. Maroko yang mengoleksi poin sama dengan Kroasia, tetapi kalah produktivitas gol, menempati peringkat kedua.
Belgia yang mengumpulkan 3 poin menghuni posisi ketiga, sedangkan Kanada yang selalu kalah dari 2 laga berada di dasar klasemen Piala Dunia 2022 Grup F. Kanada pun menyusul Qatar sebagai tim yang tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2022.
Spanyol yang mengoleksi 4 poin masih bertahan di puncak, diikuti oleh timnas Jepang dengan raihan 3 poin, dan Costa Rica yang meraih poin yang sama, yaitu 3. Kemudian yang terakhir ada timnas Jepang dengan raihan 1 poin. Maksud kami, Spanyol yang mengoleksi 4 poin masih bertahan di puncak, diikuti timnas Jepang dengan koleksi 3 poin. Begitu pula Costa Rica dengan 3 poin, dan yang terakhir ada timnas Jerman dengan koleksi 1 poin. Piala Dunia 2022 akan memasuki babak yang baru. Hari ini, hari Senin 28 November hingga Selasa dini hari nanti akan menyajikan 4 pertandingan seru dari grup G dan juga H. Laga hari ini akan diwarnai dengan duel Kamerun versus Serbia, Korea Selatan versus Ghana, kemudian timnas Brasil versus Swiss hingga Portugal versus Uruguay. Pertandingan pertama hari ini akan dibuka dengan laga Kamerun versus Serbia di grup G. Duel ini akan berlangsung di Stadion Al Janoub mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan pertandingan hidup dan mati kedua tim karena mereka kalah di laga pembuka. Perjalanan di Piala Dunia 2022 akan berakhir jika salah satu tim kalah dalam pertandingan ini. Setelah itu ada duel antara Korea Selatan versus Ghana di grup H. Kedua kubu sama-sama mengincar kemenangan perdana demi menjaga asa menuju babak 16 besar. Pertandingan Korea Selatan versus Ghana di grup H akan dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Giliran timnas Brasil dan Swiss akan bertanding pukul 23 waktu Indonesia Barat. Timnas Brasil akan menghadapi ujian grup H melawan Swiss tanpa diperkuat Neymar yang masih cedera. Brasil dan Swiss telah bertemu 2 kali dalam pertandingan Piala Dunia sebelumnya, yaitu edisi 1950 dan 2018. Dengan kedua pertandingan tersebut, Brasil dan Swiss telah bertemu 2 kali dalam pertandingan Piala Dunia sebelumnya, dengan kedua pertandingan tersebut berakhir imbang. Kemudian di pertandingan keempat, tepatnya pada 29 November dini hari, akan ada pertandingan Portugal versus Uruguay. Laga ini akan dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal dianggap sebagai favorit berat dalam pertandingan ini. Tentu kedua tim ingin meraih kemenangan demi bisa lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, Uruguay menjaga clean sheet dalam 5 pertandingan penyisihan grup Piala Dunia terakhir mereka. Patut dinantikan aksi masing-masing grup demi merebut tiket lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.
Bursa prediksi skor laga Brasil versus Swiss di Piala Dunia 2022 memang menempatkan Seleção sebagai favorit. Prediksi skor 2-1 versi Sportkeeda dan 2-0 versi Sportmo menjadi bukti timnas Brasil lebih diunggulkan dalam laga ini. Pertandingan antara Brasil versus Swiss pada matchday kedua penyisihan grup G Piala Dunia akan dilangsungkan pada Senin pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengan kemenangan gemilang di pertandingan pembuka mereka, berhasil memenuhi harapan banyak orang sebelum final. Sayangnya, Neymar dipastikan tidak akan memperkuat tim Samba karena sedang cedera. Sang pelatih, Tite, mungkin perlu melakukan beberapa penyesuaian taktis dengan absennya Neymar, sehingga bisa memberikan kesempatan bagi gelandang seperti Fred untuk masuk. Bek kanan Danilo juga akan melewatkan sisa babak penyisihan grup karena cedera serupa. Akan tetapi absennya Danilo berpotensi membuka pintu bagi Dani Alves untuk tampil di pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014. Eder Militao dari Real Madrid mungkin akan menjadi orang yang masuk di sisi kanan pertahanan. Sementara itu, timnas Swiss kemungkinan besar akan merubah formasinya. Ini berarti tidak ada lagi ruang bagi Fabian Schär untuk memulai sebagai bek tengah ketiga. Duo Nico Alvedi dan Manuel Akanji lebih disukai daripada pemain Newcastle United tersebut. Kemungkinan starting line-up timnas Brasil akan diisi oleh Alisson, Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Casemiro, Fred, Liv, Richarlison, dan juga Vinicius Junior. Sementara prediksi line-up Swiss akan diisi oleh Sommer, Wimmer, Akanji, Alvedi, Rodriguez, Freuler, Shana, Shaw, Shaqiri, Embolo, dan Farkas. Richarlison telah mencetak 9 gol dalam 7 penampilan internasionalnya terakhir untuk Brasil dengan 2 assist dalam rentang waktu tersebut. Dia juga sudah menorehkan gol pada pembuka Piala Dunia 2022. Kemungkinan skor Brasil versus Swiss adalah 2-0 menurut Sportmo. Giliran Portugal akan menghadapi timnas Uruguay pada laga lanjutan Grup H Piala Dunia 2022. Duel Portugal versus Uruguay akan tersaji di Stadion Lusail pada Selasa dini hari. Portugal mengharapkan kemenangan demi melanjutkan tren positif, sedangkan Uruguay berambisi meraih kemenangan pertama mereka. Cristiano Ronaldo menjadi pemain pria pertama yang mencetak gol dalam 5 Piala Dunia ketika dia mencetak gol dari titik penalti melawan Ghana pada Kamis malam. Portugal yang belum pernah melewati babak 16 besar dunia sejak 2006. Uruguay dan Portugal bertemu pada babak 16 besar di Rusia 4 tahun lalu, dengan negara Amerika Selatan itu menang 2-1 berkat 2 gol dari Edinson Cavani. Timnas Uruguay kembali menggunakan pemain berpengalaman mereka di Qatar, tetapi masih harus dilihat apakah pemain seperti Godin, Martin Caesars, Cavani, dan Luis Suarez dapat membantu tim melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 ini. Prediksi line-up timnas Portugal kemungkinan akan diisi oleh Costa, Cancelo, Diaz, Danilo, Guerreiro, Bernardo, Neves, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, dan Felix. Sementara kemungkinan susunan pemain timnas Uruguay akan diisi oleh Pocket, Cesares, Godin, Gimenez, Oliveira, Valverde, Bentancur, Vecino, Pelistri, Suarez, dan Nunes.
Portugal secara defensif rentan melawan Ghana, tetapi kualitas mereka di sepertiga akhir memungkinkan mereka untuk meraih 3 poin yang sangat besar. Uruguay di sisi lain kesulitan menciptakan celah melawan Korea Selatan. Sportmall memprediksi laga Portugal versus Uruguay akan berakhir dengan skor 2-1. Timnas Portugal bakal berhadapan dengan Timnas Uruguay pada matchday kedua Grup H Piala Dunia 2022. Jelang laga kontra Timnas Uruguay, Timnas Portugal dihantui memori buruk di Rusia dan rekor jelek melawan tim asal Amerika Selatan. Duel antara Portugal dan Uruguay akan berlangsung di Stadion Lusail pada Selasa dini hari nanti. Bagi kedua tim, laga ini bakal menentukan perjalanan mereka di Piala Dunia 2022. Saat ini Timnas Portugal memuncaki klasemen sementara Grup H dengan torehan 3 poin. Jika kembali menang atas Timnas Uruguay, tiket kelolosan ke babak 16 besar bakal digenggam oleh Os Navegadores. Sementara itu, Timnas Uruguay masih tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 1 poin. Hasil imbang tanpa gol melawan Timnas Korea Selatan pada laga perdana menempatkan mereka pada posisi sulit. Mau tak mau, Las Celeste membidik 3 poin saat berhadapan dengan Portugal demi memperpanjang napas mereka di Piala Dunia edisi kali ini. Partai Portugal versus Uruguay juga menghadirkan memori keduanya 4 tahun lalu di Piala Dunia. Pada pertemuan terakhir, Portugal harus takluk di tangan Uruguay pada babak 16 besar. Dalam Piala Dunia 2018 yang diselenggarakan di Rusia, Portugal dipaksa menyerah 1-2 oleh Uruguay. Dua gol dari Edinson Cavani memastikan kemenangan Uruguay dengan 1 gol balasan Portugal yang dicetak oleh Pipe. Itu mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2018, sekaligus menjadi memori buruk bagi pasukan Fernando Santos yang saat itu tidak terkalahkan di fase grup. Di sisi lain, Portugal juga mesti waspada dengan catatan buruk mereka ketika berhadapan dengan tim asal Amerika Selatan. Portugal hanya 1 kali menang dari 9 pertemuan terakhirnya melawan wakil Amerika Selatan di semua kompetisi. Kali terakhir menang, Portugal menaklukkan Argentina 1-0 dalam sebuah laga persahabatan 2014. Jika bicara soal perjalanan di Piala Dunia, Uruguay lebih stabil ketimbang Portugal. Dalam 3 edisi terakhir Piala Dunia, Os Navegadores hanya mentok di babak 16 besar, meski sempat gagal lolos dari grup pada Piala Dunia 2014. Sementara itu, Uruguay sendiri sempat menjadi tim terbaik keempat dan perempat finalis dari 3 Piala Dunia sebelumnya. Dari catatan tersebut, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan jelas tidak bisa memandang remeh Uruguay arahan Diego Alonso saat ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Seradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari guru-guru pesantren ini banyaknya dibunuh. Apa yang Islam ini dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentak nih pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali.
ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya, kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Musso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Saya angkatan jenengan saya seger. Ini di mana di jalan sini jalan semua itu pakai ireng itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil, orang tua saya mau diambil sudah didaftar tapi alhamdulillah orang hati diambil karena pamong praja ya. Pembunuhan itu sampai naik mas dulu. Jadi potong itu saya tahunya itu di apa gue Sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu orang dipotong itu aja. Tinggal itu, waduh aku. Kipi kayak beleh, pitek aku.
ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwur tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh situ. Itu ada juga. Pernah dulu ya. Kan ngeri sekali lah zaman dulu ya. Ngeri ya. Ini kadang-kadang itu kalaupun jangan datang sini itu saya ingat dulu itu ngeri ya. Ingat lagi kadang-kadang itu. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap kaum santri. Mereka menyerbu berbagai tempat, terutama pondok pesantren yang dianggap sebagai musuh dari kelompok kiri atau kelompok komunis. Dengan semboyan mereka harus mencari orang-orang yang bukan merah untuk digantikan sebagai orang-orang yang merah. Itu adalah semboyan dari komunis di Madiun pada saat itu. Sejak awal memang FDR itu sudah mengincar pondok pesantren yang namanya Sabilil Mutakin atau pondok pesantren Takeran. Pesantren Takeran atau pesantren Sabilil Mutakin atau PSM Magetan merupakan target utama pasukan PKI yang kala itu dipimpin oleh musuh. Pesantren Takeran yang saat itu merupakan pusat gerakan Islam dianggap PKI sebagai momok utama dalam penyebaran paham komunisme oleh musuh. Pimpinan pesantren Takeran, Kiai Imam Mursyid dan sejumlah tokoh-tokoh pondok lainnya menjadi incaran utama penculikan oleh pasukan musuh. Penculikan Kiai Mursyid dilakukan oleh mantan santrinya yang menjadi PKI, yakni Ilyas alias Sipit beserta anak buah musuh yang bernama Suhud. Keduanya berhasil menculik Kiai Mursyid setelah menjebak dengan ajakan untuk berunding tentang Republik Soviet Indonesia. Kiai Mursyid awalnya menolak ajakan berunding. Hal itu karena hilangnya kepercayaan dirinya terhadap Sipit yang tak lagi menjalankan ibadah sholat. Karena Sipit gagal meyakinkan sang kiai, Suhud maju dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri." Kiai Mursyid kala itu semakin terdesak, karena juga diancam jika melawan, maka pesantren Takeran bisa dibakar habis. Setelah berhasil menculik Kiai Mursyid yang merupakan pimpinan pondok, pasukan PKI juga berupaya melakukan penculikan terhadap kiai lainnya yang merupakan tokoh penting di pesantren Takeran. Target utama selain Kiai Mursyid ialah Kiai Muhammad Tarmuji. Namun, upaya penculikan gagal karena yang bersangkutan berada di luar kota. Tak mau pergi dengan tangan kosong, pasukan PKI lantas melakukan penangkapan dan bahkan pembantaian terhadap para pengasuh pondok. Dari guru-guru pesantren ini banyak yang dibunuh. Apa yang Islam ini dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentak nih pesantren. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang mengajar di pesantren Takeran juga ditangkap pasukan FDR. Mereka dibawa ke desa Batokan kemudian dibunuh dan dibuang di lubang Batokan. Kesadisan pembantaian yang dilakukan PKI di pesantren Takeran merenggut 14 nyawa termasuk Kiai Mursyid. Bahkan hingga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berakhir, jasad Kiai Mursyid tak dapat ditemukan hingga sekarang.
Tak ada yang tahu pasti di mana Kiai Mursyid dihabisi. Bahkan dalam data milik PKI, tidak ada identitas korban atas nama Kiai Mursyid. Selain membunuh kaum kiai, pasukan PKI juga menyasar bupati, patih, sekretaris kabupaten, jaksa, ketua pengadilan, kapolres, komandan kodim, dan aparat Kabupaten Magetan. Aksi penculikan serta penawanan para kiai, bupati, dan para birokrat dipusatkan di pabrik gula Rejosari, Goranggareng, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Menangkap beberapa tokoh-tokoh agama, kemudian mereka dibawa ke tahanan Magetan. Setelah dibawa ke Magetan, kemudian pada tanggal 19 September 1948 beramai-ramai mereka membawa ke pabrik gula Rejosari yang kita kenal dengan nama Loji Rejosari. Dari pabrik gula inilah merupakan saksi bisu tentang kekejaman dari PKI Muso. Mereka menawan kelompok agama, menawan para kiai, menawan para polisi. Para tawanan dibawa menuju pabrik gula Rejosari menggunakan lori tebu milik pabrik gula untuk kemudian disiksa, bahkan dibunuh. Setelah ditawan di pabrik gula Rejosari, pasukan PKI membawa para korbannya menggunakan kereta pengangkut gula menuju desa Soko. Ratusan korban, baik yang tewas ataupun masih hidup, diangkut menggunakan gerbong Kertapati menuju sumur kematian. Sebelumnya, gerbong kereta ini digunakan untuk mengangkut gula yang sudah jadi ke stasiun Kanigoro, Madiun. Setelah sampai di desa Soko, korban dibawa dan dibuang ke sebuah sumur. Beberapa orang yang masih hidup ditimbun hidup-hidup dengan batu besar. Setidaknya ada sebanyak 108 korban yang dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Namun hanya 67 korban yang diketahui namanya, sedangkan 41 lainnya tidak dikenal. Ditemukan juga mayat dari Bupati Magetan yaitu Sudirjo, kemudian Jaksa Magetan yaitu Raden Murti, kemudian tokoh masyarakat yang bernama Muhammad Zuhud. Sebelumnya mereka dibawa ke pabrik gula Rejosari, ditahan di sana. Selamat siang Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Senin 28 November 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Berbagai event menarik digelar untuk menggeliatkan kembali pariwisata Ogan Ilir, termasuk diantaranya melalui Festival Burai 2022 Tribuners. Dalam event yang satu ini, pengunjung akan disuguhkan dengan beragam pertunjukan seni budaya kearifan lokal Ogan Ilir. Selain itu, Festival Burai 2022 juga akan dimeriahkan dengan adanya festival kuliner. Dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Agung dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Agung. Ya, selamat siang rekan Ariska dan juga Tribuners. Festival Burai di Ogan Ilir, Sumatera Selatan merupakan festival seni budaya yang perdana diselenggarakan pada tahun ini. Ini merupakan salah satu festival seni budaya terbesar di Ogan Ilir yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 25 hingga 27 November lalu. Mengusung festival seni budaya, tidak hanya mengangkat kearifan lokal desa wisata Burai, namun juga ke seni budaya dari seluruh daerah di
Kabupaten Ogan Ilir. Dipusatkan di Desa Burai karena Desa Wisata Burai ini merupakan maskot pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, karena pada tahun 2020 desa ini meraih penghargaan pada Anugerah Pesona Indonesia dan mendapat peringkat kedua untuk kategori Desa Ekowisata. Kemudian pada tahun 2021 Desa Burai kembali meraih penghargaan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana dari 7.000-an desa dari seluruh Indonesia yang ikut nominasi ini, Desa Burai di Ogan Ilir dapat mencapai hingga peringkat 50 besar. Dengan dua capaian yang mengharumkan nama Ogan Ilir dan Sumatera Selatan ini, maka Desa Wisata Burai didaulat menjadi tuan rumah Festival Seni Budaya terbesar di Ogan Ilir tahun 2022. Adapun acara yang digelar pada pertunjukan seni budaya ini diantaranya menampilkan kerajinan khas Ogan Ilir seperti kain tenun songket, kain jumputan, dan kain gebeng. Kemudian ada berbagai kerajinan khas daerah seperti emas, perak, dan perunggu. Adanya Festival Seni Budaya Ogan Ilir ini juga bertepatan dengan kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMTGT, di mana 3 negara Indonesia, Malaysia, Thailand bekerja sama untuk bertukar gagasan mengenai pengembangan pariwisata. Sebanyak kurang lebih 20 wisatawan dari Malaysia dan Thailand mengunjungi Desa Wisata Burai dan menjajal, maksud kami mendapatkan wisata, ekowisata yang disuguhkan, yakni diantaranya dengan melihat langsung proses pembuatan makanan ringan yang diolah dari ikan segar yang ditangkap dari perairan desa setempat. Kemudian juga wisatawan mancanegara diajak untuk mencicipi kuliner khas Palembang dan Sumatera Selatan seperti pempek dan tekwan. Dengan adanya event ini diharapkan pariwisata Ogan Ilir ke depannya semakin berkembang dan terus meningkat sehingga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Selatan, bahkan tingkat nasional. Saat ini proses maintenance atau pemeliharaan desa terus dilakukan karena ke depan akan menyambut berbagai event yang diselenggarakan, seperti dalam waktu dekat Desa Wisata Burai akan mendukung ulang tahun Kabupaten Ogan Ilir pada 7 Januari tahun depan, dan di tahun mendatang festival semacam ini akan tetap dilaksanakan untuk mendongkrak ekonomi kreatif dan membangkitkan perekonomian pasca pandemi. Demikian rekan Ariska yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Agung dari Tribun Sumsel. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Alfa Syahrizal, Kepala Disputpar Sumsel, serta Ardani, Wakil Bupati Ogan Ilir. Jadi kita berharap tentu dengan bantuan kawan-kawan dari Provinsi Pedro, berharap bahwa tahun depan ini akan lebih semarak lagi, termasuk tamu-tamu dari luar. Dan tentu ini kan jadi pengalaman berharga kita, artinya ke depan kita akan menyiapkan segala hal-hal yang dibutuhkan. Kita lihat sendiri hari ini, ya, kita buktikan sendiri, masyarakat begitu antusias, ya, jualan jajanan penuh, homestay ini masyarakat seperti dapat apa, ya, jadi tidak hanya wisatanya, tapi juga ekonomi masyarakatnya itu bangkit. Ini setidaknya membangkitkan desa menjadi desa wisata dan jadi daerah tujuan wisata. Ini salah satu upaya kita untuk mengantisipasi keterpurukan ekonomi selama ini karena akibat pandemi. Nah ternyata walaupun pandemi mungkin saat ini masih ada sisa tidak, tapi melalui pembangunan desa wisata kita tetap optimis bahwa ekonomi akan tetap berjalan, tetap bertahan. Karena apa? Seperti contoh hari ini kita punya kegiatan yang namanya Festival Desa Wisata Burai. Akibatnya apa? Semua sektor terlibat, ekonomi terlibat, masyarakat ikut terlibat, dan kemudian para pelaku-pelaku wisata terlibat. Jadi akhirnya dengan adanya event-event seperti ini ya, alhamdulillah kita kepariwisataan tetap bertahan. Apalagi kita mulai dari desa wisata, bangkitnya desa wisata
ini akan menjadikan sebuah kekuatan untuk kita membangkitkan ekonomi melalui kepariwisataan yang ada di Sumatera Selatan. Tribuners, dalam rangka pra-launching Tribun Toraja, sekira 100 pengunjung wisata negeri di atas awan Tengkonan Lempelolai menikmati kopi Toraja bersama-sama. Sembari menikmati kopi, para pengunjung di sana juga tampak berdiskusi dengan narasumber yang ahli dalam bidang kopi Toraja. Kopi dari Toraja tersebut memang dikenal memiliki cita rasa yang khas dan memiliki karakter memikat. Tak heran kawasan ini juga menjadi incaran para pecinta kopi Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Kristianti Tandirani dari Tribun Timur. Silakan rekan Kristiani. Baik rekan Ariska, baik Tribun News. Sekarang saya akan melaporkan mengenai kopi di Tanah Toraja. Indonesia sangat terkenal sebagai sebuah negara penghasil kopi terbesar di dunia. Kopi Toraja dikenal oleh kopi Arabica yang terkenal khas dengan rasanya. Salah satu pabrik kopi yang terkenal di Tanah Toraja adalah PT Tuarko Kopi. Pabrik ini didirikan pada tahun 1976 dan pada pra-launching Tribun Toraja sebanyak 100 peserta mengikuti seruput kopi bersama dalam agenda pra-launching Tribun Toraja yang disebut di dalam agenda seruput bersama Kopi Toraja. Di dalam kegiatan ini juga dilakukan talk show, di mana talk show ini menghadirkan beberapa pembicara yang ahli di bidang Kopi Toraja. Salah satunya yaitu Suwardi dari PT Tuarko, Kang Didian Palungalo dari yang merupakan owner Kopi Randan Uma, salah satu kedai kopi yang lahir di era pandemi, dan turut juga hadir Yulian Kadang sebagai direktur utama negeri di atas awan Lempelolai yang dijadikan salah satu lokasi untuk mengadakan launching Tribun Toraja. Baik, terima kasih rekan Kristianti Tandirani dari Tribun Timur. Dan Tribuners, rekan Kristianti juga sempat melakukan wawancara dengan Tandal Dilan, Palung Alo, owner Kopi Randan Uma. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, apa harapannya untuk Kopi Randan Uma ke depannya, Pak? Harapannya sih, ya semua orang pasti yang punya usaha, ingin usahanya berkembang. Banyak bisa pengen buka cabang di mana-mana, sama pengen sih bisa sampai Randan Uma ini bisa sampai go internasional, bisa ekspor, bisa sampai ekspor kan harapannya. Inspirasi dari ini Pak membuat kedai sebetulnya ada inspirasi dari mana-mana, cuman kebetulan aja memanfaatkan apa yang paling bisa dimanfaatkan dari kampung sendiri, ya ternyata kopi. Jadi kopi ini nggak perlu promosi besar-besaran karena Kopi Toraja sudah lumayan banyak dikenal orang, jadi tinggal pemasarannya aja yang kami kembangkan di sini.
Tribuners, masyarakat Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung memanfaatkan potensi keindahan pedesaan sebagai objek wisata. Objek wisata di desa tersebut bahkan tak hanya menawarkan keindahan alam saja, Tribuners. Namun masyarakat sekitar juga menawarkan paket wisata edukasi. Tiket yang ditawarkan pun sangat terjangkau. Dan bagaimana detail keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Napisah dari Tribun Jabar. Silakan rekan Napisah. Oke, terima kasih rekan Ariska dari potensi keindahan pedesaan di Jalan Wisata Citalutu Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dijadikan objek wisata alam oleh masyarakat sekitar. Bukannya setiap hari dari pukul 8 pagi sampai 6 sore. Jarak yang ditempuh sendiri dari alun-alun Banjaran, Kabupaten Bandung membutuhkan waktu 25 menit untuk sampai ke lokasi wisata alam Citalutug ini. Harga tiketnya sendiri dari Rp10.000, menawarkan 3 paket wisata edukasi, diantaranya wisata edukasi seni di mana para pengunjung atau anak-anak dapat belajar seni tari dan gamelan. Selain itu ada paket wisata edukasi kuliner di mana para pengunjung dapat membuat makanan tradisional, diantaranya ada burayot, makanan khas asal dari Garut, dodol, dan juga ranginang, makanan tradisional lainnya. Wisata edukasi pertanian juga mengajak masyarakat untuk dapat menanam padi dari awal dan dibajak melalui kerbau sendiri. Fasilitas yang didapat oleh pengunjung wisata alam Citalutug sendiri diantaranya kafetaria, jungle trek, gazebo, musola, toilet, saung, sewa ban air, dan juga wisata kuliner. Ukuran gazebo-nya sendiri 4 x 6 meter dan 2 x 5 meter dengan harga sewa Rp25.000. Dengan waktu 3 jam, kadangkala menjadi fleksibel, tidak terikat dengan waktu. Pengunjung yang ingin menginap dengan tidak membawa tenda juga tersedia saung sawah. Nah, untuk alas tidurnya sendiri disewakan sleeping bag. Wisata alam Citalutug ini berada dalam pengelolaan Desa Wisata Baros yang berhasil masuk 300 besar dari ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI pada tahun 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Awal mula dibangun wisata Citalutug ini, ada pendatang dari Jakarta yang sedang membuat konten di daerah sini. Nah, ketika melihat sungai yang ada di desa Citalutug ini, ternyata banyak sampah dan hasil dari sampah itu bisa menyebabkan banjir. Akhirnya warga setempat bergotong royong untuk membersihkan sampah yang mengalir di daerah Sungai Citalutug ini. Dari situ timbullah ide lahan pesawahan dan perkebunan bisa jadi wisata kecil-kecilan dan kemudian dibangun saung yang sederhana. Tempat yang dikelola wisata alam Citalutug ini merupakan milik warga dengan kerjasama membagi hasil keuntungan kepada pihak pengelola. Ada kompensasinya sendiri sebesar pembagian 60% untuk pemilik dan 40% untuk manajemen. Dengan konsep wisata alam pesawahan ini terdapat juga aliran Sungai Citalutug di mana pengunjung dapat bermain air sungai di sungai tersebut. Ada juga arena bermain, jadi cocok untuk sebagai tempat wisata bagi keluarga. Awalnya hanya warga sekitar yang berkunjung, tapi akhirnya dari mulut ke mulut dan promosi di media sosial, akhirnya ramai pengunjung. Tak hanya promosi di media sosial, pengelola wisata Citalutug ini membuat film dengan berjudul Aku dan Citalutug, di mana diharapkan bisa mengenalkan objek wisata ini kepada khalayak luas. Banyak pengunjung dari berbagai daerah sendiri, tak hanya dari kota Bandung, tetapi sempat disambangi oleh turis asal Prancis yang sedang traveling di kota Bandung. Tak hanya dikunjungi turis, tetapi wisata alam Citalutug ini lebih dari 1 kali dikunjungi oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sendiri, Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf, serta selebgram atau konten kreator asal Bandung.
perjuangan wisata alam Citalutuk ini memang tidak mudah, ditambah berdirinya ini semenjak pandemi COVID-19 yang sempat melanda. Wisata Citalutuk ini menerapkan aturan pemerintah atau mendapat sertifikasi CHSE yang dimana itu menjadi syarat dari Kemenpap sendiri untuk tempat wisata. Harapan dari pengelola sendiri untuk wisata desa ini untuk mengalami perkembangan dari berbagai sektor dan mendongkrak potensi ekonomi dari warga sekitar sendiri. Demikian laporan langsung saya dari lokasi wisata alam Citalutuk. Terima kasih rekan Ariska dan Tribuner, selamat sore. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Apisah dari Tribun Jabar. Tribuners, di kawasan Sukajaya, Sumedang Selatan terdapat satu kafe unik, namanya The Landing Sumedang Tribuners. Kafe yang satu ini cukup berbeda dengan kafe pada umumnya, sebab The Landing Cafe Sumedang dipenuhi dengan pernak-pernik klasik yang dikonstruksikan menjadi benda-benda fungsional dan bernilai. Menariknya lagi, kopi yang disajikan di kafe ini pun khas perkebunan kopi di Sumedang Tribuners. Dan bagaimana suasana nongkrong di sana akan disampaikan oleh rekan Kiki Andriana dari Tribun Jabar. Silakan rekan Kiki. Baik, benar Tribuners, tak hanya identik dengan penganan tahu, Kabupaten Sumedang memiliki tempat untuk menyeruput kopi Tribuners. Jika Tribuners sedang berkunjung ke wilayah Sumedang, Tribuners wajib mencoba menikmati kopi di Cafe The Landing. Cafe ini tepat berada di samping lapangan landing atau tempat mendarat para atlet para layang Tribuners. Bukan hanya strategis, KP yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan ini cukup menarik Tribuners lantaran KP ini sentuhan klasiknya yang membuat siapapun pengunjungnya bakal terkesan Tribuners. Tak hanya itu, ruangan KP ini semi terbuka, udara segar dari perbukitan menghembus wangi pesawahan Tribuners yang tentunya semakin membuat nikmat prosesi menyeruput kopi di tengah pernak-pernik klasik di dalam KP tersebut. KP yang berlokasi tak jauh dari alun-alun Kabupaten Sumedang ini menyediakan kopi andalan, salah satunya kopi kelabu Tribuners. Kopi ini merupakan kopi khas dari perkebunan Sumedang, yakni seduhan kopi Liberica dengan susu segar. Kopi ini hanya dibanderol seharga 21.000 Tribuners. Selain itu, di tempat ini Tribuners bukan hanya bisa menikmati berbagai varian kopi, tetapi juga bisa menikmati sejumlah penganan ringan hingga nasi liwet Tribuners. Demikian Ariska yang dapat saya sampaikan. Baik rekan Kiki Andriana dari Tribun Jabar, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, di dekat sirkuit Lantan, Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, terdapat kuliner unik, yakni cobek bakar Tribuners. Sama seperti namanya, beragam sajian di tempat ini dimasak langsung di atas cobek, mulai dari ikan bakar cobek, ayam bakar cobek, hingga stik dalam cobek. Selain menu-menu andalan tersebut, di tempat ini Anda juga bisa menikmati sajian kelapa bakar yang langsung dipetik di halaman resto. Dan bagaimana kelezatan aneka menu ini akan disampaikan oleh rekan Setiawati Indah Sugianto dari tribunlombok.com. Silakan rekan Indah. Baik, terima kasih rekan Ajda. Nah, cobek ini, warung makan cobek bakar ini terletak di Desa Kelatan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Terdapat menu unik dari menu cobek bakar ini, yaitu ada menu ikan, ayam, dan stik cobek yang dimasak langsung di tempat cobeknya tersebut. Selain itu, warung makan ini dilengkapi juga pesawahan di sana dengan menambah pedesaan di Nusa Tenggara Barat. Nah, harganya di sini hanya mulai dari 5.000 hingga 20.000 saja udah bisa menikmati makanan bakar cobekan ini. Nah, selain lokasinya
strategis di sana. Lokasinya berdekatan dengan pemandian wisata yaitu Benang Struktur dan Benang Kerambu. Selain itu sejauh juga dengan sirkuit 8 atau dan sebagainya. Dan warung makan ini tidak pernah sepi pengunjung karena selalu ramai setiap harinya. Pemilik warung makan dari cobek bakar ini yaitu Haji Manan Indrawantara baru menjalani usaha ini selama 7 bulan, sudah meraih keuntungan atau offset setiap bulannya itu puluhan juta rupiah. Nah, itu saja yang bisa sampaikan laporan langsung dari lapangan. Terima kasih, kembali lagi ke rekan Ariska. Baik, rekan Setiawati Indah Sugianto dari tribunlombok.com. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, saat mendengar wisata Bali, pasti banyak yang teringat dengan Pantai Kuta. Padahal selain Pantai Kuta, ada pula pantai lain yang tak kalah menarik, Tribuners. Satu di antaranya ada Pantai Batu Belik. Meski tak setenar Pantai Kuta, keindahan Pantai Batu Belik mampu membius wisatawan. Suasana di Pantai Batu Belik juga sangat tenang dan tidak terlalu ramai, Tribuners. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Arini Valintia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi memang wisata Pantai Batu Belik ini tidak sepopuler dengan wisata Pantai Kuta. Namun ini bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi Tribuners yang ingin mencari sunset dan juga suasana pantai yang begitu tenang, itu bisa datang di Pantai Batu Belik karena daya pikat yang memukau di pantai ini itu menampilkan keindahan alam dan juga suasana pantai yang tidak dimiliki pantai lain. Salah satunya yaitu di sini Tribuners bisa menikmati sunset, terus kemudian juga ada alunan musik di sepanjang warung-warung yang ada di Pantai Batu Belik ini. Memang tidak semahal dengan beach club yang ada di sekitaran pantai ini, namun Tribuners yang ingin low budget, tapi sambil bisa berlibur, bisa banget untuk meluangkan waktu ke Pantai Batu Belik. Nah, di Pantai Batu Belik ini, Tribuners bisa menikmati sunset sembari mendengarkan alunan DJ musik, karena di sepanjang warung-warung yang ada di Pantai Batu Belik ini, mereka menampilkan DJ ataupun musik-musik untuk mengiringi Tribuners bersantai di sini. Nah, apa aja sih aktivitas yang bisa Tribuners lakukan di Pantai Batu Belik ini? Yaitu Tribuners bisa melakukan voli pantai, kemudian jogging, kemudian bersantai dan juga berselancar. Karena memang di sepanjang Pantai Batu Belik ini ada jogging track, tepatnya di dekat parkiran. Itu Tribuners bisa melakukan olahraga tipis-tipis, sembari kita juga bisa melihat sunset. Nah, di ombak Batu Belik ini, rekan Ariska, ini menjadi salah satu incaran para surfer, terutama wisatawan mancanegara, karena memang ombaknya di sini nggak terlalu gede, nggak terlalu besar, tidak sebesar Pantai Kuta, dan juga bagi wisatawan mancanegara yang sudah berumur itu kebanyakan menghabiskan waktu di Pantai Batu Belik ini karena memang lokasinya yang cukup strategis, yaitu berada di Kerobokan, di dekat Canggu, kemudian juga suasana yang ada di Pantai Batu Belik ini masih sangat private. Sebenarnya tidak ada biaya masuk untuk memasuki kawasan Pantai Batu Belik ini, hanya saja Tribuners dikenakan biaya parkir bagi sepeda motor yaitu 2.000 dan juga untuk kendaraan roda 4 yaitu mobil 5.000. Nah, pantauan Tribun Bali pada hari Minggu 27 November 2022 di kawasan Pantai Batu Belik ini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, ataupun warga lokal. Karena di sini, kalau Tribuners mau healing dengan low budget, di sini tuh tepat banget karena memang harga yang ditawarkan oleh beberapa warung di sini start dari 5.000 aja untuk makanan dan juga minuman. Itu tidak ada minimum spend untuk kita duduk di daybed seperti yang ada di video itu. Tapi untuk di beanbag maksud saya, tapi untuk kita duduk di daybed itu ada minimum spend yaitu 150.000 per orang. Jadi bagi Tribuners yang tidak ingin mengeluarkan budget yang terlalu berlebihan, bisa duduk
di beanbag yang ada di sekitaran warung di Pantai Batu Belik. Seperti itu rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih atas laporan Anda. Tribuner, sepak bola merupakan salah satu olahraga yang cukup menyenangkan bagi banyak orang. Namun apabila bola yang digunakan diganti dengan bola api, olahraga yang satu ini akan lebih menantang Tribuners. Meski demikian, sepak bola api juga banyak diminati. Bahkan sepak bola api biasanya dijadikan olahraga rutin oleh santri di pondok. Dan untuk mengetahui trik para pemain dalam menahan panas, kita sudah tersambung dengan rekan Febrianto Ramadhani dari Surya. Silakan rekan Febri. Baik, jadi sepak bola api itu berbeda dengan sepak bola pada umumnya ya. Permainan ini selain menyenangkan juga sangat menantang dan tentunya tertarik bagi mereka yang untuk memainkannya. Jadi olahraga yang identik dengan mengolah kulit bundar ini memang meskipun menyenangkan ya, tapi biar bagaimanapun bola yang digunakan itu terbuat dari batok kelapa tua yang sudah dibuang kulit luarnya, kemudian batok itu direndam di dalam minyak tanah dalam beberapa hari dengan tujuan agar minyak dapat meresap ke dalam batok. Terus kemudian dua pecinta sepak bola api ketika ditemui di Surabaya, Reza Ahmad Zaid dan Sudiarto Wijono, ketika ditemui di Surabaya Minggu 27 November 2022 ini mengungkapkan sejumlah kiat dan persiapan sebelum memulai olahraga sepak bola api. Jadi olahraga sepak bola api menurut Reza ini yang pertama dilakukan adalah berdoa dulu sebelum bertanding. Terus layaknya sepak bola biasa, ada dua tim yang bertanding di dalam permainan ini. Jadi biasanya tiap-tiap tim itu beranggotakan 5 orang, walaupun terkadang bisa lebih dari itu. Dengan mengikuti kesepakatan di antara kedua belah pihak tim yang akan bertanding tuturnya. Terus sebelum bermain, kedua tim yang bertanding memanjatkan doa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan. Bahkan ada juga yang melakukan ritual berpuasa selama beberapa hari sebelum pertandingan. Hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya para pemain mengoleskan minyak kelapa ke tangan dan kakinya. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi rasa panas bola api. Ketika batok kelapa sudah siap dipakai, maka dibakarlah dan kedua tim baru dikatakan bisa untuk bertanding terangnya. Kemudian dirinya menerangkan pertandingan ini dimainkan oleh laki-laki dewasa, walaupun terkadang perempuan ada yang juga tertarik untuk bermain. Untuk anak-anak kecil dilarang ya, karena permainan ini tidak diperkenankan dan dianggap sangat berbahaya. Terus juga sementara lapangan yang dipakai untuk bertanding relatif lebih kecil dari lapangan sepak bola biasanya. Ukuran lapangan yang dipakai biasanya sama lebarnya dengan lapangan futsal. Para pemain biasanya juga tidak memakai alas kaki sehingga membuat permainan menjadi menantang. Terus di tempat yang sama juga Sugiharto itu menyebut tidak ada durasi yang pasti untuk permainan ini, melainkan berdasarkan kesepakatan di antara kedua tim, dan tim yang mencetak gol terbanyak akan menjadi pemenangnya. Lebih baik permainan sepak bola api ini dimainkan di malam hari agar menyala api tampak lebih jelas dan tentunya lebih menarik. Jadi Sugiharto menyampaikan melalui sepak bola api ini merupakan pembelajaran tersendiri ya bagi manusia agar terhindar dari siksa api neraka, karena kan
sepak bola ini kan memakai api. Terus juga sepak bola api ini juga menjadi olahraga rutinan di pondok pesantren ya, terutama di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, rekan Febrianto Ramadhani dari Surya, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Selesai direvitalisasi, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII tampil dengan wajah baru. Namun sayangnya hingga saat ini Taman Mini Indonesia Indah masih dalam tahap uji coba, Tribuners. Sehingga kuota pengunjung yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah pun dibatasi oleh pihak pengelola. Padahal saat ini sudah banyak wisatawan yang menantikan untuk berlibur dan melihat secara langsung wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Dilansir dari tribuntravel.com melalui akun Instagram resmi Taman Mini Indonesia Indah, beberapa bagian tempat wisata itu kini menjadi lebih menarik. Bahkan tempat wisata yang satu ini kini didukung oleh teknologi digital, Tribuners. Seperti pada penerapan transaksi tiket masuk yang bisa didapatkan secara online. Jadi wisatawan yang ingin berkunjung tinggal membeli tiket di laman resmi Taman Mini Indonesia Indah dan menunjukkan kode QR saat sudah di lokasi wisata. Taman Mini Indonesia Indah saat ini juga dibangun menjadi rumah untuk para pejalan kaki, Tribuners. Mulai dari trotoar hingga area pedestrian kini dibuat semakin lebar dan inklusif agar nyaman untuk berjalan untuk semua kalangan. Saat berada di tempat ini, wisatawan dilarang menggunakan kendaraan bermotor dan hanya boleh berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan layanan shuttle bus. Diketahui layanan shuttle bus ini disediakan langsung oleh pihak pengelola. Total ada 10 bus listrik bebas emisi yang bisa dinaiki oleh semua penumpang secara gratis. Untuk bisa menikmati layanan ini, wisatawan tinggal mengantri di halte yang sudah disediakan di beberapa titik. Selain trotoar, jalan kaki di Taman Mini Indonesia Indah juga semakin asyik karena kondisi lingkungannya yang sejuk. Mengambil konsep green, Taman Mini Indonesia Indah saat ini didominasi dengan 70% area terbuka hijau dan 30% sisanya adalah bangunan. Menariknya di Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat area taman yang indah yang bisa dijadikan tempat istirahat atau sekedar bersantai menikmati pemandangan. Taman Mini Indonesia Indah yang banyak dikenal akan anjungan provinsinya itu, kini juga semakin lengkap dengan hadirnya spot kuliner terpadu, Tribuners. Di area tersebut, terdapat sejumlah penjajah kuliner Nusantara dengan beragam menu yang enak dan bervariatif. Ditambah lagi, tempatnya yang teduh, sangat cocok untuk makan sendiri atau bareng teman-teman. Setelah direvitalisasi, Taman Mini Indonesia Indah kini juga memiliki gedung bertingkat yang difungsikan sebagai lahan parkir terpadu. Gedung tersebut memiliki kapasitas sekira 560 mobil, 300 motor, dan area parkir bus berkapasitas 20 lot. Ada pula parkir VIP di Plaza Utama, Plaza Selatan, Tugu Api Pancasila, dan depan Keongmas dengan total kapasitas kurang lebih 160 lot. Tak hanya itu, saat ini Danau Archipelago juga menjadi spot ikonik di Taman Mini Indonesia Indah karena dibuat cukup unik, Tribuners. Sebab di tengah-tengah Danau Archipelago terdapat gundukan tanah yang dibuat menyerupai peta pulau-pulau di Indonesia. Tak sekedar gundukan tanah, areanya juga ditumbuhi rumput hijau sehingga terlihat bak miniatur pulau aslinya. Tribuners, event Moro Borobudur 2022 akan kembali digelar, tepatnya pada tanggal 30 November 2022 di Balkondas PLN Ngadirejo Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Informasi tersebut disampaikan oleh pihak penyelenggara Moro Borobudur 2022 melalui akun Instagram resminya @moro_borobudur. Seperti tahun-tahun sebelumnya,
Moro Borobudur 2022 akan diselenggarakan secara meriah Tribuners. Berbagai rangkaian acara yang mengangkut konsep perpaduan antara budaya kontemporer dan tradisional Jawa pun juga akan ditampilkan. Menariknya lagi, Moro Borobudur 2022 kali ini juga akan menggelar sebuah konser musik dengan mengundang musisi ternama tanah air, seperti Guyon Waton atau sebuah grup musik yang menyuguhkan lagu-lagu bergenre dangdut modern. Namun selain Guyon Waton, ada pula line up lain yang tak kalah menarik Tribuners. Namun sedikit berbeda karena line up-nya akan diisi oleh beberapa kelompok yang akan menampilkan beragam karya seni tari. Mulai dari topeng ireng, senda tari manohara, plente percussion, dan juga masih banyak lagi. Selain mengumumkan tanggal dan lokasi acara, pihak penyelenggara juga telah merilis harga tiket sejak jauh-jauh hari. Tak perlu khawatir soal harga karena tiket konser Guyon Waton hanya dibanderol dengan harga Rp50.000 saja untuk stok terbatas. Sementara untuk harga tiket reguler, Moro Borobudur hanya mengenakan biaya seharga Rp75.000. Tiket Moro Borobudur ini bisa Anda dapatkan secara online melalui loket.com Tribuners, yakni dengan cara masuk ke laman loket.com, lalu ketik Moro Borobudur konser dengan kolom pencarian. Langkah selanjutnya, Anda bisa mengisi data diri dan pastikan sudah melakukan vaksinasi dosis kedua. Setelah selesai, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Apabila sudah, klik bayar tiket dan e-tiket akan dikirimkan melalui email. Sebagai informasi, Moro Borobudur rencananya akan digelar dengan jadwal pukul 16 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum datang ke lokasi, ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh Anda lakukan saat berada di Moro Borobudur. Untuk benda yang boleh diperbolehkan, ada kamera, jas hujan, botol minum, serta uang cash lebih. Sementara untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan, diantaranya membawa makanan dan minuman dari luar kecuali air putih, obat-obatan terlarang, senjata tajam, hingga hewan peliharaan. Tribuners, saat di Medan, Sumatera Utara, Anda tak perlu bingung mencari tempat wisata ramah keluarga. Sebab di sana ada Medan Zoo atau yang banyak dikenal sebagai kebun binatang Samalingkar, Tribuners. Saat mengunjungi tempat wisata ini, Anda bisa melakukan berbagai aktivitas seru seperti melihat beragam satwa langka. Mulai dari harimau Sumatera, benggala, beruang, orang hutan, kera, buaya, ular, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak satwa di Medan Zoo, gajah Sumatera yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan jenis gajah lainnya menjadi primadona para pengunjung. Lalu satwa lain yang menarik perhatian datang dari kelompok unggas dan burung Tribuners. Menariknya di Medan Zoo ini pengunjung bisa melihat langsung sejumlah burung yang dilindungi, seperti kakatua, jalak Bali, merak, dan lain sebagainya. Saat melihat satwa selama di Medan Zoo, Anda pun bisa piknik bersama keluarga. Tempat wisata seluas 30 hektar ini juga memiliki suasana tenang, asri, dan udara yang segar karena dihiasi dengan pepohonan hijau. Lantaran memiliki tempat yang cukup luas, Anda bisa menyewa delman ataupun cepat berkeliling dengan berjalan kaki. Sembari menaiki delman, Anda pun bisa puas menjelajahi Medan Zoo Tribuners. Anda pun bisa naik kuda atau gajah saat berada di tempat wisata ini. Sementara bagi Anda yang gemar selfie, Medan Zoo juga memiliki segudang spot foto yang bisa memanjakan Anda selama liburan. Bahkan hampir di setiap sudut Medan Zoo, Anda akan menemukan spot selfie Tribuners. Selain itu, di Medan Zoo ini pengunjung juga bisa mengajak si kecil untuk berpetualang dan mencoba outbound. Pilihan wahana outbound di tempat ini pun beragam Tribuners. Mulai dari trampolin, jembatan tali, jaring tali, ayunan, prosotan, kuda putar, hingga flying fox.
Berbagai keseruan ini bisa Anda nikmati hanya dengan membayar tiket masuk sebesar 15.000 saja saat weekday dan 20.000 saja saat weekend. Jadi apabila penasaran, Anda bisa langsung menuju ke Medan Zoo. Tepatnya tempat wisata ini berada di Jalan Bunga Rampai 4, Simalingkar B, Ujung Labuhan, Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Fasilitas yang bisa Anda dapatkan di tempat ini juga cukup lengkap, Tribuners. Di antaranya ada area parkir luas, kantin, musola, tiket, dan masih banyak lagi. Untuk jam bukanya, Medan Zoo dibagi menjadi 2. Setiap hari Senin hingga Jumat, Medan Zoo buka mulai pukul 9 hingga 16:30 waktu Indonesia Barat. Sementara saat weekend dan hari libur nasional buka mulai pukul 8:30 hingga 17:30 waktu Indonesia Barat. Tribuners, bagi Anda warga Maluku Utara yang ingin melihat keindahan Raja Ampat, Anda tak perlu pergi jauh-jauh ke Papua Barat. Sebab Pulau Tawale, Halmahera Selatan, Maluku Utara punya alternatif yang tak kalah menarik, Tribuners. Bahkan keindahan Pulau Tawale ini juga menarik perhatian Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Seperti yang diketahui, baru-baru ini Sandiaga Uno melihat secara langsung wisata bawah laut yang ada di Maluku Utara, terutama di Kabupaten Halmahera Selatan. Didampingi oleh Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik, Sandiaga Uno mengunjungi gugusan Pulau Tawale, Tribuners, tepatnya pada hari Sabtu 26 November 2022 lalu. Dalam kunjungannya tersebut, Sandiaga Uno dan Usman menyempatkan diri untuk berenang dan mengayuh perahu kayak di sekitar gugusan Pulau Tawale. Dari sana, Sandiaga Uno pun benar-benar mendapati bahwa terdapat pulau dengan daya tarik pendukung seperti halnya Raja Ampat di Papua Barat. Tak heran apabila kawasan itu mendapat julukan sebagai Raja Ampat baru oleh para pendatang. Dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno juga sempat menceritakan pengalaman berenangnya, di mana menurutnya gugusan Pulau Tawale menyajikan beraneka ragam biota laut, sehingga berenang di tempat tersebut bisa menjadi suatu pengalaman yang sangat berkesan dan berharga baginya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Pulau Tawale sangat mengesankan, sebab menyuguhkan hamparan hutan hijau serta air laut berwarna biru nan jernih. Lantaran keindahan yang dimilikinya ini, Pulau Tawale pun disebut sebagai spot diving terbaik di dunia. Bahkan selain memiliki gugusan Pulau Tawale sebagai destinasi wisata bawah lautnya, tempat ini juga memiliki banyak lagi destinasi wisata bawah laut di Halmahera Selatan yang bisa dieksplorasi dan dikembangkan, sehingga bisa membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Selatan, Tribuners. Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa keindahan Maluku Utara mengingatkan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, terutama kekayaan biota lautnya. Terlebih di kawasan Indonesia Timur, ternyata masih banyak daerah-daerah yang punya potensi wisata bawah laut indah dan kaya seperti halnya di Provinsi Maluku Utara. Menurut Sandiaga, Maluku Utara tidak hanya dianugerahi dengan pemandangan permukaan laut yang indah dihiasi dengan gugusan kepulauan dan gunung, namun juga dilengkapi dengan keindahan bawah lautnya yang mempesona serta dijadikan sebagai daya tarik wisata unggulan.
Alia Gwindi Miss Universe Swiss 2022 baru-baru ini melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam kunjungannya kali ini, Alia Gwindi melakukan berbagai aktivitas menarik Tribuners, termasuk mencoba naik kereta api Gajayana Luxury saat perjalanan dari Tulung Agung menuju Yogyakarta. Momen keseruan Alia Gwindi saat naik kereta api Gajayana Luxury terlihat melalui unggahan video di akun Instagram @kai121. Dalam perjalanannya, dari Tulung Agung menuju Yogyakarta tersebut, Aliana Gwindi mengaku sangat senang bisa menaiki kereta api Gajayana Luxury. Menurut Alia Gwindi, ruangan kereta api Gajayana Luxury sangat luas. Selain itu, menurutnya layanan di kereta Gajayana Luxury pun luar biasa dan memuaskan Tribuners. Terlebih dengan adanya pemandangan alam yang bisa ia nikmati di sepanjang perjalanan. Ia pun mengaku sangat senang karena bisa menemukan hal-hal baru dan menikmati semua itu melalui perjalanan dengan kereta api. Diketahui sebelumnya, Gajayana Luxury sendiri merupakan sebuah gerbong kelas luxury dalam rangkaian kereta api Gajayana. Dalam gerbong yang satu ini memang memiliki fasilitas yang mewah Tribuners. Bahkan disebut-sebut setara dengan fasilitas kelas bisnis dalam pesawat terbang. Interior dalam kereta api Gajayana Luxury juga dibuat sedemikian rupa hingga sangat mirip dengan pesawat terbang. Di kereta Gajayana Luxury, semua kursi dapat direbahkan hingga 140 derajat secara elektrik dan diputar 180 derajat. Kursi dalam kereta ini juga memiliki sandaran kaki elektrik, USB charging power source, dan juga televisi. Untuk konfigurasi kursinya sendiri, kereta api Gajayana Luxury menerapkan format 21 Tribuners, di mana 2 kursi ada di sebelah kanan dan 1 kursi di sebelah kiri, dengan total 26 kursi dalam satu gerbong. Jarak antara kursi di kereta api Gajayana Luxury ini pun dibuat dengan sangat luas, sehingga penumpang bisa merasa nyaman selama dalam perjalanan. Dilengkapi pula dengan sejumlah fasilitas pendukung lainnya Tribuners, seperti foldable food tray, selimut, bantal, handuk, train attendant button, dan juga layar baca, serta fasilitas kenyamanan penumpang lainnya Tribuners, termasuk minibar di salah satu ujung serta kamar mandi eksklusif untuk penumpang. Tak hanya itu, untuk menjamin kenyamanan penumpang, pramugari juga akan selalu standby di dalam gerbong di kereta api Gajayana Luxury. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari guru-guru pesantren banyaknya dibunuh. Apa yang Islam itu dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentakne pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia.
Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Musso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Saya seangkatan jenengan saya seger. Ini di mana di jalan sini jalan semua itu pakai ireng itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil, orang tua saya mau diambil sudah didaftar tapi alhamdulillah orang nanti diambil karena pamong praja ya. Pembunuhan itu sampai naik mas dulu. Jadi potong itu saya tahunya itu di apa ini Sungai Madiun itu loh. Itu saya tahu hanya tinggal satu dipotong itu aja. Tinggal itu, waduh aku. Tapi kayak beleh, pitek aku. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu di apa ya ning dhuwure tembok dhuwur itu kepala manusia taruh situ itu ada juga pernah dulu ya. Kan ngeri sekali lah zaman dulu ya. Ngeri ya, ini kadang-kadang itu kalaupun jangan datang sini itu saya ingat dulu itu ngeri ya. Ingat lagi kadang-kadang itu. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan
Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap kaum santri. Mereka menyerbu berbagai tempat, terutama pondok pesantren yang dianggap sebagai musuh dari kelompok kiri atau kelompok komunis. Dengan semboyan mereka harus mencari orang-orang yang bukan merah untuk digantikan sebagai orang-orang yang merah. Itu adalah semboyan dari komunis di Madiun pada saat itu. Sejak awal memang FDR itu sudah mengincar pondok pesantren yang namanya Sabilil Mutakin atau pondok pesantren Takeran. Pesantren Takeran Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 28 November 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. 4 terdakwa dugaan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir Yosua dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 November hari ini. Keempat terdakwa yang bersaksi tersebut diantaranya yakni Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, dan Arif Rahman Arifin. Mereka akan dimintai keterangan untuk terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Rizky Sandi Saputra, reporter Tribun News. Silakan laporannya, rekan Rizky Sandi. Ya, selamat sore Justina dan juga Tribuners. Benar bahwa pada hari ini Senin 28 November 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana atas tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua, di mana pada hari ini jaksa menghadirkan setidaknya ada 7 orang saksi begitu yang dihadirkan, di mana 4 diantaranya merupakan para terdakwa di perkara lain atau dalam hal ini perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir Yosua. Keempat terdakwa tersebut diantaranya yakni Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin. Justina dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa di mana dalam keterangannya tadi Arif Rahman Arifin merupakan sosok yang diminta oleh atasannya dalam hal ini Agus Nurpatria untuk membelikan peti jenazah begitu dalam kondisi terbaik untuk jenazah dari Yosua Huta Barat. Arif Rahman tadi disebutkan bahwa mendapat perintah tersebut setelah Brigadir Yosua atau jenazah Yosua selesai diotopsi di rumah sakit Polri Kramat Jati begitu Justina. Dan sebagai informasi Justina, hingga saya melaporkan saat ini proses persidangan masih berjalan begitu dengan pemeriksaan saksi untuk saksi Arif Rahman Arifin dan juga beberapa saksi lainnya. Dan juga Justina, sebagai informasi untuk sidang besok di mana yang akan menjalin persidangan yakni terdakwa dari Verdi Sambo atau mantan Kadif Propam Polri dan juga sang istri yakni Putri Chandrawati. Mungkin itu Justina yang bisa disampaikan sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan proses persidangan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky Sandi. Selamat bertugas kembali. Menteri BUMN Erick Thohir berperan penting dalam mengurus pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Erick Thohir pun meyakinkan ia tak sedang menyalahgunakan jabatan, meski mengurusi perhelatan pernikahan keluarga Presiden tersebut. Ia mengaku sudah menganggap Kaisang seperti keluarga sendiri. Diketahui putra Erick Thohir, Mahendra Agahan Thohir, merupakan Presiden Komisaris PT Persis Solo Saestu bersama Kaisang. Erick pun meyakinkan bahwa selama mengurusi pernikahan, tugasnya sebagai menteri tak dikesampingkan. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo. Silakan laporannya rekan Ahmad Syarifuddin.
Ya, benar rekan Justina dan Tribuners bahwa Erick Thohir berperan penting dalam mengurusi segala yang harus dibutuhkan untuk pernikahan Kaisang dan Erina di Solo, dan menurutnya sudah selayaknya ia membantu rekan bisnis putranya yang sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Gitu. Jadi ketika ada yang butuh bantuan, maka dalam konteks itu biasa dilakukan. Dan kemarin pada saat Menteri BUMN Erick Thohir melakukan gladi bersih, pada Minggu 27 November 2022. Gladi bersih ini mensimulasikan kirap dari Loji Gandrung sampai Puro Mangkunegaran. Jadi dan di situ nanti Puro Mangkunegaran akan dijadikan resepsi untuk pernikahan Kaisang dan Erina. Begitu, rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifuddin, reporter Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tayangkan wawancara dari Menteri BUMN Erick Thohir. Ya, saya rasa begini, kan Mas Kaisang itu sudah seperti keluarga saya, keponakan lah. Sehari-harinya juga kan sama Mas Aga, itu ngurus bola itu, ya kan? Tiap minggu juga ketemu. Nah, ketika kami keluarga sama Kanjeng Gustin juga udah kenal lama, ya kita saling membantu. Kalau ada yang susah, ada yang perlu bantuan, kita lakukan. Dan konteks-konteks itu saya rasa sebuah hal yang maklum dan biasa. Dan saya juga pastikan kerja-kerja saya didukung tim kok. Ya, perusahaan-perusahaan BUMN itu punya direksi, komisaris, wakil menteri, semua bekerja dengan baik gitu. Dan saya sendiri Senin sampai Jumat memastikan ya kegiatan-kegiatan Anda BUMN berjalan dengan baik. Kemarin saja saya ke Danau Toba, salah satunya melihat bagaimana kita ferry ASDP yang selama ini tidak beroperasi di Danau Toba, kita sudah aktifkan kemarin 2 untuk mendukung apa? Komunitas yang ada para wisata nasional. Belum lagi kemarin di Danau Toba kan kita juga menanam pohon, ya penghijauan. Itu yang kita mau dorong, ya jangan tercampur-campur. Kegiatan proyek pembangunan pabrik smelter nikel high pressure acid leasing di Pomala, Kolaka, Sulawesi Tenggara dimulai. Hal ini ditandai dengan penekanan tombol di layar oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Minggu 27 November 2022. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Amelda Devi, reporter Tribun Sultra. Silakan laporannya rekan Amelda Devi. Ya, baik, terima kasih rekan Yusnita. Dari Pomala kami menyampaikan kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama dari proses proyek pembangunan pabrik smelter nikel milik PT Vale di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tepatnya dilakukan kemarin hari Minggu siang, ditandai dengan peletakan batu pertama secara virtual dengan menekan layar oleh Bapak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bersama dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Madi, juga Presiden Direktur dari PT Vale Febriani Fedi, kemudian Bupati Kolaka, kemudian CEO PT Vale Indonesia dan juga PT Vale yang dari pusat dan pihak mitra dari PT Vale yakni Chairman dari Huayo yakni Chairman Chen dan juga beberapa pejabat lainnya yang menghadiri kegiatan tersebut. Ya, peresmian pembangunan pabrik smelter nikel di Pomala ini diprediksi akan menghasilkan 120.000 metrik ton per tahunnya, di mana pabrik smelter ini akan mengolah nikel limonit menggunakan teknologi dari Huayo yang menjadi mitra dari PT Vale, yang akan dihasilkan
yakni pengolahan nikel limonit ini menggunakan teknologi HPAL atau high pressure acid leaching yang akan menghasilkan mixed hydroprecipitate atau MHP yang merupakan salah satu bahan utama pembuatan baterai listrik. Ya, nantinya pabrik ini digadang-gadang sebagai penghasil nikel atau bahan untuk pembuatan baterai terbesar di dunia, karena PT Vale sendiri sebelumnya sudah memiliki perusahaan di Sarawak, kemudian kemarin membangun di daerah Komala, dan berikutnya direncanakan akan membuka lahan juga di Bohadoki. Nah, untuk di smelter Komala ini ditargetkan akan menghasilkan 120.000 ton. Ya, sehingga ke depan diharapkan hadirnya blok Komala ini dapat juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar tentunya. Direktur dari PT Vale sendiri juga menyampaikan dengan hadirnya blok Komala ini juga akan menyerap sekiranya 12.000 tenaga kerja yang akan bekerja di Komala, smelter Komala. Ya, tentunya tenaga kerja yang akan direkrut diutamakan adalah warga lokal, yakni warga Kolaka. Namun jika tidak memenuhi kuota atau klasifikasi yang dibutuhkan, maka akan dilempar ke regional atau membuka lowongan kerja ke secara umum tentunya. Ya, selain itu diketahui investasi dari pembangunan pabrik ini senilai 45 miliar US dollar atau jika dikurskan dalam rupiah sebesar 70,65 triliun rupiah. Ya, proses pembangunan pabrik smelter ini ditargetkan rampung 2025 dan mulai beroperasi di tahun 2025 tersebut, sehingga selama proses pembangunan ini pihak PT Vale juga tidak hanya menunggu proses pembangunan selesai, namun ada CSR yang dilakukan juga, salah satunya yakni memanfaatkan atau memberi manfaat kepada para petani dengan melakukan pembinaan yakni Sri Organik dari PT Vale. Ya, tentunya banyak manfaat yang akan dilakukan oleh PT Vale. Salah satunya juga PT Vale berjanji ke depan akan membuat penyemayan di wilayah Komala yakni sebesar 50.000 kubik untuk lokasi penyemayan. Ya, hal ini dilakukan karena sebagaimana tugas dan tanggung jawab dari PT Vale yakni melakukan penambangan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ya, inilah yang membedakan PT Vale dalam melakukan pengelolaan. Bahkan pengelolaan itu juga diakui oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, di mana beliau mengakui pengelolaan dari PT Vale ini memang sangat baik, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan. Ya, salah satunya yang sebagaimana yang terjadi di Sorowako. Demikian, Isma. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Amelda Devi, reporter Tribunnews Sultra. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jadi espal itu yang terbesar di dunia ada di kita, ada di Pulau Halmahera itu ada 20.000 sudah ekspor, ada di mana di Morowali itu ada 30.000, di sini 120.000 ton. Jadi kita yang terbesar di situ. Kalau dibandingkan sama smelter yang lain tuh kayak NHF gitu, macam-macam produknya, kan tidak semua HPAL. Ada produk HPAL, ada nanti untuk membuat tadi katoda, ada yang membuat tadi untuk processor, ada yang macam-macam. Ada tantangan investasinya nggak, kalau dibandingkan? Ada tantangan investasinya nggak, kalau dibandingkan
Tantangan investasi. Nggak ada tantangan. Apa tantangan? Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Semua kalau untuk membuat baik, tapi lingkungan menjadi nomor satu. Pak Luhut tadi sempat bilang WTO di WTO tuh Pak. Ya, kita lawan. Karena menurut saya tidak adil. Jadi itu sebabnya kita bikin South-South Cooperation. Jadi negara-negara South-South yang memiliki mineral, kita satu, kita lawan. Kenapa saya mesti harus ekspor ke kamu? Nilai tambahnya di tempatmu, baru kau kasih ke saya. Saya mesti bikin negeri saya dong. Supaya nilai tambahnya seperti sekarang. Kalau tidak ada hilirisasi, ekonomi Indonesia hari ini tidak seperti ini. Tapi bandingnya kapan Pak? Apa ya? Kita lagi jalan banding. Dan itu masih jauh, bisa sampai tahun 2028 ya. Jadi dari 2028 kita sudah. Pak Luhut tentang kebijakan yang akan Bapak lakukan minggu depan dengan ya kita mau membuat contoh model yang akan dilakukan oleh Vale Indonesia. Percontohannya seperti apa Pak? Mungkin kriterianya mereka punya mereka punya nursery yang bagus, dia lakukan tiap tahun 300 hektar untuk replanting, kemudian pengolahan tanah dan sebagainya. Saya lihat kemarin sangat baik. Satu unit truk bermuatan wortel terbalik di depan pusat perbelanjaan Sekumpul, Jalan Menteri 4, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 28 November. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tunggal tersebut. Namun muatan wortel terpaksa diangkut ke mobil pickup lain. Sementara itu Rahmat, pedagang ketoprak di dekat mobil truk terbalik, mengaku sudah sering menyaksikan mobil terperosok saat memasuki kawasan pusat perbelanjaan Sekumpul. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh reporter Banjarmasin Pos, rekan Muhtar Wahid. Silakan laporannya, rekan Muhtar Wahid. Baik, rekan Justina, dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pagi tadi ya, telah terjadi peristiwa kecelakaan tunggal yang dialami satu unit truk bermuatan sayuran wortel ya, ketika ingin memasuki kawasan pusat perbelanjaan Sekumpul atau terkenal dengan Pasar Sekumpul di Jalan Menteri 4, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Syukurnya dalam musibah itu tidak terdapat korban jiwa ataupun luka ringan, luka berat tidak terdapat, karena itu adalah belokan untuk memasuki ke kawasan pasar di bagian belakang untuk menurunkan barang-barang, dan itu biasa mobil-mobil besar yang bermuatan dan kecil juga lewat di situ. Nah, hari itu naas dialami pengemudi truk sehingga ban belakangnya itu lepas dari jembatan. Salah satu penjual ketoprak ya namanya di situ. Pak Rahmat mengaku bahwa di kawasan itu sering terjadi kecelakaan atau mobil yang terperosok ban belakangnya itu ketika melewati lintasan itu ya, semacam jembatan di atas saluran air. Dan dia berharap supaya ada perhatian dari pihak terkait, terutama pengelola, agar tidak terjadi lagi korban laka lantas tunggal di situ. Beruntung mobil itu kembali dievakuasi oleh Rantis, mobil Sabhara Polres Banjar ya, setelah evakuasi sayuran wortel dipindahkan ke pickup. Demikian Justina, laporan Muhtar Wahid dari Kabupaten Banjar. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Muhtar Wahid, reporter Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Total pasien korban gempa bumi Cianjur yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD saat ini hanya tersisa 5 orang. Ia mengatakan kelima pasien tersebut belum dipulangkan lantaran kondisi kesehatannya belum membaik. Adapun rata-rata pasien tersebut mengalami luka ringan, sedang, dan penyakit pasca bencana. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Versianus Waku, reporter Tribun News. Silakan laporannya rekan Versianus Waku. Ya, baik rekan Justina dan Tribuners sekalian. Ya, tadi per pukul 10 pagi tadi, total pasien korban gempa bumi Cianjur yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan yakni hanya tersisa 5 orang.
seorang petugas kesehatan yang berada di lokasi mengatakan kelima pasien tersebut belum dipulangkan lantaran kondisi kesehatannya hingga saat ini belum membaik. Adapun kata dia, rata-rata pasien tersebut mengalami luka ringan, kemudian sedang, dan penyakit pasca bencana. Ia menjelaskan sejak hari kejadian hingga saat ini total ada 19 pasien korban gempa Cianjur yang meninggal di rumah sakit umum daerah Cimacan. Sementara untuk pasien yang dirawat, ia mengungkapkan hingga saat ini ada total 357 orang. Namun saat ini hanya tersisa ada 5 pasien yang sedang dilakukan perawatan di ruang rawat. Sebagai informasi Tribun sekalian, tadi juga baru saja tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban gempa Cianjur di desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Pantauan Tribun News di lokasi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, keduanya berhasil diangkat setelah tertimbun tanah longsoran oleh tim SAR gabungan dan dimasukkan ke kantong mayat. Kedua jenazah ini, kata salah seorang petugas SAR, mengatakan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Keduanya dalam posisi yang berdekatan. Dan perlu diinformasikan juga Tribuners sekalian, tadi juga saya sempat mengunjungi beberapa tenda posko pengungsian daripada para korban gempa bumi, di mana saat ini untuk distribusi logistik dari mereka mengatakan bahwa belum ada terkendala. Namun misalnya terkait dengan alas tidur daripada pengungsi mengalami kekurangan. Misalnya saat ini belum ada tikar yang kemudian mengalas mereka dan mereka terpaksa menggunakan alas terpal. Sekian rekan Yusina yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Versiones Waku, reporter Tribun News. Selamat bertugas kembali. Ruas Jalan Maribaya Timur, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diterjang longsor hingga menyebabkan akses 2 desa terputus pada Minggu 27 November 2022. Longsor tebing yang terjadi sekira pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Material tanahnya menimbun ruas jalan penghubung Desa Cibodas dan Desa Sunten Jaya, sehingga polisi memberlakukan penutupan jalur dan akses kendaraan dialihkan ke jalur alternatif. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung Barat menjelaskan potensi longsor susulan masih mungkin terjadi di Jalan Maribaya Timur, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Hilman Kamaludin, reporter Tribun Jabar. Silakan laporannya rekan Hilman Kamaludin. Ya, halo, selamat sore Yustina dan Tribuners. Terkait longsor di kawasan Jalan Maribaya Timur di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tersebut terjadi sekitar pukul 19.45 kemarin atau hari Minggu pagi, di mana longsor tersebut akibat tanahnya yang sudah labil, kemudian kemiringannya juga hampir 80 derajat, dan memang Badan Penanggulangan Bencana BPBD Bandung Barat juga menilai bahwa kawasan tersebut memang rawan terjadi longsor. Kemarin itu aparat petugas gabungan langsung membersihkan material longsor karena materialnya menutup semua bahu jalan hingga mengakibatkan kondisi arus lalu lintas terputus. Kondisi arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif karena kawasan jalan tersebut merupakan akses utama menuju objek wisata The Lodge Maribaya Lembang. Kemudian aparat kepolisian sejak pagi hari hingga malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat terus melakukan evakuasi material longsor dibantu dengan petugas dari Damkar, bahkan BPBD juga menurunkan sejumlah alat berat untuk mengeruk material-material longsor yang kebanyakan didominasi oleh batu. Dengan waktu sekitar 30 waktu Indonesia Barat kemarin malam, petugas gabungan berhasil melakukan evakuasi material longsor yang menghalangi bahu jalan tersebut. Sehingga sekitar jam 9 malam berdasarkan data BPBD Bandung Barat, akses jalan tersebut sudah kembali dibuka dan saat ini akses jalan sudah kembali normal dan sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Namun BPBD Bandung Barat mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati untuk melintasi jalan tersebut karena potensi longsor susulan masih memungkinkan terjadi, terutama saat turun hujan deras. Untuk antisipasi adanya longsor susulan tersebut, petugas dari BPBD
terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan buka tutup jalur, terutama ketika turun hujan deras, supaya tidak untuk menghindari adanya korban yang tertimbun material longsor. Karena longsor tersebut kemarin juga terjadi secara tiba-tiba yang diawali dengan urugan tanah seperti itu. Kemudian sejam kemudian langsung ambrol dan menimpa badan jalan. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Hilman Kamaludin, reporter Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Sudirianto. Oke. Baik, dapat saya laporkan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 27 November 2022, sekitar jam 9.35 telah terjadi longsor, tepatnya di Jalan Maribaya menuju Cibodas. Adapun tindakan yang kami lakukan yaitu melakukan penutupan sementara di sepanjang jalur Maribaya menuju Cibodas. Kemudian kami bekerja sama dengan BPBD, kemudian dari Kecamatan Desa Cibodas melakukan evakuasi terhadap material yang longsor. Kami juga memanggil dari damkar untuk membersihkan longsoran. Kemudian kami juga menunggu datangnya beko atau loader untuk mendorong longsoran. Untuk sementara jalur kami alihkan ke jalur-jalur kecil yang dari arah Lembang mau ke Cibodas kita alihkan ke Wangonsari. Kemudian yang dari arah Cibodas untuk Semarang kita tutup sementara. Demikian dapat kami laporkan sekitaran kejadian TKP longsor. 1 unit minibus dan 1 truk terlibat tabrakan di Jalan Raya Pangkal Pinang Muntok, ruas Desa Cengkong Abang, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka pada Minggu 27 November. Akibat kejadian tersebut, kendaraan yang terlibat tabrakan mengalami rusak berat, sementara supir dan penumpang hanya mengalami luka-luka tanpa korban jiwa. Informasi terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Dedi Marjaya, reporter Bangka Pos. Silakan laporannya rekan Dedi Marjaya. Ya, selamat sore. Dapat saya informasikan bahwa kemarin terjadi laka lantas yang melibatkan 3 unit kendaraan mobil di Jalan Raya Sungaliat Pangkal Pinang Sungaliat di ruas Desa Cengkong Abang, di mana kejadian tersebut bermula saat 1 unit mobil Pajero Sport yang berkecepatan tinggi hilang kendali, diduga sopir mengalami hilang kendali dan sempat keluar jalur aspal. Sopir berusaha untuk kembali ke jalur aspal, namun berakibat mobil melaju ke arah berlawanan sehingga sempat menyenggol bak truk dan terbalik hingga menabrak mobil minibus di depannya sehingga mengalami kondisi terbalik. Namun demikian, walaupun baik mobil minibus dan Pajero tersebut mengalami rusak berat, namun para pengendara yang terlibat tabrakan tidak mengalami luka yang berarti. Namun 2 unit mobil minibus jenis Pajero dan Suzuki R3 mengalami rusak berat akibat tabrakan tersebut. Kecelakaan tersebut kemudian ditangani oleh unit laka lantas Satlantas Polres Bangka, di mana kendaraannya dibawa menuju ke Polres Bangka, sementara para korban dilarikan ke rumah sakit. Saat ini kasus laka lantas yang melibatkan 3 kendaraan tersebut ditangani oleh Satlantas Polres Bangka. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Dedi Marjaya, reporter Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Seorang bocah perempuan kelas 5 sekolah dasar bernama Azira asal Korong Kampung Tengah, Balai Baik Malai, 3 Koto Aur Malintang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, diseruduk babi hutan. Kala itu Azira sedang bermain bersama teman-temannya. Wali Nagari Balai Bayak Malai 3 Koto Abu Zanar mengatakan peristiwa itu terjadi saat sejumlah warga tengah melangsungkan agenda buru babi pada Selasa 22 November lalu.
Informasi terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Rahmat Panji, reporter Tribun Padang. Silakan laporannya rekan Rahmat Panji. Baik, terima kasih rekan Justina. Ini saya laporkan bahwa pada hari Selasa kemarin itu terjadi sebuah kejadian yang mengakibatkan satu orang bocah berusia 10 tahun Azira itu mengalami diseruduk oleh babi hutan. Jadi Azira diseruduk, dalam kronologisnya itu Azira diseruduk ketika ia sudah pulang sekolah dan bermain bersama satu orang adiknya. Jadi Azira yang sedang bermain bersama seorang adiknya, di hari yang sama itu juga sedang berlangsung kegiatan buru babi mingguan di nagari tersebut. Sehingga babi yang awalnya tadi diburu dan belum dapat itu datang ke perkampungan Azira atau ke Jorong Azira yang jaraknya dari tempat berburu ada sekitar 5 km. Namun saat babi datang, Azira yang bersama adiknya, Azira coba melindungi adiknya, namun karena babi itu sudah terlalu dekat dengannya, Azira akhirnya disanduk oleh taring babi, sehingga namun adiknya selamat meskipun Azira harus dilarikan ke RSUD Lubuk Basung pada hari Selasa kemarin, dan Azira sempat dirawat selama 3 hari hingga hari Sabtu lalu, dan pada hari Sabtu sudah pulang dan saat ini sudah berada di rumah. Kondisi Azira, dia sudah diperban dan luka-luka di bagian kaki, paha, dan perut, serta juga sudah berada di rumah bersama keluarga. Namun Azira belum bisa atau belum diizinkan sekolah karena masih harus melakukan kontrol ke RSUD Lubuk Basung. Baik, segitu saja laporan saya rekan Justina. Terima kasih. Baik, terima kasih laporannya rekan Rahmat Panji dari Tribun Padang. Selamat bertugas kembali. Video pendek terkait klaim ikan beracun di Pasar Pelangi Malinau kini telah menyebar luas melalui media sosial di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada Minggu 27 November 2022. Dua potongan video berisi rekaman yang menyebutkan ikan yang baru dibeli di Pasar Pelangi Malinau diduga beracun tersebut direkam pada Sabtu 26 November sore. Kendati telah diklarifikasi oleh perwakilan pasar, video terkait tuduhan ikan beracun tersebut telah tersebar luas melalui grup media sosial. Informasi terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Silakan laporannya rekan Muhammad Supri. Baik, demikian. Terima kasih rekan Justina. Kemarin tepatnya hari Minggu 27 November 2022, dua potongan video pendek durasi 13 dan 19 detik di mana perekam menyebut bahwa ikan yang baru saja dibeli dari sebuah pasar di Kabupaten Malinau diklaim mengandung zat atau bahan pengawet berbahaya. Dalam dua potongan video pendek tersebut ditampilkan rekaman terkait dua hewan yang baru saja mengkonsumsi dua ikan yang baru dibeli dari pasar tersebut, dan kondisi kedua hewan tersebut saat tersebut keracunan. Dan menurut perekam, ikan yang baru saja dibeli dari Pasar Pelangi Malinau tersebut diduga telah dibubuhi racun sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Terkait dengan video yang beredar pada hari yang sama, yakni Sabtu malam pada tanggal 26 November 2022, telah dilakukan klarifikasi oleh pihak pasar, di mana pihak pasar bersama dengan aparat berwajib dan dinas kesehatan menguji sampel tersebut, dan pada hari yang sama dinyatakan tidak mengandung zat atau bahan berbahaya. Kemudian perkara ini berlanjut pada proses mediasi di Polsek Malinau Kota dan diperoleh kesimpulan bahwa telah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Namun sehari berselang setelah kesepakatan tersebut, pada hari Minggu 27 November 2022, video yang sama telah tersebar luas dan viral di sejumlah media sosial dan grup-grup
WA di Kabupaten Malino, sehingga pihak pengelola pasar dan perwakilan penjual di pasar tersebut meminta agar penyebar video bertanggung jawab atas tersebarnya dan munculnya stigma atau asumsi negatif terkait pedagang yang diduga mengandung racun. Terakhir kemarin kami mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan kesepakatan damai kembali dari kedua belah pihak. Video tersebut pada dasarnya telah ditahan beredar oleh perekam video, namun karena terlanjur menyebar ke sejumlah grup media sosial sehingga tidak tertampung dan menyebar luas ke sejumlah media-media sosial yang ada di Kabupaten Malino. Kemudian tadi kami menemui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malino, Mason, menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan pada hari yang sama, hari Minggu 28 November 2022, petugas dari Dinas Kesehatan termasuk aparat gabungan dari Polri dan pihak kecamatan setempat telah mengambil dan memeriksa sampel ikan yang dituding sebagai ikan beracun tersebut. Namun dari hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan tidak menemukan adanya zat-zat berbahaya atau zat pengawet formalin dan zat berbahaya lain yang dapat meracuni atau sesuai dengan tudingan yang disebutkan dalam video tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ikan yang dibeli oleh pedagang pada dasarnya tidak beracun. Dan hasil penelusuran kami ternyata memang ada kesalahpahaman di awal antara pembeli yang pada saat itu salah satu rekanannya membubuhi racun seusai dibeli untuk diperuntukkan untuk meracun salah satu hewan liar di wilayah kompleks tempat pembeli, wilayah kediaman pembeli. Hasil akhir diperoleh bahwa kesimpulannya tuduhan tersebut tidak benar. Video yang beredar adalah tidak benar dan telah dipastikan dan dibuktikan oleh keterangan dari Dinas Kesehatan sendiri bahwa tidak mengandung bahan berbahaya seperti yang dituding dalam video tersebut. Telah dicapai kesepakatan damai antara pengelola pasar dan penjual, sehingga peristiwa ini tidak berlanjut dan telah diperoleh kesepakatan damai antara pembeli, yakni perekam video, dan pihak penjual yang dirugikan karena video tersebut. Demikian rekan Istina. Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Sejumlah personel Kodim 1509 Labuha Halmahera Selatan mengibarkan bendera nasional Indonesia di Kepulauan Widi pada Minggu 27 November 2022. Pengibaran bendera tersebut lantaran ada rencana pelelangan Kepulauan Widi di situs asing Sotheby's Concierge Auction yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Atas dasar itu, Kodim 1509 Labuha pun mengerahkan sejumlah prajurit ke Kepulauan Widi untuk menegaskan kepulauan tersebut milik Indonesia. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan rekan Nur Hidayat Higani, reporter Tribun Ternate. Silakan laporannya rekan Nur Hidayat. Ya, rekan Justina di studio. Benar apa yang dilakukan oleh Kodim 1509 Labuha Halmahera Selatan terkait dengan pengibaran bendera merah putih di Kepulauan Widi. Ini dalam rangka bentuk protes atau keterimaan yang oleh Kodim 1509 Labuha atas rencana pelelangan Kepulauan Widi di salah satu situs asing yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Nah, menurut pihak Kodim, Kepulauan Widi berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 102 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Kepulauan Widi masuk di wilayah konservasi terumbu karang, bakau, dan juga ikan. Atas dasar itu, pihak Kodim 1509 Labuha Halmahera Selatan menerjunkan sejumlah pasukan dan mengibarkan bendera merah putih di Kepulauan Widi. Justina dan Tribuners dan Dim 1509 Kodim Labuha, Romi, dalam hal ini Romi Cempu, mengatakan bahwa
pengibaran bendera itu sebagai bentuk dari pihak Kodim untuk mengamankan aset negara. Aset negara dalam hari ini adalah Kepulauan Widi yang coba dilelang ke pihak asing. Oleh sebab itu, pihak Kodim melakukan pengibaran bendera dan juga mengecat sejumlah rumah warga yang berada di Kepulauan Widi itu dengan warna bendera nasional Indonesia, yaitu merah putih. Romi juga mengatakan bahwa Kepulauan Widi tidak harus dilelang ke asing. Menurut dia, Kepulauan Widi ini masuk dalam merupakan wilayah yang utuh milik negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya administratifnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Oleh sebab itu, langkah yang dilakukan Kodim ini adalah dalam rangka melakukan pengamanan aset daerah. Di samping itu, Kepulauan Widi juga bagian dari wilayah yang masuk dalam konservasi terumbu karang, bakau, dan juga ikan. Justina dan Tribuners, terkait dengan pelelangan Kepulauan Widi di situs asing ini informasi ini beredar 1 minggu terakhir ini, di mana pihak pengelola dalam hal ini PT Leadership Island Indonesia berencana untuk melakukan pelelangan kepulauan tersebut di salah satu situs asing untuk bagaimana Kepulauan Widi dikelola oleh pihak-pihak lain. Pihak pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sendiri sudah angkat bicara terkait itu. Mereka tidak menegaskan tidak akan menerima Kepulauan Widi itu dilelang oleh pihak ketiga yang sementara ini dengan tong izin pengelolaan, di mana izin pengelolaan itu dikeluarkan langsung oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui DPNTSB. Oleh sebab itu, beberapa waktu sebelum adanya pengibaran bendera yang dilakukan oleh pihak Kodim 1509 Labuan ini, Sekda Halmahera Selatan Saiful Turui juga menegaskan bahwa Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik tidak merelakan Kepulauan Widi ini dilelang. Pihaknya juga meminta kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera mencabut PT LII yang saat ini mengantongi izin pengelolaan Kepulauan Widi, di mana pengelolaan tersebut melalui penandatangan nota kesetujuan bersama pada tahun Bupati waktu itu adalah Muhammad Kasubah dan juga Gubernur Maluku Utara Kiai Abdul Ghani Kasubah. Kita kembali lagi terkait dengan pengibaran bendera merah putih oleh Kodim 1509 Labuan, Justina dan Tribuners, bahwa langkah Kodim ini memang menjadi perhatian publik terutama di Kabupaten Halmahera Selatan, karena memang rencana pelelangan Kepulauan Widi ini akhir-akhir ini menjadi topik utama pembahasan masyarakat Halmahera Selatan. Oleh sebab itu banyak juga dukungan-dukungan terkait dengan langkah yang diambil oleh Kodim 1509 Labuan dalam hal ini dengan melakukan pengamanan aset negara dalam upaya menghalau rencana pelelangan Kepulauan Widi di situs asing ini. Demikian Justina dan Tribuners, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporannya rekan Nur Hidayat Higani. Selamat bertugas kembali. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke kantor Bawaslu Sigi. Sidak dilakukan Rahmat Bagja didampingi Nasrun yang merupakan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulawesi Tengah. Kita telah terhubung dengan reporter Tribun Palu, rekan Muhsalam, yang akan melaporkan terkait berita tersebut. Silakan laporannya, rekan Muhsalam. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja itu melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke kantor Bawaslu Sigi Jumat kemarin. Sidak itu dilakukan langsung oleh Rahmat Bagja didampingi Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulteng Nasrun. Koordinator Komisioner Bawaslu Sulteng Nasrun mengatakan sidak yang dilakukan oleh Rahmat Bagja ke Bawaslu Sigi dilakukan oleh Rahmat Bagja ke Bawaslu Sigi digunakan untuk memastikan jajaran pimpinan dan staf Bawaslu di Kabupaten Sigi selalu siap dan berada di kantor pada jam dan hari kerja. Menurutnya, selain sebagai bentuk implementasi tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga penyelenggara yang mengawasi jalannya proses tahapan pemilu, Bawaslu juga sebagai lembaga publik yang selalu siap dalam menerima kunjungan
dari masyarakat atau publik sekaitan dengan persoalan-persoalan kepemiluan. Jadi sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu di Bawaslu Kabupaten Sigi, ujar Nasrun. Pantauan kami di lapangan, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga mendengarkan kendala-kendala yang dialami pimpinan Bawaslu Sigi dalam hal melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pemilu. Rahmat Bagja pun memberikan arahan dan penguatan kelembagaan. Hal tersebut dilakukan Bagja sebagai bentuk tanggung jawab secara hierarki oleh Bawaslu RI kepada jajaran Bawaslu yang ada di bawah. Saat sidak tersebut diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Sigi, Steni Marini Petalolo, bersama Kordif Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sigi, Agus Salim. Perlu diketahui kantor Bawaslu Sigi itu berlokasi di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Bermaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Rekan Justina. Baik, terima kasih laporannya rekanmu. Salam dari Tribun Palu. Selamat bertugas kembali. Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Bima turun ke jalan menggelar aksi damai. Puluhan dokter tersebut menolak rancangan Undang-Undang RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini sedang digadang-gadang pemerintah Indonesia. Aksi damai ini mengusung sejumlah aspirasi dan dipimpin langsung oleh Dr. Ali pada Senin 28 November 2022. Dalam pernyataan sikapnya, IDI Kota Bima menyatakan penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Kesehatan sebagai Undang-Undang Kesehatan. Informasi terkait akan dilaporkan oleh rekan Atina, reporter Tribun Lombok. Silakan laporannya rekan Atina. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bima, baru saja tadi pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Kota Bima turun ke jalan untuk berunjuk rasa maksud saya di dua tempat di daerah Kota Bima, yaitu menyasar kantor pemerintahan Kota Bima dan juga kantor DPRD Kota Bima. Aspirasinya dalam unjuk rasa kali ini, puluhan dokter ini menyatakan penolakannya terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah pusat bersama DPRD, bersama DPR RI. Dalam aksi yang diketuai oleh Dr. Haji Muhammad Ali, spesialis penyakit dalam di Kota Bima ini berhasil ditemui oleh Sekda Kota Bima yang mewakili pemerintah Kota Bima dan juga ada wakil ketua DPRD Samsyuri yang mewakili dari pihak parlemen di Kota Bima. Dalam tuntutannya, Justina, dapat saya sampaikan kalangan dokter menolak pengesahan rancangan undang-undang dari Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, di mana banyak sekali dalam draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini yang tidak yang sangat jauh dari Undang-Undang Kesehatan yang ada saat ini. Salah satunya saja di mana soal STR atau surat tanda registrasi yang dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law, dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu diatur seumur hidup dan tidak memerlukan pengesahan dari organisasi profesi. IDI sendiri sebagai organisasi Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa dikeluarkan STR dan berlaku seumur hidup tanpa harus persetujuan dari organisasi profesi ini bisa berakibat fatal pada kode etik dan juga pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk profesionalisme para tenaga kesehatan, baik itu perawat, dokter maupun bidan yang akan mengantongi STR jika nanti berpraktek. Ini juga menjadi masalah bagi para Ikatan Dokter Indonesia sehingga mereka merasa perlu melakukan aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas di tingkat DPR RI. Demikian Justina. Baik, terima kasih laporannya rekan Atina, reporter Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kalimantan Selatan mengumumkan UMP 2023 Kalsel pada Senin 28 November 2022.
Sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Kamis 24 November, Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan nilai UMP Kalimantan Selatan tahun 2023 sebesar Rp3.149.977,65. UMP tersebut berlaku mulai 1 Januari 2023. Informasi terkait akan dilaporkan oleh rekan Minasari, reporter Banjarmasin Pos. Silakan laporannya rekan Minasari. Baik, terima kasih rekan Justina. Pada hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan UMP Kalimantan Selatan di tahun 2023 yakni Rp3.149.000, yang mana UMP ini naik sekitar 8,38% dari UMP 2022 sebesar Rp2,9 juta. Dan kenaikan UMP ini sendiri disambut bahagia oleh Asosiasi Pekerja di Kalimantan Selatan, yang mana UMP ini sendiri sebelumnya di tahun 2022 naiknya hanya Rp29.000, dan pada hari ini pada UMP 2023 ini naik sekitar lebih dari Rp200.000. Dan UMP ini sendiri disebutkan dalam banyak merupakan jaring pengaman sosial yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara perusahaan diminta untuk menetapkan skala upah bagi pekerjanya di Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada 3 Desember nanti akan ditetapkan UMK yang ada di Kalimantan Selatan. Diharapkan UMK ini sendiri nantinya akan lebih dari UMP yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Milnasari, reporter Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Hari libur menjadi momen yang pas bagi para remaja, keluarga, dan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama, termasuk untuk healing atau menghilangkan kepenatan selama bekerja dalam seminggu. Tentunya kita perlu hiburan atau liburan. Beberapa rekomendasi destinasi wisata bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan akan dilaporkan oleh rekan Jovi Lasta, reporter Tribun Pontianak. Silakan laporannya rekan Jovi Lasta. Oke, terima kasih rekan Justina. Baik, pemirsa Tribuners, sudah saya sampaikan bahwa untuk bagi ini ya, para remaja, masyarakat, dan juga keluarga ini untuk menuju hari weekend atau untuk butuh healing seperti itu ya, dari pekerjaan ini bisa mengunjungi beberapa destinasi pilihan yang ada di wilayah Kabupaten Kengkra, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, bisa saya sampaikan satu diantaranya yaitu Pantai Pulau Dato. Saya sampaikan bahwa Pantai Pulau Dato ini merupakan pantai yang primadona seperti itu, yang sering dikunjungi oleh masyarakat ke wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, setiap hari raya libur besar seperti libur Idul Fitri, Idul Adha, dan juga menuju hari raya Natal dan sebagainya, untuk di wilayah ataupun destinasi wisata Pantai Pulau Dato ini ramai dikunjungi oleh masyarakat. Nah, untuk lokasi pantai ini berada di daerah pusat Kabupaten Kengkra, tepatnya di Kecamatan Sukarana, seperti itu. Nah, selain pilihan Pantai Pulau Dato ini juga ada Pantai Mutiara, seperti itu. Nah, Pantai Mutiara ini berada di desa wisata Desa Gunung Sembilan, seperti itu. Nah, untuk jaraknya sendiri ini tidak terlalu jauh juga dengan Kecamatan Sukarana. Nah, tentu selain pilihan Pantai Pulau Dato itu dan juga Pantai Mutiara ini juga menjadi pilihan utama bagi para pengunjung yang mengunjungi Kabupaten Kayong Utara untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga dan lain sebagainya. Nah, bisa saya sampaikan juga bukan hanya pantainya, juga di wilayah Desa Gunung Sembilan itu terdapat juga view atau panorama pemandangan alam, yaitu sawah-sawah masyarakat yang berada di sekitaran desa tersebut. Nah, tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri juga dalam pengembangan wisata dan bagi masyarakat yang ingin mengunjungi wilayah Desa Gunung Sembilan. Nah, selain kedua pantai tersebut, ini ada juga Pantai Pasir Mayang.
Nah, pantai ini juga memiliki daya tarik tersendiri. Pantai ini juga sering menjadi tempat prewedding pantai bagi pasangan yang berada di sekitaran Kecamatan Sukarana, Kabupaten Kayang Utara. Nah, tentunya ini juga bisa menjadi rekomendasi para Tribuners yang berada di sekitaran Provinsi Kalimantan Barat untuk mengunjungi wilayah Kabupaten Kayang Utara. Pantai ini ya view-nya itu bagus dan juga ada bebatuan-bebatuan dan spot yang bagus untuk berfoto seperti itu. Tentu ini menjadi daya tarik sendiri juga bagi pantai Pasir Mayang yang berada di Desa Pampang Harapan di Kecamatan Sukarana, Kabupaten Kayang Utara, Kalbar. Nah, selain pantai di wilayah Kabupaten Kayang Utara, tepatnya di Kecamatan Sukarana, ini ada destinasi wisata hutan mangrove Sukarana. Nah, untuk hutan mangrove ini masih berada di wilayah Sukarana juga, ini tidak tahu juga, tidak terlalu jauh juga ya seperti itu. Nah, mungkin penat menuju pantai ini bisa juga menuju ke hutan mangrove Sukarana, bisa melihat tanaman mangrove dan tanaman-tanaman lainnya yang berada di sekitaran hutan mangrove Sukarana tersebut. Dan space-nya itu pun sangat luas. Nah, untuk lokasinya sendiri itu, untuk lokasi hutan mangrove ini berada di jalan menuju TPI Sukarana, tepatnya di Kecamatan Sukarana, Kabupaten Kayang Utara, Kalbar. Nah, selain keempat pilihan destinasi wisata itu, juga ada ini pilihan wisata pemandian alam air pauh. Nah, seperti itu. Nah, nuansa alamnya ini ya Tribuners ada seperti itu. Dan juga ini airnya pun sejuk, tentunya ini air dari pegunungan seperti itu. Dan juga ini ada bebatuan-bebatuan, tentunya kalau kita misalkan berlibur di hari Minggu, apalagi siang-siang panas terik seperti itu, untuk mandi atau cuci muka atau berendam seperti itu ya di air batu, tentunya itu sangat sejuk. Dan ini ya cocok sekali Tribuners ya untuk Tribuners yang ingin menghabiskan waktu berlibur di tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Kayang Utara. Nah, berdasarkan informasi juga yang saya dapat sebelumnya, Bupati Kayang Utara juga menyampaikan bahwa pengenalan destinasi wisata tentunya diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Kayang Utara. Nah, tentunya Kabupaten Kayang Utara ini memiliki berbagai macam destinasi wisata, bukan hanya kelima destinasi wisata itu saja, ini masih ada beberapa lagi dan tentunya akan diekspor seperti itu. Nah, bagi yang Tribuners yang ingin berkunjung, ya silakan. Oke, sekian dari saya rekan Yustina. Baik, terima kasih laporannya rekan Jovi Lasta dari Tribun Pontianak. Selamat bertugas kembali. Polisi membenarkan ditemukannya jenazah Bribda Khairul Anam, kru helikopter milik Polri tipe NBO 105 dengan nomor registrasi P1103 yang jatuh di perairan Bangka Belitung. Adapun jenazah ditemukan di sekitar Pantai Burong Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur pada Senin 28 November pagi. Bribda Khairul Anam yang memiliki nama lengkap Muhammad Khairul Anam merupakan polisi asal Magetan berpangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda. Khairul Anam merupakan bintara tingkat 1 yang memiliki posisi setara dengan Sersan 2 pada kemiliteran. Anam juga merupakan anggota Badan Pemelihara Keamanan Bahar Kam Polri. Bribda Anam saat ini bertugas sebagai teknisi pelaksana di Ditpol Udara Bahar Kam Polri. Jenazah Bribda Khairul Anam ditemukan sekira pukul 7 oleh tim SAR gabungan. Saat ditemukan, kondisi jenazah Bribda Khairul Anam telungkup dan masih menggunakan pelampung berwarna oranye. Bribda Anam juga mengenakan seragam jenis jumpsuit berwarna biru. Proses evakuasi memakan waktu sekira 1 jam karena jarak dari koordinat lokasi penemuan dengan daratan yang cukup jauh.
Bribda Khairul Anam menjadi satu dari 4 anggota Polri kru helikopter milik Polri tipe NBO 105 dengan nomor registrasi P1103 yang dilaporkan hilang kontak di perairan Bangka Belitung pada Minggu 27 November 2022 siang. Helikopter itu terbang dalam rangka melaksanakan kegiatan ferry fly dari Polda Kalimantan Tengah menuju Mako Ditpol Udara Korpol Air Ud Baharkam Polri. Terdapat 4 kru dalam helikopter tersebut. Mereka adalah pilot, kopilot, dan 2 orang mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Senin 28 November 2022 saya Karo Penmas Diphumas Polri akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa hilang kontak helikopter milik Polri jenis NBU 105 dengan nomor register P1103 di wilayah perairan Belitung Timur yang terjadi pada hari Minggu kemarin tanggal 27 November 2022 pukul 13.45. Perkembangan pencarian kami sampaikan sebagai berikut. Pada pukul 20.30 salah seorang nelayan melaporkan telah menemukan sandaran kursi penumpang helikopter di perairan Manggar Belitung di dekat pantai. Dengan temuan tersebut, fokus pencarian diarahkan di perairan Manggar Belitung. Kemudian hari ini, tadi pagi pada pukul 07.58, kami laporkan tim telah menemukan satu jenazah yang diduga adalah salah satu kru dari helikopter tersebut. Identitas masih akan diperiksa karena sementara masih proses evakuasi. Dengan temuan itu, kita simpulkan sementara helikopter jatuh karena cuaca di perairan Manggar Belitung. Saat ini tim SAR dari Direktorat Pol Airut juga dibantu Basarnas, TNI AU dan dari Polda Bangka Belitung telah melakukan operasi pencarian. Bapak Kabaharkam, Kakor Polair, Kakor Binmas dan Dirpol Air saat ini. Pedagang Pasar Raya Fase 7 Kota Padang tak menolak pembangunan ulang pasar yang direncanakan mulai dikerjakan Senin 28 November 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana Harian Pasar Raya Fase 7, Arman Sirin berusia 62 tahun. Arman mewakili pedagang pertokoan Fase 7 mengatakan sedari awal komunikasi dengan Pemko Padang, pihaknya sudah menolak relokasi di samping Balai Kota Lama. Pedagang merasa lokasi relokasi di sana tak kondusif dan dinilai tak layak untuk pedagang di fase 7. Informasi terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Wahyu Bahar, reporter Tribun Padang. Silakan laporannya rekan Wahyu Bahar. Baik, terima kasih Justina. Tribuners, bahwasannya dapat kami laporkan dari Kota Padang, Sumatera Barat, bahwasannya saat ini sedang akan dilakukan pembangunan pasar raya, pembangunan ulang pasar raya fase 7, yang mana pihak pemerintah Kota Padang sudah memfasilitasi relokasi terhadap sejumlah padang di fase 7 tersebut. Adapun jumlah pedagang yang kami temui tidak menolak dengan adanya pembangunan pemugaran fase 7 ini. Adapun yang jadi problema bagi para pedagang ialah lokasi relokasi yang dinilai tidak kondusif ataupun tidak proporsional bagi pedagang untuk bertahan untuk berjualan. Adapun untuk relokasi pedagang pertokoan sendiri adalah di dekat kantor Balai Kota Lama, yang mana telah dibangun bangunan semi permanen. Adapun kata pedagang yang sudah melihat bangunan tersebut itu belum representatif karena semi permanen dan peralatan lampu segala macamnya belum mencukupi, dan juga tempat tersebut dinilai akan sepi pengunjung dan pedagang agak
was atau cemas, pedagang cemas dengan nasib mereka ketika nanti berjualan di tempat tersebut. Lalu di PKL juga mengatakan, pedagang kaki lima juga mengatakan bahwasanya tempat relokasi yang baru ini adalah di blok 2 dan 3 lantai atas di Pasar Impres Kota Padang, yang mana PKL masih belum menyepakati lokasi tersebut karena dinilai tidak akan ramai pembeli. Di sana di lantai 2, lantai 3, sedangkan di lantai bawahnya adalah lokasi pangan. Adapun kemudian Pemko saat ini juga terkini, termasuk kami dari DPRD Kota Padang, Pemko Padang dan perwakilan pedagang tengah berdialog, tengah bertemu di ruangan kantor DPRD dan difasilitasi oleh DPRD Kota Padang untuk kejelasan untuk hitam putihnya tentang pembangunan Pasaraya fase 7 ini. Adapun pedagang, sekali lagi, pedagang tidak menolak tentang pembangunan Pasaraya fase 7 ini, namun lokasi relokasi yang belum jelas itu adalah jadi masalah. Kemudian, pedagang juga meminta kejelasan ataupun surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang bahwasanya menjamin pedagang pertokoan yang sudah menempati toko sebelumnya akan menempati toko selanjutnya di tempat yang sama setelah pembangunan ini selesai dikerjakan. Kemudian tentang kejelasan kartu kuning yang dimiliki pedagang toko sebelumnya, itu diminta dijelaskan karena Perwako nomor 7 mengatur tentang surat pengajuan pemanfaatan. Dan itu yang diminta oleh pedagang untuk Pemko Padang mengeluarkan surat dan kekuatan hukumnya sama dengan kartu kuning. Karena kartu kuning yang sebelumnya dimiliki oleh pedagang tersebut bisa bermanfaat bagi pedagang untuk misalnya meminjam dana, meminjam ke pihak bank untuk modal mereka berjualan. Dan saat ini dialog masih berlangsung di DPRD Kota Padang dan selebihnya akan kami kabarkan kembali di tribunpadang.com. Terima kasih, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Wahyu Bahar dari Tribun Padang. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tayangkan wawancara Ketua Harian Pasaraya Fase 7 Kota Padang, Arman Sirin. Sebetulnya kita udah beberapa kali pertemuan dengan Dinas Perdagangan membicarakan pada intinya kita setuju dengan pembangunan ini pada intinya kan, tapi ada beberapa poin yang belum kita sepakati, terutama mengenai hak kartu kuning kita yang mana akan diganti dengan Perwako nomor 7 tahun 2022, yaitu surat penunjukan. Makanya kami menolak Perwako nomor 7 tahun 2022 tersebut. Sebab setelah kami coba melakukan kajian Perwako tersebut, maka hak kartu kuning kami tidak ada artinya sama sekali. Makanya itu kami tolak. Itu poin yang sangat penting sekali. Yang kedua, masalah relokasi tempat pemindahan. Dari awal kami sudah meminta di jalan-jalan seperti Jalan Sanampangan atau di Jalan Pasaraya atau di Jalan Nilibowo yang kami minta untuk relokasi pemindahan. Kami tidak menerima pemindahan relokasi di samping wali kota lama. Nah, kami sudah menolak jauh-jauh awal sejak pertemuan awal. Tapi ini kan dipaksakan juga. Maka dari itu ini kami tolak. Pertemuan awal itu kapan, Pak? Kira-kira, Pak? Udah lama, udah berapa kali pertemuan ini. Setelah terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Citarik, Kampung Legok Loa, RT 1 RW 14, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 27 November 2022. Kecelakaan tersebut melibatkan truk engkel muatan ikan bernomor polisi B9964 UKA. Angkot Palabuhan Ratu Citarik bernomor polisi F1907 KT, truk tronton dengan nopol B9966 UIZ dan sepeda motor metik bernomor
Z3487DBA terjadi cukup parah. Seorang saksi, Dina Alamsyah, berusia 29 tahun mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Truk engkel diduga mengalami remblong menabrak angkot sampai terguling. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun Jabar, rekan M. Rizal Jalaluddin, yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan laporannya rekan M. Rizal Jalaluddin. Baik, Justina dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Nasional ataupun Jalan Raya Citarik di Kampung Lombok-Lua, Desa Citaring, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, itu kemarin terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu 27 November 2022 sore. Informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa kejadian kecelakaan tersebut berdasarkan keterangan saksi yang berhasil kami himpun bahwa saat itu 3 kendaraan yakni tronton, angkot, dan juga truk engkel yang terlibat kecelakaan itu melaju dari satu arah, dari arah Sukabumi mengarah ke Palabuhan Ratu, di mana kondisi jalan tersebut menurun dan pas di lokasi kejadian itu menikung ke kiri sedikit. Informasi yang didapat kami di lapangan bahwa saksi saat itu melihat truk engkel yang bermuatan ikan tersebut juga mengalami remblong sehingga menabrak bagian belakang angkot yang saat itu berada di belakang truk kontainer yang melaju pelan. Kecelakaan pun tidak dapat terhindarkan sehingga angkot tertabrak oleh truk engkel bermuatan ikan hingga terbanting ke sebelah kanan, dan saat terbanting itu mengenai bagian belakang tronton sehingga angkot terguling, dan saat itu pengemudi truk engkel yang bermuatan ikan tersebut yang mengalami remblong juga membandingkan setir ke arah kanan, sehingga angkot tertabrak 2 kali sampai akhirnya truk engkel terhenti setelah menabrak bagian kanan truk tronton di lokasi kejadian. Dan dari arah berlawanan saat itu terdapat 1 unit sepeda motor matic jenis Beat tertimpa oleh angkot yang terguling setelah tertabrak oleh truk engkel bermuatan ikan tersebut, dan sepeda motor itu masuk ke dalam selokan di Jalan Raya Citarik ataupun Jalan Nasional 3. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut, hanya saja kerugian material mencapai puluhan juta rupiah karena di lapangan ini terlihat kondisi angkot mengalami rusak parah, seluruh kaca yang ada di bodi angkot tersebut rusak parah. Dan kejadian kecelakaan itu membuat arus lalu lintas kedua arah baik dari arah Palabuhan Ratu menuju Sukabumi ataupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan 1 jam lebih. Sebelum akhirnya dari pihak kepolisian dari Satlantas Polres Sukabumi dibantu masyarakat berhasil mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan, di mana ada 4 kendaraan yang 3 unit mobil dan 1 sepeda motor yang menutupi seluruh badan raya berhasil dievakuasi. Dan tadi malam juga dari pihak kepolisian telah melakukan upaya penanganan kecelakaan tersebut dengan melakukan mediasi di kantor unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda Yanuar Fajar, bahwa permasalahan kecelakaan tersebut telah berakhir damai ataupun kekeluargaan. Pengemudi dalam hal ini pengemudi supir truk engkel ataupun pengangkut ikan tadi yang menjadi penyebab kecelakaan karena yang diduga mengalami remblong telah siap mengganti rugi dan telah disepakati oleh para korban pengendara yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Demikian, Justina. Baik, terima kasih laporannya rekan M. Rizal Jalaluddin, reporter Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda M. Yanuar Fajar, dan seorang saksi Dina Alamsyah. Baik, dapat kami informasikan bahwa hari ini, hari Minggu, tanggal 27 November tahun 2022, di Citarik telah terjadi kecelakaan, di mana kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan engkel, angkot, tronton, dan sepeda motor. Adapun kronologisnya bermula ketika kendaraan engkel
kendaraan angkot dan kendaraan tronton yang melaju dari arah Sukabumi menuju ke pelabuhan. Karena tidak konsentrasi, jadi pihak pengemudi Kol Diesel menabrak angkot yang di depannya. Kemudian kendaraan angkot terdorong sampai ke kanan. Di arah yang berlawanan ada kendaraan sepeda motor. Karena jarak sudah dekat, maka kejadian kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan. Ada mana, Kang? Pas kejadian kecelakaan lihatnya, Kang? Kecelakaan ya. Sekitar pukul 5. Ada mobil angkot ya. Angkot berhenti, dari belakang ada mobil Eko, S, kecepatan tinggi, sampai nggak bisa ngerem. Engkol itu dari arah mana? Arah Sukabumi? Dari arah Sukabumi. Kalau angkot dari arah Pelabuhan Ratu? Enggak, dari arah Sukabumi. Sama juga? Ya, sama juga. Jadi, itu dari belakang. Kalau motor ini dari arah Pelabuhan Ratu ke sana. Ketimpa lah sama angkot. Nyampe itu angkot itu berarti putar arah jadi terbalik gitu? Ada penumpang nggak di angkot tadi, Kang? Penumpang? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kalau sopir itu motor? Kalau motor itu yang bawanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, selamat. Nggak apa-apa, cuma motornya aja yang rusak. Kang, dengan Akang siapa? Dina Alamsyah. Dina Alamsyah. Umur? Usia 29. Dian Alamsyah. Dina. Penutupan Riau Expo 2022 yang digelar di Purna MTQ atau Bandar Seni Ali Haji Jalan Sudirman Pekanbaru pada Sabtu 26 November berlangsung semarak yang ditandai dengan joget bersama randai khas Kuantan Singingi. Sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota yang turut hadir dalam kesempatan itu dijemput untuk ikut joget bersama dalam kesempatan tersebut. Menambah keseruan malam penutupan event tahunan pemerintah Provinsi Riau. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Alexander Kitonanma dari reporter Tribun Pekanbaru. Silakan laporannya rekan Alexander Kitonanma. Baik, terima kasih Justina. Tribuners, bisa saya informasikan bahwa setelah sepekan digelar kegiatan Riau Expo 2022, kemudian dilakukan penutupan pada Sabtu malam lalu. Dan kegiatan penutupan Riau Expo pada kali ini cukup meriah, apalagi setelah 2 tahun berturut-turut tidak bisa dilaksanakan sejumlah event, termasuk Riau Expo sendiri, sehingga masyarakat sangat antusias untuk mengikuti kegiatan Riau Expo tersebut. Sementara itu untuk stand yang ada di Riau Expo pada kali ini berjumlah 172 stand, yakni ada yang dari pendidikan, kemudian perbankan, perusahaan daerah, termasuk dari pemerintah kabupaten kota. Adapun pameran Riau Expo kali ini difokuskan pada pameran investasi. Jadi diharapkan kegiatan Riau Expo kali ini bisa membawa banyak investor-investor yang ada di luar untuk berinvestasi di Provinsi Riau. Dan pada malam penutupan tersebut, Justina, bisa kita informasikan cukup banyak event-event dan kegiatan yang dilaksanakan, termasuk pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah. Tidak hanya ada joget kuansing, tapi banyak lagi pertunjukan kesenian daerah lainnya. Dalam kegiatan penutupan Riau Expo tersebut juga mengundang salah satu artis ibu kota, yakni Miki Afi, yang juga berasal dari Provinsi Riau. Demikian Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Alexander Kitonanma, reporter Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Ada cerita lucu di balik tenda pengungsian para korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah pria mengenakan daster hingga pakaian gamis lengkap dengan jilbab. Rupanya baju-baju tersebut pemberian dari donatur yang mayoritas adalah pakaian wanita. Dalam video yang beredar, sejumlah pria tampak asyik memilah-milah baju di tenda pengungsian. Mereka berharap menemukan baju yang bisa dipakai untuk beraktivitas sehari-hari. Namun yang ditemukan justru kebanyakan adalah pakaian wanita. Para pria tersebut kemudian mencoba satu persatu baju pemberian dari donatur. Ada yang memakai daster hingga baju gamis lengkap dengan dijilbabnya.
Suasana di bawah tenda seketika menjadi riuh karena mereka tertawa lepas melihat penampilannya sendiri. Seolah-olah mereka lupa sejenak dengan kesedihan akibat musibah gempa bumi. Video aksi kocak para pria korban gempa Cianjur ini akhirnya viral di media sosial. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut merepost aksi kocak tersebut di akun Instagramnya. Gubernur Ridwan Kamil berpesan kepada para donatur agar lebih memperhatikan kebutuhan para pengungsi. Pasalnya, sejauh ini donasi baju yang dikirim kebanyakan untuk wanita. Gubernur lantas mengatakan bahwa kaum pria juga membutuhkan sumbangan baju. Bagi para donatur yang hendak menyumbang baju, Ridwan Kamil menyarankan agar segera dikirim ke pendopo Bupati Cianjur. Berusia 40 tahun, warga Kampung Salakawung, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, berharap Gubernur Jawa Barat menepati janjinya untuk memberi sumbangan perbaikan rumah bagi warga korban gempa. Rumah Ais termasuk bangunan yang ambruk dihantam gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur pada Senin 21 November kemarin. Menurut Ais, rumah tempat tinggalnya bersama ibu dan anaknya rusak berat lantaran gempa. Saat terjadi gempa bumi, Ais mengaku sedang berjualan ati ampela di depan rumah. Ia spontan langsung lari keluar rumah bersama anaknya. Lalu Ais mencari anak-anaknya yang lain. Sementara itu kakak dan ibu Ais sedang berada di dalam rumah. Kedua anggota keluarga Ais terkena pecahan material bangunan rumah yang jatuh. Saat ini Ais mengungsi di area persawahan Kampung Salakawung. Dia membangun tenda kecil bersama keluarganya. Ais mengaku tak nyaman tidur di tenda yang dibangun oleh Kementerian Sosial yang ada di Kampung Salakawung. Selain itu, tenda Kemensos lokasinya agak jauh dari sumber air. Ais mengaku saat ini membutuhkan beberapa barang kebutuhan pokok di pengungsian. Ceritanya enggak, saya mah lagi dagang aktif, cuma 6.000 aja. Waktu dimasukin sama diambil langsung ada itu jadi langsung gitunya langsung terjadi, entah ada aba-aba heula gitu. Tapi jualannya di rumah? Enggak, di luar. Oh, di luar. Di teras. Teras rumah ya. Teras rumah jualan. Nah langsung lompat mirarian anak, kan anak banyak saya mah, anak 6, cucu 2. Di satu rumah itu? Ya lagi anak juga lagi jualan. Kalau anak mah jualan es caur yang gopean gitu. Lagi jualan. Kalau orang nggak punya malah bagaimana gitu. Langsung saya cari anak, langsung ya bergetaran, langsung terasa saya mau mati barusan. Tapi semua lari keluar rumah untuk gempa. Langsung keluar, langsung alhamdulillah. Alhamdulillah selamat semua ya. Kalau saya mah sama anak kan lagi jualan, lagi di luar, aman alhamdulillah, kan cuman ya takut. Kalau kakak mah sama ibu di dalam rumah. Di dalamnya lagi sholat, kakak lagi sholat, ibu lagi sholat, saya mah kan lagi jualan. Saya mah nggak sholat lagi ada itu, kalau cewek mahnya nggak sholat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebut korban terakhir yang meninggal dalam kasus sekeluarga tewas di Kalideres adalah Dian Febiana, sang anak. Dugaan kuat yang meninggal terakhir adalah Dian, putri dari Rudianto dan Reni Margareta tersebut, diungkapkan Hengki pada Sabtu 26 November. Hengki mengungkapkan jasad dan ditemukannya di sebelah jenazah ibunya di sebuah kamar yang terkunci dari dalam. Pada saat di TKP, posisinya di dalam kamar bersama jenazah ibunya yang sudah terjadi mumifikasi. Namun terlihat terawat yang menunjukkan alas tidurnya rapi serta kasurnya rapi. Hengki pun mengatakan ada kain di bawah jenazah sang ibu. Sementara itu jenazah Dian ada di sebelah ibunya sambil memeluk guling
dan kamar dikunci dari dalam. Dalam kasus ini, terdapat 4 korban yang ditemukan tewas membusuk pada 10 November 2022. Keempatnya yakni Rudianto Gunawan berusia 71 tahun dan istrinya Kamar Gareta Gunawan berusia 68 tahun. Anaknya Dian Febiana berusia 42 tahun dan ipar Budianto Gunawan berusia 69 tahun. Jasad Rudianto Gunawan dan istrinya Kamar Gareta Gunawan ditemukan di 2 kamar yang berbeda. Di mana ibunya ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu, karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata anak atas nama dia yang turut meninggal di TKP. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang, ini agak gembur, agak curiga, tanpa pengetahuan dia, salah satu korban, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir, Allahu Akbar. Ini sudah mayat di tanggal 13 Mei. Tanggal 13. Kemudian langsung keluar, yang bersangkutan tidak ingin lagi melanjutkan proses gadai ini, pinjam uang ini. Ya, langsung mengajak 2 saksi yang lain segera keluar. Pada saat keluar, kami ketemu saksi yang lain, kita ambil keterangan, sudah kita ambil keterangan juga, menyatakan sama bahwa sempat teriak Allahu Akbar, dan salah satu saksi ini dikejar oleh Budianto. Tolong Pak, jangan sampai dilaporkan ke polisi, jangan dilaporkan ke RT ataupun warga sini. Tolong. Dan ternyata memang tidak dilaporkan. Ini yang kami sesalkan. Seharusnya kita semua sebagai warga masyarakat tidak boleh permisif. Ada seperti ini agar dilaporkan. Dan timeline ini kami cocokkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain di seputaran TKP, menyatakan memang ini cocok terhadap waktunya. Dan kami meminta bukti pada tanggal 13 Mei mana. Kalau memang saudara pernah datang ke rumah pada tanggal 13 Mei, ditunjukkanlah metadatanya tercatat tanggal 13 Mei. Nah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunggah foto di Instagram pribadinya dengan menunjukkan rambut berwarna putih pada Senin 28 November. Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengunggah foto soal rambut di akun Instagram masing-masing. Aksi itu dilakukan seusai Presiden Jokowi menyinggung ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, salah satunya berambut putih. Dalam unggahan di Instagram, Ridwan Kamil tampak duduk di atas motor dengan posisi tangan disandarkan pada setir. Ia tampak mengenakan kacamata berwarna hitam. Penampilannya cukup berbeda dari biasanya karena warna rambut hingga alisnya berubah menjadi putih. Dalam unggahan tersebut, Ridwan Kamil menuliskan caption berisi candaan. Ia mengaku disuruh sang istri untuk mengubah gaya rambut mulai bulan depan. Sontak unggahan Ridwan Kamil dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Ada yang mengaitkan penampilan baru Ridwan Kamil tersebut dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam sambutan di acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu 26 November kemarin.
Saat bertemu dengan para relawan, Jokowi sempat menyinggung ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat. Menurut Jokowi, pemimpin yang memikirkan rakyat dapat dilihat dari penampilannya. Ada yang wajahnya sampai berkerut hingga berambut putih. Pernyataan Jokowi tersebut disinyalir sebagai dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk maju sebagai calon presiden. Namun setelah pernyataan Jokowi viral, Ganjar justru mengunggah foto dengan penampilan berbeda, yakni berambut hitam. Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengunggah foto soal rambut di hari yang sama. Anies hanya memperlihatkan momen saat rambutnya dipangkas oleh tukang cukur. Seperti diketahui, Anies merupakan calon presiden yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasional Demokrat. Saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah, yang mau merasakan keringatnya rakyat. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Satu rumah dan bengkel hangus di lahap si jago merah di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Kepling sebut kurang mengenali ketiga korban tewas pada Minggu 27 November 2022. Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Sidomulyo, Ridwan, mengatakan sekira pukul 2 di mana salah satu warganya menginformasikan bahwa telah terjadi kebakaran di lingkungannya. Akibat kebakaran tersebut, 3 orang yang sedang berada di dalam rumah tersebut tewas terbakar. Dikatakan Ridwan, ia kurang mengenali ketiga korban yang tewas tersebut, yang di mana korban bernama Estrada Manurung berusia 23 tahun, merupakan adik kandung dari pemilik bengkel tersebut. Disebutkannya korban baru sekitar 2 minggu datang untuk berkunjung ke rumah Darwin Manurung, pemilik rumah. Ridwan berujar 2 orang tewas lainnya merupakan anak dari Darwin Manurung yang bernama Marinta Manurung berusia 7 tahun dan Damian Manurung berusia 12 tahun. Kedua anak tersebut pun dikatakannya hanya beraktivitas di lingkungan rumah saja dan jarang bersosialisasi. Ia mengatakan pemerintah setempat saat ini pun sedang melakukan pengurusan bantuan sosial untuk keluarga korban. Ridwan menyebut kondisi Darwin Manurung pun saat ini baik-baik saja, namun mengalami trauma berat, di mana 2 anaknya tewas dan 1 mengalami kritis, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik. Ia menyebut pemerintah setempat saat kejadian pada hari Sabtu 26 November terus melakukan penjagaan di lokasi, mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan seperti pencurian. Saat ini penyebab kebakaran pun diduga akibat korsleting listrik dan sedang menunggu Polda Sumatera Utara yang akan melakukan olah TKP. Kejadian di awal pukul 14, ketepatan kan rumah yang kebakaran ini jaraknya 300 meter dari rumah saya. Dari jam 14.05 itu saya ditelepon warga terdekat bahwa rumah Pak Darwin Manurung kebakaran. Maka saya terus langsung datang ke TKP. Dan ini kondisinya bagaimana Pak korban itu? Apa mengenali korban yang meninggal itu Pak? Kalau yang meninggal yang umur 3 tahun itu pendatang dari kampung, ketepatan adik kandung Darwin Manurung. Berarti kurang mengenali ya? Kurang mengenali. Kalau untuk 2 anak yang pemilik bengkel ini? Kedua anak itu bermainnya itu di dalam rumah, bukan keluar rumah. Karena berhubung depan rumahnya itu kan Jalan Jamin Ginting, lalu
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari guru-guru pesantren banyak yang dibunuh. Apa yang Islam itu dibunuh pesantren itu. Hampir habis dulu, Mas. Itu ceritanya pada ya omong-omong dari teman-teman itu. Oh, PKI itu harus ngentakne pesantren. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Ada kepala ditaruh di atas di apa itu kuburan itu, di apa ya, ning dhuwure tembok dhuwur. Itu kepala manusia taruh itu ada juga. Pada hari Sabtu PON 18 September 1948 dini hari, terdengar suara tembakan di kota Madiun sebagai tanda dimulainya aksi kaum komunis mendirikan negara Soviet Indonesia. Ribuan orang komunis dan simpatisannya membawa senapan, arit, dan senjata tajam lain dari berbagai penjuru wilayah sekitar Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi untuk melakukan pemberontakan. Salah satunya adalah Front Demokrat Rakyat atau FDR yang dibentuk mantan Perdana Menteri yang dijatuhkan Amir Syarifuddin. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bahwa PKI Madiun itu merupakan kolaborasi antara komunis yang dipimpin oleh Musso dengan Front Demokrasi Rakyat atau yang kita kenal dengan FDR yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin atau mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Perdana Menteri Syarifuddin setelah perjanjian Renville ternyata oleh parlemen diputus bersalah, maka dia dimosi tidak percaya. Perdana Menteri Syarifuddin akhirnya dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia terbukti menerima uang dari Belanda. Akhirnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin setelah dilepas jabatannya, kemudian dia ke Madiun untuk bergabung dengan Musso dan memprakarsai berdirinya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis atau berhaluan kiri. Dua kekuatan itu berkumpul di Madiun yang kemudian akan mengadakan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno.
Aksi pemberontakan yang dilakukan FDR dan pasukan PKI di Madiun berlangsung mengerikan dengan diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Saya angkatan jenengan saya seger. Ini di mana di jalan sini jalan semua itu pakai itu. Mencari musuh yang diambil itu polisi, sipil, orang tua saya mau diambil sudah didaftar tapi alhamdulillah orang hati diambil karena pamong praja itu. Pembunuhan itu sampai naik mas dulu. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Salah Petang edisi Senin 28 November 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Dalam agenda sidang kali ini, jaksa penuntut umum meminta hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin 28 November 2022. JPU meminta eksepsi itu ditolak karena beralasan bahwa dakwaan-dakwaan jaksa sudah sesuai. JPU mengatakan bahwa dakwaannya terhadap Nikita Mirzani telah memenuhi syarat formil dan material. JPU juga menyebutkan beberapa alasan ditolaknya nota keberatan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani. JPU menilai bahwa nota keberatan yang disampaikan pihak Nikita Mirzani berada di luar lingkup dan telah masuk dalam materi pokok persidangan. Oleh karena itu, JPU meminta majelis hakim tetap melanjutkan perikaran Nikita Mirzani. Atas jawaban dari JPU atas eksepsi yang diajukan Nikita Mirzani itu, majelis hakim meminta waktu 1 minggu untuk bermusyawarah. Oleh karena itu, sidang hari ini ditunda 1 minggu dan akan digelar kembali pada Senin 5 Desember 2022 mendatang. Kabar itu terus disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Serang, Banten, Uli Permana. Ia mengungkapkan bahwa pada 5 Desember mendatang majelis hakim akan memberikan jawaban terkait eksepsi Nikita Mirzani melalui putusan sela. Lebih lanjut terkait dengan proses permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Nikita masih dalam pertimbangan majelis hakim. Kemudian terkait dengan sidang Nikita 5 Desember mendatang, Uli mengatakan bisa dilakukan secara online ataupun offline. Untuk informasi tersebut akan disampaikan sebelum persidangan dilakukan. Diketahui sebelumnya dalam sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan eksepsi, Nikita Mirzani diketahui menangis saat membacakannya. Dalam eksepsinya, Nikita Mirzani ingin membatalkan dakwaan jaksa karena tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak sah. Nikita Mirzani juga meminta jaksa untuk mengeluarkannya dari rumah tahanan kelas 2B Serang. Nikita Mirzani ditahan sejak 25 Oktober 2022 setelah Polresta Serang Kota menyerahkannya ke Kejaksaan Negeri Serang. Sebagai terduga pelaku pencemaran nama baik, Nikita Mirzani mengaku heran karena diperlakukan seperti pelaku tindak kriminal yang membahayakan negara. Ia pun merasa yakin bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan. Nikita Mirzani sampai menangis saat membacakan eksepsinya itu, terutama saat ingat Laura Mezani Mawardi, Aska Rakila Mawardi, dan Arikana Mawardi, ketiga anak dari 3 pernikahannya. Nikita menangis lantaran ia merasa senang bisa mencurahkan isi hati dengan kejadian yang sebenarnya. Lebih lanjut, Nikita berharap bahwa kasusnya ini bisa memberikan contoh, lantaran Nikita sudah mengorbankan dirinya untuk mencari keadilan. Mendengarkan tanggapan dari penuntut umum atas keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri. Dan majelis hakim sudah mengagendakan bahwa sidang akan dilanjutkan pada tanggal 5 Desember untuk
membacakan putusan atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat dan terdakwa sendiri. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim tentang proses permohonan penangguhan penahanan masih dalam proses pertimbangan majelis hakim. Dan sampai dengan sidang yang barusan dilaksanakan, majelis hakim belum menyampaikan putusan atau penetapan tentang proses permohonan penangguhan dari terdakwa Nikita Mirzani. Ya, untuk sementara proses pemeriksaan tanggal 5 kita akan lihat apakah akan dilaksanakan secara offline atau online. Nanti akan kami sampaikan lagi kepada teman-teman media. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai humas pensiaran. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah jelas? Penjagaan sidangnya lebih ketat dibanding biasanya. Kebetulan hari ini kami mendapatkan surat dan informasi ada berbarengan dengan ada demo. Demo itu yang pro yang mendukung Niki dan ada juga yang kontra terhadap Niki. Jadi untuk itu ini atas inisiatif dari petugas kepolisian dari Polres Kota Serang melakukan pengamanan. Tapi sifatnya tidak mengganggu rekan-rekan media dalam melaksanakan tugas. Jadi kami sudah membagi supaya teman-teman media juga bisa meliput secara bebas dan secara aktual, bisa dapat juga komen yang bisa diinginkan oleh media. Jadi pengamanan sifatnya hanya sifat sementara, namun juga tidak. Nikita Mirzani selalu tampil modis saat menghadiri persidangan atas kasus Dito Mahendra. Pada sidang ketiganya ini, Nikita Mirzani hadir di Pengadilan Negeri Serang tampak bergaya dengan potongan rambut curly pendek. Nikita Mirzani juga modis mengenakan kemeja hitam dan blazer hingga rok berwarna senada. Nikita Mirzani bahkan terlihat menggunakan kalung mutiara untuk menghiasi lehernya. Saat masuk ruang sidang, Nikita Mirzani menebarkan senyuman. Setelah selesai menjalani persidangan, Niki tampak keluar dan menyapa para awak media. Nikita Mirzani mengatakan penampilannya yang tetap glowing meski di penjara bukan karena perawatan. Untuk urusan skincare, Niki mengatakan bahwa dirinya hanya mengenakan air wudhu. Terlebih saat dibui, ibu 3 anak itu jarang sekali terkena matahari. Di kesempatan itu pula, Nikita mengungkapkan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat. Meski begitu, ia mengaku merasa grogi saat tiba di Pengadilan Negeri Serang karena melihat banyak orang yang sudah hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Lebih lanjut, artis yang disapanya itu bersyukur atas dukungan yang datang selama dirinya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Serang. Sementara itu, Nikita menjelaskan aktivitasnya selama di dalam rumah tahanan. Ia mengaku melakukan berbagai kegiatan untuk mengisi hari-harinya selama di rutan kelas 2B Serang. Niki menjelaskan kegiatan di dalam rutan itu berupa merajut, bermain bulu tangkis, membaca buku, hingga mengaji. Diketahui sebelumnya dalam persidangan pada 21 November lalu, Nikita Mirzani juga tetap tampil modis. Ia memakai pakaian berwarna hitam dibalut outer berwarna coklat dan rompi tahanan merah. Nikita Mirzani juga tampak memakai celana kulot berwarna coklat yang juga berwarna senada dengan kacamata. Ia juga memakai bandana yang motifnya sama seperti yang dipakainya pada sidang sebelumnya. Sementara di lehernya terlihat ada rantai mirip kalung berwarna silver di leher.
Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pilot sekaligus YouTuber Kapten Vincent Raditya baru saja dikaruniai anak pertamanya dengan Fanny Margareta. Potret anaknya yang lahir pada 24 November itu dinilai sangat mirip dengan Vincent Raditya. Kabar kelahiran Fanny Margareta itu dibagikan oleh Vincent Raditya melalui unggahannya di Instagram. Dalam potret tersebut, Vincent tampak menggendong sang buah hati. Bayi kecil itu dibalut dengan kain berwarna putih dan tampak sedang terlelap. Kulit bayi perempuan itu masih terlihat sangat merah. Sementara Fanny Margareta tengah terbaring di ranjang dengan infus yang terpasang. Istri ketiga Vincent Raditya itu melahirkan sang buah hati dengan jalan operasi sesar. Untuk nama putrinya itu, Vincent Raditya memberi nama Avelina Raditya. Jumlah potret Avelina Raditya, buah hati Kapten Vincent dan Fanny ini pun telah diunggah lewat Instagram baru sang anak. Baru beberapa jam dibuat, Avelina sudah memiliki pengikut lebih dari 13.000 akun. Sementara akun itu hanya mengikuti Instagram milik ayah dan ibunya. Untuk arti nama sendiri, Avelina diduga berasal dari bahasa Rusia yang bermakna atau artinya napas yang lembut. Hal tersebut pun diduga lantaran Kapten Vincent Raditya dan Fanny Margareta berharap putri mereka tumbuh menjadi wanita yang sangat lembut. Sementara itu, nama Raditya diambil dari nama panjang Vincent Raditya selaku ayah dari Avelina Raditya. Bayi yang lahir pada 24 November 2022 ini memiliki berat 3,1 kg dan tinggi badan 50 cm. Tak ingin ketinggalan, Fanny Margareta juga mengunggah potretnya dengan sang buah hati. Dalam foto itu tampak ia sedang berbaring di ranjang sembari menggendong putrinya. Baby Avelina terlihat terlelap sedangkan Fanny tersenyum ke arah kamera. Melalui kolom keterangan, Fanny menuliskan ungkapan selamat datang untuk putrinya yang lahir pada 24 November lalu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun kembali lagi bersama saya, reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama dalam kesempatan wawancara eksklusif. Dan kali ini kita kedatangan tamu ataupun narasumber dari Asosiasi Pondok Pesantren dari Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI NU Lampung.
di sini ada sekretaris PW ataupun pengurus wilayah, Gus ya? Iya. PW RMI NU Lampung, ada Gus Rofik. Iya, betul. Assalamualaikum Gus Rofik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kiki. Gimana kabarnya Gus Rofik? Alhamdulillah, mohon doanya semoga sehat selalu dan terus bisa berkontribusi untuk pesantren. Amin. Oke Tribuners, kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa case yang memang pernah terjadi belakangan ini di pondok-pondok pesantren yang memang khususnya menjadi atensi atau perhatian banyak pihak, apalagi dari kalangan yang berada di pondok pesantren, khususnya yang ada di asosiasi RMI NU Lampung. Nah, mungkin kita sebelum ke situ kita akan menyampaikan bahwa tema yang diangkat pada dialog pada siang hari ini yakni peran RMI NU untuk pondok pesantren di Lampung. Nah, mungkin langsung saja kita bakal bertanya langsung dengan Gus Rofik. Sebetulnya RMI ini apa sih dan seperti apa tujuannya? Mungkin silakan Gus Rofik. Terima kasih. Jadi RMI NU itu singkatannya adalah Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Nah, ini se-Indonesia ada, tiap-tiap wilayah itu ada pengurus wilayahnya, tiap kabupaten ada pengurus cabangnya, dan RMI ini merupakan salah satu lembaga resmi dari Nahdlatul Ulama yang memang khusus membidangi untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pondok pesantren dan seluk-beluk yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Maka kalau ditanya perannya, tentu tidak lain dan tidak bukan semua hal yang berkaitan dengan pondok pesantren, baik misalkan dia dari sudut pandang ekonominya, advokasinya, terus legalitasnya dan sebagainya, banyak yang diurusi RMI insya Allah. Oke, artinya termasuk juga dengan standarisasi mutu pesantren, kemudian kualitas-kualitasnya, maksudnya kurikulum pendidikannya itu dirumuskan juga nggak sih Gus oleh RMI gitu Gus? Sebenarnya kalau di RMI ya, kalau dirumuskan secara khusus sih ya tidak terlalu 100%, karena di apa namanya, dalam Nahdlatul Ulama ini ada sendiri lembaga yang mengurusi tentang kurikulum seperti itu, tentunya LP Ma'arif. Lembaga pendidikan Ma'arif itu bikin kurikulum tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dan sebagainya. Tapi kalau di pesantren ini kurikulumnya ya kembali kepada pengasuhnya masing-masing. Tapi meskipun kembali pada pengasuhnya masing-masing, saya yakin seluruh pondok pesantren punya kesamaan persepsi dalam hal kurikulum. Artinya tidak jauh beda pelajarannya, sistemnya dan sebagainya, tidak jauh beda sebenarnya. Oke, mungkin kalau terkait dengan mutu ataupun kurikulum nih Gus, artinya RMI ini lebih ke pengawasan atau seperti apa sih Gus kalau di pondok pesantren Gus? Sebenarnya kalau untuk mutu tentu RMI kontribusinya, misalkan kita ini sekarang hidup di era 4.0 ataupun 5.0, untuk meningkatkan mutu pesantren ini RMI ini berusaha memfasilitasi pesantren-pesantren untuk bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal dari pesantren. Contohnya acara ada santripreneur, kerjasama dengan beberapa hotel di Lampung untuk mengadakan pelatihan. Ada juga kerjasama pondok pesantren dengan PT Pusri, dengan Pupuk, itu untuk peningkatan mutu pesantren di luar bidang internal keagamaannya. Karena kenapa? Kalau mutu yang kaitannya dengan internal keagamaannya pondok pesantren insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Kalau untuk pengawasan sebenarnya bicara pengawasan ini gimana ya, sulit-sulit gampang, karena pondok pesantren itu ya pengurus RM ini selalu
sering turun ke pondok-pondok pesantren, ngobrol dengan para pengasuhnya, kita saling sharing, kita sharing ilmu. Intinya pengawasan di sini seperti apa, terus di sini seperti apa, di sini seperti apa, terus juga didukung ada organisasi, bukan organisasi sih, kayak perkumpulan yang kultural. Kalau RMI itu kan struktural ya, organisasi resmi. Ada perkumpulan yang kultural, jadi perkumpulan yang ya santai-santai aja antar pengasuh pesantren di Lampung ini yang dikomandani oleh Gus Baweh, salah satu Gus paling sepuh di Lampung. Itu setiap bulan sekali pengasuh pesantren di Lampung ini kumpul, saling sharing. Nah, dari kumpul itu kan yang di dalamnya tentu ada pengurus-pengurus RMI yang juga punya pondok pesantren, ikut kumpul. Dari situ kita jadi tahu, oh di pondok ini kendalanya apa, oh di pondok ini kendalanya apa, di pondok ini kendalanya apa. Dari situ kita bisa saling sharing masalah, dan memang ketika ada masalah-masalah yang berat perlu langkah konkret menyelesaikannya, pasti kita sangat membantu jika memang dibutuhkan. Oke, siap. Nah Gus, kita masuk ke isu yang agak hangat sedikit nih Gus. Jadi kalau dilihat Gus ya, dari pemberitaan belakangan ini memang pondok pesantren ini agak sedikit mencuat karena memang ada case tentang kekerasan gitu Gus. Ini memang ada dua isu yang memang terlihat khususnya di Lampung. Itu pertama kekerasan seperti penganiayaan gitu Gus. Nah ini kayaknya sih baru-baru ini mencuatnya gitu Gus. Artinya kenapa sih bisa seperti itu, dan seperti apa nih tindakannya gitu Gus? Pertama saya ini sebagai pengurus RMI yang kaitannya dengan pondok pesantren, saya tidak memungkiri, karena memang faktanya tidak hanya dugaan ya, faktanya mungkin ada 1-2 lembaga atau sekelumit lembaga yang terjadi kasus seperti itu. Tapi jika di total dari presentasi jumlah pondok pesantren yang ada di Lampung, mungkin itu tidak sampai 10%, bahkan tidak sampai 5%. Tapi meskipun tidak sampai 5%, kita tetap mengantisipasi. Kita selalu cari tahu kenapa itu bisa terjadi, karena memang zaman sekarang ini mendidik anak tantangannya lebih sulit. Godaan zaman, ujian zamannya lebih berat. Zaman dulu belum ada teknologi yang canggih, secanggih 4.0, bahkan sekarang 5.0, maka psikis anak sekarang sama anak zaman dulu beda. Ya, maka mungkin itu faktor pertama, karena psikis anak sekarang dan psikis anak yang dulu itu berbeda. Jadi kasus zaman sekarang tentu lebih beraneka ragam, karena yang dikonsumsi anak itu sebelum dia berangkat ke pondok pesantren sudah beraneka ragam. Itu pertama. Terus kedua, memang pondok pesantren ini miniatur dari sebuah negara, sama persis kembar siam dengan negara dengan lingkup yang tentunya lebih kecil. Ada presiden, ada pondok pesantren, ada kiai, pimpinan tertinggi. Terus di pondok pesantren ada keamanan yang mengawasi setiap hari keamanan. Kalau di negara ya tentu ada TNI Polri. Nah, perlu saya sampaikan di sini, ketika di pondok pesantren ada case-case seperti itu, mohon kiranya kepada khalayak luas, masyarakat luas, dan netizen yang terhormat, ini kalau bahasanya sekarang kan seperti itu, tidak menjustifikasi lembaganya, karena tentu itu yang dikerjakan oleh oknum. Ibarat di negara, TNI Polri ini tugasnya kan Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Apa berarti kalau terjadi masyarakat ketidakamanan di 1-2 tempat di masyarakat itu TNI Polri nggak kerja? Bukan. TNI Polri ini sudah kerja semaksimal mungkin dan sepenuh hati menjaga masyarakat. Adapun tetap terjadi ketidakamanan, ya itu bukan salah dari TNI dan Polri, karena sudah mengerahkan seluruh tenaga. Sama juga di pondok pesantren. Misalkan terjadi kasus-kasus seperti itu, pertama ada yang mengatakan disebabkan kurangnya pengawasan.
Pondok pesantren lingkungannya luas berhektar-hektar, ngawasi dikerahkan banyak orang dengan penuh keketatan, kok masih kecolongan. Nah, itu berarti kan apa namanya, di luar kuasa, karena kita di luar kuasa kita sebagai manusia, karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Kecuali kalau di pondok pesantren tidak diawasi, santrinya dibiarin aja lah, nggak ada keamanannya, nggak ada pengurusnya dan sebagainya, kok terjadi kasus seperti itu, ya salah pondok. Tapi kalau pondok sudah memberi pengawasan yang maksimal, kok masih terjadi kasus seperti itu, ya itu di luar kuasa pondok pesantren. Terus yang ketiga, mungkin juga kurangnya sosialisasi kepada para pengurus-pengurus keamanan di pondok yang notabene juga masih usianya sangat muda, sering-sering diberikan sosialisasi. Sekarang sudah ada pedoman penyelenggaraan pesantren ramah anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, itu bisa dijadikan pedoman dan disosialisasikan ke pondok-pondok pesantren agar caranya ngawasi gimana toh. Yang jelas ya di pengawasan itu sebab utamanya, dan sebab keduanya kondisi psikis anak sekarang sudah jauh berbeda daripada anak 10-20 tahun yang lalu ketika belum ada teknologi secanggih ini. Oke, ya. Nah, tapi Gus, menarik juga nih Gus, kalau bicara upaya kan tentu peran para pengurus-pengurus pondok pesantren ini kan sudah berupaya maksimal untuk mendidik santri-santrinya gitu Gus ya. Tapi dalam tanda kutip Gus, balik lagi bicara tentang oknum. Kalau untuk kekerasan seksual nih Gus, yang notabene memang katakanlah oknum pelaku ini ya termasuk daripada orang internal di pengurus pondok itu. Nah, ini gimana nih Gus? Sebenarnya begini, pertama kali sempat viral di Indonesia itu ada, ya tahulah seluruh Indonesia. Iya. Meskipun tidak terjadi di Lampung ya, saya tidak menyebutkan merek. Ada kasus yang mencuat tindak pidana kekerasan seksual terjadi di sebuah lembaga, saya tidak katakan pondok pesantren, itu mencuat viral. Nah, dan pelakunya orang internal, maka upaya pencegahan yang pertama ya jelas sekarang itu sudah ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Terus tiap daerah, tiap kabupaten sekarang itu di bawah Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak sudah ada UPTD PPA. Tiap kabupaten sudah ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini UPTD sendiri. Maka sebagai upaya pencegahan, pondok pesantren ini saya harap bisa sinergi dengan UPTD PPA, termasuk di Provinsi Lampung ini 15 kabupaten sudah ada UPTD PPA-nya. Perlindungan Perempuan dan Anak. Minta pendampingan baik berupa konseling yang kontinu, artinya ada petugas PPA yang memang sering ke pondok untuk memberikan konseling ke anak, memberikan konseling ke pengurus dan sebagainya, agar hal itu tidak terjadi. Saya yakin kalau diedukasi dengan baik dan tanda kutip kontinu terus menerus, itu tidak akan terjadi. Karena sebab utama itu terjadi, pertama tentu kalau bilang ilmu agama kan kadang orang bilang gini, kan orang pondok ilmu agamanya tinggi Gus, tahu kalau itu salah kenapa masih dilakuin, ya kan? Pertama, paham secara agama itu salah, ya, dan ada efek dosanya. Tapi kalau ditambahin paham secara hukum itu salah dan dikasih pemahaman bahwa hukumannya lebih berat, mungkin berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut meskipun ada kesempatan. Nah, jadi penyebabnya saya rasa seperti itu, dan cara upaya menanggulanginya seperti itu. Zaman sudah serba enak, tiap kabupaten sudah ada UPTD PPA-nya. Oke. Nah Gus, ini kan bicara tentang apa namanya? Kalau pengasuh itu pengajarnya biasanya disebutnya apa Gus kalau di pondok pesantren itu Gus? Di pondok pesantren macam-macam, ada ustadz, ada mustahik, ada banyak sebutannya. Yang
ustadz-ustadznya itu memang kebanyakan pondok pesantren, ustadz-ustadznya ya alumni pondok pesantren. Iya. Itu kayak ada standar penerimaan guru gitu nggak sih Gus kalau di pondok pesantren gitu Gus? Kalau standar tentunya ada, tapi standar itu balik lagi pada masing-masing lembaga. Kalau standar yang benar-benar ditetapkan oleh RMI itu bukan belum ada, memang RMI tidak menetapkan karena dalam hal ini untuk standar mutu pesantren, akreditasi pesantren dan sebagainya itu ada wilayah sendiri, yaitu Kementerian Agama. Kan ada akreditasi pondok pesantren, bukan akreditasi sekolahnya ya, tapi akreditasi pondok pesantren. Ada pondok pesantren ini bahkan di Lampung ini ada lomba pondok pesantren juga. Nah, tentu dari Kementerian Agama itu juga selalu aktif ngecek pondok pesantren ini, karena syarat mengajukan pondok pesantren kan ada standarisasinya kalau dari Kementerian Agama. Kita membantu juga di situ. Iya. Nah Gus, sejauh ini sinergi kita dengan pihak eksternal, katakanlah mitranya pemerintah gitu Gus, dari RMI sendiri Gus, untuk bicara soal kasus-kasus yang tadi, selain dengan unit-unit apa tadi PPA gitu Gus ya. Nah itu kita sudah ada kemana sih Gus setelah ada kasus ini, terus kita mengadakan apa, tindakan apa gitu Gus di RMI Gus? Ya tentu kalau di RMI selain sempat waktu itu kita ada acara FGD dengan beberapa UPTD PPA, terus selain itu juga dengan pihak terkait lainnya, contohnya Kanwil Kemenak. Kita selalu komunikasi dengan Bapak Kakanwil terkait pondok pesantren bagaimana, terus menanggulanginya seperti apa, terus adakah solusi-solusi terbaik demi kemajuan pondok pesantren. Terus juga tentunya kita berkomunikasi baik dengan aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI. Jadi tidak hanya Polri tapi TNI juga kita komunikasi, karena kan ada Babin di setiap daerah itu. Nah, kalau kita komunikasinya baik dengan TNI dan Polri dan TNI, saya yakin beliau-beliau TNI dan Polri ini sangat mau dengan hati yang tulus untuk turut aktif menjaga keberlangsungan pondok pesantren. Itu kalau kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi, kita komunikasinya kerjasama RMI itu dengan 3 aspek itu tadi. Tapi kalau kerjasama di luar aspek itu terjadi, RMI sudah banyak kerjasama dengan BUMN. Nah Gus, tadi kita sempat ngobrol sedikit sebelum kita mulai acara ini. Jadi dalam tanda kutip kasus ataupun masalah-masalah yang terjadi sebetulnya itu bukan aib, karena dia kaitannya dengan status hukum gitu ya. Artinya keterbukaan itu perlu Gus ya, ketika memang ada masalah itu. Nah kira-kira imbauan apa nih Gus untuk pesantren-pesantren Gus? Ya, himbauannya seperti ini. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang sangat bersejarah di Indonesia. Bahkan pondok pesantren adalah fondasi terkuat dari terbentuknya negara Indonesia ini. Maka bukti bahwa pondok pesantren cinta dengan negara, tentunya pondok pesantren ini harus patuh taat dengan aturan hukum yang ada. Artinya ketika unit PPA, terus hubungan dengan unit PPA bagus, dengan Kanwil bagus, dengan TNI Polri bagus, terus mendampingi seperti itu, otomatis tanpa memberitahu pun ketika ada case tertentu di dalam sudah tahu, karena 3 hal ini kan sudah sering ke pondok kalau kerjasamanya kontinu. Dan memang kalau ada terjadi sesuatu yang sifatnya, mohon maaf, yang sifatnya melanggar hukum, nah, sebaiknya dikonsultasikan dengan pihak yang berwajib dan terkait pula. Jangan sampai diendapkan
begitu saja nanti efeknya juga tidak bagus, karena sekali lagi kasus-kasus seperti itu bukan aib, bukan kiainya juga yang disalahkan, bukan, karena memang kasus seperti itu bisa